140 km timur laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Cashen. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika. Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir taktis terhadap pusat komando, lapangan terbang dan sebagainya dalam hal itu akan melumpuhkan Ukraina. Tak berhenti sampai di situ, ia pun menyebut Alaska adalah wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Rusia. Sehingga Rusia bisa menargetkan Alaska dengan meningkatkan potensi nuklir taktis tanpa melibatkan kekuatan nuklir strategis. Sebagai informasi saja, Alaska mungkin dipisahkan dari Rusia oleh Selat Bering. Tapi negara yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia. Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafiev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka. Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontra baterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan. Zelensky telah meyakinkan para pendukung baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu. Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya. Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil.
Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin melukai sedikitnya 8 penduduk setempat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivan Kurs. Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas, Tukstream, dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivan Kurs. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivan Kurs dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivan Kurs dibangun di galangan kapal Severnaya Fair di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivan Kurs, dan menjadi proyek pertama kapal serial build. Kapal itu memasuki layanan dengan Armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari 2 kelompok paramiliter yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan tersebut. Menurut penyelidik terpisah melaporkan jika setidaknya 3 MRAP Amerika Serikat dapat diidentifikasi dari rekaman yang difilmkan di Belgorod. Sebagai informasi, sekali lagi pejabat Rusia mengutuk transfer senjata barat ke Ukraina. Kini Korps Sukarelawan Rusia bersama dengan Legiun Kebebasan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah perbatasan Rusia-Belgorod tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun menyalahkan formasi nasionalis Ukraina. Terkini Rabu 24 Mei 2023, Moskow mengatakan distrik militer barat Rusia melancarkan serangan udara dan tembakan artileri. Hal itu menandakan jika formasi nasionalis telah diblokir dan dihancurkan, di mana para nasionalis yang tersisa didorong kembali ke Ukraina, di mana mereka terus dipukul sampai mereka benar-benar tersingkir. Imbasnya, 70 teroris Ukraina telah gugur dan hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Denis Kapustin, komandan milisi Rusia yang melakukan serangan di Belgorod, ingin meluncurkan lebih banyak serangan ke Rusia. Ia menggambarkan dirinya sebagai Komandan Korps Relawan Rusia atau RVC saat memberikan pernyataannya pada Rabu, 24 Mei 2023. Komandan itu mengklaim 2 orang pejuangnya tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan itu. Selain itu, Denis Kapustin mengklaim pejuangnya telah mengambil kendaraan lapis baja Rusia dan senjata anti-drone. Denis Kapustin berulang kali ditanya tentang laporan media barat soal milisinya telah menggunakan peralatan militer AS untuk membantu Ukraina.
tapi menolak untuk menjawab secara langsung. Dia juga mengatakan peralatan militer Barat telah direbut oleh Rusia dalam pertempuran untuk Bakhmut di Ukraina. Denis Kapustin mengatakan Ukraina hanya mendukung RVC dengan informasi, bensin, makanan, dan obat-obatan. RVC mengatakan kelompoknya terdiri dari orang-orang Rusia yang berjuang untuk Ukraina dan melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baru-baru ini janji NATO terhadap Ukraina pun telah bocor ke publik. Adapun janji itu terkait kondisi jika Ukraina kalah perang melawan Rusia. Maka NATO berjanji akan menggantikan Ukraina perang melawan pasukan Presiden Vladimir Putin. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor yang mengatakan NATO menolak untuk menerima kekalahan Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Sehingga jika Ukraina kalah maka NATO bersiap gantikan perang melawan Rusia. Terlebih hingga saat ini NATO dan negara barat terus memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan pemerintahan Ukraina dari kehancuran total. McGregor mengatakan Gedung Putih mulai rajin membicarakan Ukraina dalam medan perang. Pembicaraan tersebut menguat seusai Rusia mengklaim berhasil menguasai Artemovsk di kota Bakhmut. Jatuhnya wilayah itu membuat Barat semakin pesimis angkatan bersenjata Ukraina bisa menang melawan Rusia. Pada saat yang sama, McGregor memperingatkan bahwa Barat bisa memutuskan untuk intervensi terbuka. Hal itu dilatar belakangi dari situasi krisis saat ini. Meski begitu, intervensi terbuka akan menimbulkan konsekuensi bencana. Menurut militer, cara terbaik menyelesaikan krisis dengan mendeklarasikan Ukraina sebagai negara netral. Hal itu pula yang disarankan Rusia sebelum situasi meningkat, namun kesempatan ini telah terlewatkan karena kesalahan negara-negara Barat. Amerika Serikat menggertak Rusia dengan kapal induk terbesar di dunia, yakni USS Gerald R. Ford. Kapal induk tersebut dirapatkan ke perairan Norwegia untuk melakukan latihan militer bersama di bawah program NATO. Lantas inilah kapal induk USS Gerald R. Ford yang jadi andalan Amerika Serikat. Gerald R. Ford bertugas di Angkatan Laut pada masa Perang Dunia II. Ia juga mengambil bagian dalam pertempuran di kapal induk ringan Monterey di Pasifik. USS Gerald R. Ford mulai masuk ke tahap produksi pada tahun 2005 dan berusia bertugas pada tahun 2017 silam. Biaya pembangunan kapal induk terbesar di dunia ini mencapai 13 miliar US dollar atau setara dengan 188 triliun rupiah. Kapal induk ini berbobot 100.000 ton atau setara dengan 400 batung Liberty. Kapal ini bisa berlayar dengan kecepatan di atas 30 knot. Tak hanya itu, namun mampu mengarungi perairan selama 90 hari tanpa harus mengisi ulang perbekalan. Kemudian kapal ini mampu meluncurkan pesawat terbang ratusan kilometer dari sasaran. Diketahui sebelumnya USS Gerald R. Ford tiba di Oslo pada Rabu 24 Mei 2023. Ini menjadi perjalanan pertama kapal induk terbesar di dunia ke Eropa. Otoritas militer Norwegia mengatakan kapal dan awaknya akan melakukan latihan dengan Angkatan Bersenjata Norwegia. Latihan itu akan dilakukan di sepanjang pantai Norwegia dalam beberapa hari mendatang. Media Norwegia sempat melaporkan bahwa kapal induk itu akan berlayar ke utara lingkaran Arktik. Kehadiran kapal induk Amerika Serikat ini mendapat teguran dari Rusia, terlebih Norwegia dan Rusia berbatasan langsung di wilayah laut. Kecaman pun telah datang dari kedutaan Rusia di Oslo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada kekuatan militer yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ada. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan kehilangan 1 juta suku cadang untuk jet tempur F-35 Lightning II. Diketahui jet tempur F-35 itu adalah sistem senjata termahal dalam sejarah negara itu. Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau GAO melaporkan suku cadang yang hilang itu seperti baut, ban, dan roda pendaratan bernilai sekitar 85 juta dolar Amerika Serikat. Sejak 2018, Pentagon telah meninjau hanya 2% dari kehilangan suku cadang yang teridentifikasi. Suku cadang jet yang dibuat Lockheed Martin disimpan di seluruh dunia untuk digunakan pada F-35 oleh militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang membeli pesawat itu. Laporan GAO menandai masalah terbaru untuk program F-35 senilai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Salah satunya, masalah getaran mesin yang bahkan menyebabkan penarikan global pada bulan Maret. Hanya sekitar 30% dari armada F-35 Amerika yang berkemampuan penuh misi.
Pasokan suku cadang yang tipis membahayakan kemampuan pasukan Amerika Serikat untuk menjaga pesawat tetap beroperasi selama perang besar berikutnya di negara itu. Hal tersebut disampaikan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Michael Smith. GAO menyebut hilangnya sebagian suku cadang F-35 adalah kesalahan Pentagon dalam mengawasi komponen yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Wakil Kepala Badan Intelijen Ukraina Vadim Skibitsky secara terang-terangan ingin menghabisi Vladimir Putin. Dia juga mengklaim bahwa Presiden Rusia itu dapat merasakan operasi Kiev semakin dekat dengannya. Tidak hanya Putin, bos Wagner Yevgeny Prigozhin juga masuk dalam daftar pembunuhan intelijen Ukraina. Menurutnya, Dinas Intelijen Ukraina telah gagal membunuh Putin karena dia tetap bersembunyi, tetapi menambahkan bahwa Panglima tertinggi Rusia sekarang mulai menjulurkan kepalanya. Skibitsky juga menandai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov untuk dimusnahkan. Berbicara kepada outlet media Die Welt Jerman, Skibitsky menyebut percobaan pembunuhan sejumlah jurnalis beberapa terakhir adalah pekerjaan orang dalam. Pejabat Ukraina itu juga menuduh bahwa berbagai kelompok dalam elit Rusia saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Meski demikian, Skibitsky menegaskan bahwa propagandis Rusia bukan target utama untuk dinasnya dibanding dengan komandan unit militer Rusia. Dia mengklaim bahwa Kiev telah berhasil membunuh beberapa petinggi ini tetapi menolak memberikan informasi lebih rinci. Setelah lebih dari setahun perang dengan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah melalui masa-masa sulit. Putin mengatakan saat ini Rusia berusaha dengan segala cara memperkuat fondasi spiritualitas negaranya. Hal itu untuk memastikan masa depan tanpa syarat kaum muda Rusia. Putin mengakui kini Rusia menjadi lebih mandiri dalam beberapa tahun terakhir, namun ia tidak menyebut hal itu diakibatkan sanksi internasional. Sementara itu hingga kini pihak Rusia belum mau melakukan penyelesaian damai konflik di Ukraina. Sekretaris Pers Putin, Dmitry Peskov menjelaskan hanya ada kemungkinan kecil hal tersebut didiskusikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahun lalu juga mengatakan Kiev tidak akan bernegosiasi dengan Rusia saat Putin menjabat. Baik Rusia dan Ukraina memiliki garis merah yang tidak akan mereka lewati ketika membahas kesepakatan damai. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-455 pada Rabu 24 Mei. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina disebut nekat menyerang kawasan Rusia di perbatasan, tepatnya di Belgorod. Hingga pemerintah Rusia menanggapi serangan penyabot Ukraina di Rusia dengan sangat keras. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, dalam hari ke-455 ini perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya kelompok sabotase Ukraina nekat menyeberang perbatasan. Mereka membuat kekacauan dan keonaran di wilayah Belgorod di Rusia Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov menuturkan serangan drone terjadi lagi pada malam hari. Serbuan drone ini terjadi setelah serangan bersenjata lainnya di wilayah itu dari Ukraina. Rentetan serangan tersebut merusak beberapa rumah pribadi, kantor, dan kendaraan. Bahkan sampai merusak pipa gas di Kecamatan Graivoron dan terjadi kebakaran kecil. Dalam hari ke-455 ini pula, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandaskan pihaknya menanggapi serangan di perbatasan dengan sangat keras. Wilayah Rusia di kawasan perbatasan negara diserang kelompok bersenjata dari Ukraina. Pasukan Rusia sampai harus mengerahkan jet tempur dan artileri. Serangan itu menjadi serangan paling serius sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, termasuk pertempuran di Belgorod yang berlangsung berhari-hari. Kendati begitu, Ukraina membantah menyerang wilayah Rusia di perbatasan. Belakangan ini, wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk ke dalam kelompok sabotase
nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina ini sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari sputnikglobe.com, pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, purnawirawan Kapten pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod, Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian, baik tentara banyak yang terluka dan tewas, hingga peralatan yang rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily Dandikin mengungkapkan, serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan ke Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam ini. Analis militer Rusia itu juga menepis kelompok sabotase yang menyeberang perbatasan bukan dari pihak Ukraina. Sebelumnya, Kiev menyatakan kelompok sabotase itu merupakan beberapa sukarelawan yang terorganisir secara mandiri. 20 часов полностью был взят Бахмут. Pihak Rusia mengklaim berhasil menguasai wilayah Bakhmut seluruhnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Rusia pun akan segera mendirikan pemerintah wilayah dan menghilangkan ranjau. Denis Pushilin, kepala wilayah Donetsk, menyebut mulai Rabu 24 Mei 2023 pihaknya telah membawa Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia ke Bakhmut. Ia mengatakan polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Denis mencatat Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Diketahui bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Mereka akan tetap berada di sana hingga Kamis 25 Mei. Setelah itu mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperkuat posisi mereka di sisi pinggiran Bakhmut. Menurutnya jumlah keseluruhan serangan Rusia telah menurun saat unit diganti. Sementara itu ia mengklaim pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah barat daya kota Bakhmut. Rusia mulai bekerja di kota Bakhmut, Ukraina, setelah mengklaim merebut seluruh kota itu. Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bakhmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah membersihkan ranjau di kota. Pada Sabtu, 20 Mei 2023, bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bakhmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus. Kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TASS.com pada Kamis 25 Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara. Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat, Ukraina meluncurkan 3 drone berkecepatan tinggi menyerang kapal armada Laut Hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan
keamanan dari jaringan pipa gas Turkish Stream dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat yang saat itu berada di 140 km timur laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Cashen. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan Barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika. Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan Barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia. Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafyev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka. Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontra baterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan. Zelensky telah meyakinkan para pendukung Baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut, dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu. Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya. Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil. Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin melukai sedikitnya 8 penduduk setempat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan
Unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivan Kurs. Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas, Tukstream dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivan Kurs. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivan Kurs dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivan Kurs dibangun di galangan kapal Severnaya Fair di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivan Kurs, dan menjadi proyek pertama kapal serial build. Kapal itu memasuki layanan dengan Armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari 2 kelompok paramiliter yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan tersebut. Menurut penyelidik terpisah melaporkan, jika setidaknya 3 MRAP Amerika Serikat dapat diidentifikasi dari rekaman yang difilmkan di Belgorod. Sebagai informasi, sekali lagi, pejabat Rusia mengutuk transfer senjata barat ke Ukraina. Kini Korps Sukarelawan Rusia bersama dengan Legiun Kebebasan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah perbatasan Rusia-Belgorod tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun menyalahkan formasi nasionalis Ukraina. Terkini Rabu 24 Mei 2023, Moskow mengatakan distrik militer barat Rusia melancarkan serangan udara dan tembakan artileri. Hal itu menandakan jika formasi nasionalis telah diblokir dan dihancurkan, di mana para nasionalis yang tersisa didorong kembali ke Ukraina, di mana mereka terus dipukul sampai mereka benar-benar tersingkir. Imbasnya, 70 teroris Ukraina telah gugur dan hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Denis Kapustin, komandan milisi Rusia yang melakukan serangan di Belgorod, ingin meluncurkan lebih banyak serangan ke Rusia. Ia menggambarkan dirinya sebagai Komandan Korps Relawan Rusia atau RVC saat memberikan pernyataannya pada Rabu, 24 Mei 2023. Komandan itu mengklaim 2 orang pejuangnya tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan itu. Selain itu, Denis Kapustin mengklaim pejuangnya telah mengambil kendaraan lapis baja Rusia dan senjata anti-drone. Denis Kapustin berulang kali ditanya tentang laporan media barat soal milisinya telah menggunakan peralatan militer AS untuk membantu Ukraina, tapi menolak untuk menjawab secara langsung. Dia juga mengatakan peralatan militer barat telah direbut oleh Rusia dalam pertempuran untuk Bakhmut di Ukraina. Denis Kapustin mengatakan Ukraina hanya mendukung RVC dengan informasi, bensin, makanan, dan obat-obatan.
RVC mengatakan kelompoknya terdiri dari orang-orang Rusia yang berjuang untuk Ukraina dan melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baru-baru ini janji NATO terhadap Ukraina pun telah bocor ke publik. Adapun janji itu terkait kondisi jika Ukraina kalah perang melawan Rusia. Maka NATO berjanji akan menggantikan Ukraina perang melawan pasukan Presiden Vladimir Putin. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor yang mengatakan NATO menolak untuk menerima kekalahan Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Sehingga jika Ukraina kalah maka NATO bersiap gantikan perang melawan Rusia. Terlebih hingga saat ini NATO dan negara barat terus memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan pemerintahan Ukraina dari kehancuran total. McGregor mengatakan Gedung Putih mulai rajin membicarakan Ukraina dalam medan perang. Pembicaraan tersebut menguat seusai Rusia mengklaim berhasil menguasai Artemovsk di kota Bakhmut. Jatuhnya wilayah itu membuat barat semakin pesimis angkatan bersenjata Ukraina bisa menang melawan Rusia. Pada saat yang sama, McGregor memperingatkan bahwa barat bisa memutuskan untuk intervensi terbuka. Hal itu dilatar belakangi dari situasi krisis saat ini. Meski begitu, intervensi terbuka akan menimbulkan konsekuensi bencana. Menurut militer, cara terbaik menyelesaikan krisis dengan mendeklarasikan Ukraina sebagai negara netral. Hal itu pula yang disarankan Rusia sebelum situasi meningkat, namun kesempatan ini telah terlewatkan karena kesalahan negara-negara barat. Amerika Serikat menggertak Rusia dengan kapal induk terbesar di dunia yakni USS Gerald R. Ford. Kapal induk tersebut dirapatkan ke perairan Norwegia untuk melakukan latihan militer bersama di bawah program NATO. Lantas inilah kapal induk USS Gerald R. Ford yang jadi andalan Amerika Serikat. Gerald R. Ford bertugas di Angkatan Laut pada masa Perang Dunia II. Ia juga mengambil bagian dalam pertempuran di kapal induk ringan Monterey di Pasifik. USS Gerald R. Ford mulai masuk ke tahap produksi pada tahun 2005 dan berusia bertugas pada tahun 2017 silam. Biaya pembangunan kapal induk terbesar di dunia ini mencapai 13 miliar US dollar atau setara dengan 188 triliun rupiah. Kapal induk ini berbobot 100.000 ton atau setara dengan 400 batung Liberty. Kapal ini bisa berlayar dengan kecepatan di atas 30 knot. Tak hanya itu, namun mampu mengarungi perairan selama 90 hari tanpa harus mengisi ulang perbekalan. Kemudian kapal ini mampu meluncurkan pesawat terbang ratusan kilometer dari sasaran. Diketahui sebelumnya USS Gerald R. Ford tiba di Oslo pada Rabu 24 Mei 2023. Ini menjadi perjalanan pertama kapal induk terbesar di dunia ke Eropa. Otoritas militer Norwegia mengatakan kapal dan awaknya akan melakukan latihan dengan angkatan bersenjata Norwegia. Latihan itu akan dilakukan di sepanjang pantai Norwegia dalam beberapa hari mendatang. Media Norwegia sempat melaporkan bahwa kapal induk itu akan berlayar ke utara lingkaran Arktik. Kehadiran kapal induk Amerika Serikat ini mendapat teguran dari Rusia, terlebih Norwegia dan Rusia berbatasan langsung di wilayah laut. Kecaman pun telah datang dari kedutaan Rusia di Oslo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada kekuatan militer yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ada. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan kehilangan 1 juta suku cadang untuk jet tempur F-35 Lightning II. Diketahui jet tempur F-35 itu adalah sistem senjata termahal dalam sejarah negara itu. Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau GAO melaporkan suku cadang yang hilang itu seperti baut, ban, dan roda pendaratan bernilai sekitar 85 juta dolar Amerika Serikat. Sejak 2018, Pentagon telah meninjau hanya 2% dari kehilangan suku cadang yang teridentifikasi. Suku cadang jet yang dibuat Lockheed Martin disimpan di seluruh dunia untuk digunakan pada F-35 oleh militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang membeli pesawat itu. Laporan GAO menandai masalah terbaru untuk program F-35 senilai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Salah satunya masalah getaran mesin yang bahkan menyebabkan penarikan global pada bulan Maret. Hanya sekitar 30% dari armada F-35 Amerika yang berkemampuan penuh misi. Pasokan suku cadang yang tipis membahayakan kemampuan pasukan Amerika Serikat untuk menjaga pesawat tetap beroperasi selama perang besar berikutnya di negara itu. Hal tersebut disampaikan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Michael Smith.
GAO menyebut hilangnya sebagian suku cadang F-35 adalah kesalahan Pentagon dalam mengawasi komponen yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Wakil Kepala Badan Intelijen Ukraina Vadim Skibitsky secara terang-terangan ingin menghabisi Vladimir Putin. Dia juga mengklaim bahwa Presiden Rusia itu dapat merasakan operasi Kiev semakin dekat dengannya. Tidak hanya Putin, bos Wagner Yevgeny Prigozhin juga masuk dalam daftar pembunuhan intelijen Ukraina. Menurutnya, Dinas Intelijen Ukraina telah gagal membunuh Putin karena dia tetap bersembunyi, tetapi menambahkan bahwa Panglima tertinggi Rusia sekarang mulai menjulurkan kepalanya. Skibitsky juga menandai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov untuk dimusnahkan. Berbicara kepada outlet media Die Welt Jerman, Skibitsky menyebut percobaan pembunuhan sejumlah jurnalis beberapa terakhir adalah pekerjaan orang dalam. Pejabat Ukraina itu juga menuduh bahwa berbagai kelompok dalam elit Rusia saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Meski demikian, Skibitsky menegaskan bahwa propagandis Rusia bukan target utama untuk dinasnya dibanding dengan komandan unit militer Rusia. Dia mengklaim bahwa Kiev telah berhasil membunuh beberapa petinggi ini tetapi menolak memberikan informasi lebih rinci. Setelah lebih dari setahun perang dengan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah melalui masa-masa sulit. Putin mengatakan saat ini Rusia berusaha dengan segala cara memperkuat fondasi spiritualitas negaranya. Hal itu untuk memastikan masa depan tanpa syarat kaum muda Rusia. Putin mengakui kini Rusia menjadi lebih mandiri dalam beberapa tahun terakhir, namun ia tidak menyebut hal itu diakibatkan sanksi internasional. Sementara itu hingga kini pihak Rusia belum mau melakukan penyelesaian damai konflik di Ukraina. Sekretaris Pers Putin, Dmitry Peskov menjelaskan hanya ada kemungkinan kecil hal tersebut didiskusikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahun lalu juga mengatakan Kiev tidak akan bernegosiasi dengan Rusia saat Putin menjabat. Baik Rusia dan Ukraina memiliki garis merah yang tidak akan mereka lewati ketika membahas kesepakatan damai. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-455 pada Rabu 24 Mei. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina disebut nekat menyerang kawasan Rusia di perbatasan, tepatnya di Belgorod. Hingga pemerintah Rusia menanggapi serangan penyabot Ukraina di Rusia dengan sangat keras. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, dalam hari ke-455 ini perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya kelompok sabotase Ukraina nekat menyeberang perbatasan. Mereka membuat kekacauan dan keonaran di wilayah Belgorod di Rusia Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov menuturkan serangan drone terjadi lagi pada malam hari. Serbuan drone ini terjadi setelah serangan bersenjata lainnya di wilayah itu dari Ukraina. Rentetan serangan tersebut merusak beberapa rumah pribadi, kantor, dan kendaraan. Bahkan sampai merusak pipa gas di Kecamatan Graivoron dan terjadi kebakaran kecil. Dalam hari ke-455 ini pula, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandaskan pihaknya menanggapi serangan di perbatasan dengan sangat keras. Wilayah Rusia di kawasan perbatasan negara diserang kelompok bersenjata dari Ukraina. Pasukan Rusia sampai harus mengerahkan jet tempur dan artileri. Serangan itu menjadi serangan paling serius sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, termasuk pertempuran di Belgorod yang berlangsung berhari-hari. Kendati begitu, Ukraina membantah menyerang wilayah Rusia di perbatasan. Belakangan ini, wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk ke dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina ini sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari Sputnikglobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin
Purnawirawan Kapten pangkat 1 Angkatan Laut Rusia memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod, Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian, baik tentara banyak yang terluka dan tewas, hingga peralatan yang rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily Dandikin mengungkapkan, serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan ke Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam ini. Analis militer Rusia itu juga menepis kelompok sabotase yang menyeberang perbatasan bukan dari pihak Ukraina. Sebelumnya, Kiev menyatakan kelompok sabotase itu merupakan beberapa sukarelawan yang terorganisir secara mandiri. 20 часов полностью был взят Бахмут. Pihak Rusia mengklaim berhasil menguasai wilayah Bakhmut seluruhnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Rusia pun akan segera mendirikan pemerintah wilayah dan menghilangkan ranjau. Denis Pushilin, kepala wilayah Donetsk, menyebut mulai Rabu 24 Mei 2023 pihaknya telah membawa Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia ke Bakhmut. Ia mengatakan polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Denis mencatat Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Diketahui bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Mereka akan tetap berada di sana hingga Kamis 25 Mei. Setelah itu mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperkuat posisi mereka di sisi pinggiran Bakhmut. Menurutnya jumlah keseluruhan serangan Rusia telah menurun saat unit diganti. Sementara itu ia mengklaim pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah barat daya kota Bakhmut. Rusia mulai bekerja di kota Bakhmut, Ukraina, setelah mengklaim merebut seluruh kota itu. Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bakhmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah membersihkan ranjau di kota. Pada Sabtu, 20 Mei 2023, bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bakhmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus. Kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TASS.com pada Kamis 25 Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara. Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat, Ukraina meluncurkan 3 drone berkecepatan tinggi menyerang kapal armada Laut Hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan keamanan dari jaringan pipa gas Turkish Stream dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat yang saat itu berada di 140 km timur laut Selat Bosporus.
Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Cashen. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan Barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika. Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan Barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir taktis terhadap pusat komando, lapangan terbang dan sebagainya dalam hal itu akan melumpuhkan Ukraina. Tak berhenti sampai di situ, ia pun menyebut Alaska adalah wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Rusia. Sehingga Rusia bisa menargetkan Alaska dengan meningkatkan potensi nuklir taktis tanpa melibatkan kekuatan nuklir strategis. Sebagai informasi saja, Alaska mungkin dipisahkan dari Rusia oleh Selat Bering. Tapi negara yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia. Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafiev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka. Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontra baterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan. Zelensky telah meyakinkan para pendukung Baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut, dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu. Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya. Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil.
Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin melukai sedikitnya 8 penduduk setempat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivan Kurs. Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas, Tukstream, dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivan Kurs. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivan Kurs dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivan Kurs dibangun di galangan kapal Severnaya Ver di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivan Kurs, dan menjadi proyek pertama kapal serial build. Kapal itu memasuki layanan dengan Armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari 2 kelompok paramiliter yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan tersebut. Menurut penyelidik terpisah melaporkan, jika setidaknya 3 MRAP Amerika Serikat dapat diidentifikasi dari rekaman yang difilmkan di Belgorod. Sebagai informasi, sekali lagi pejabat Rusia mengutuk transfer senjata barat ke Ukraina. Kini Korps Sukarelawan Rusia bersama dengan Legiun Kebebasan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah perbatasan Rusia-Belgorod tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun menyalahkan formasi nasionalis Ukraina. Terkini Rabu 24 Mei 2023, Moskow mengatakan distrik militer barat Rusia melancarkan serangan udara dan tembakan artileri. Hal itu menandakan jika formasi nasionalis telah diblokir dan dihancurkan, di mana para nasionalis yang tersisa didorong kembali ke Ukraina, di mana mereka terus dipukul sampai mereka benar-benar tersingkir. Imbasnya, 70 teroris Ukraina telah gugur dan hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Denis Kapustin, komandan milisi Rusia yang melakukan serangan di Belgorod, ingin meluncurkan lebih banyak serangan ke Rusia. Ia menggambarkan dirinya sebagai Komandan Korps Relawan Rusia atau RVC saat memberikan pernyataannya pada Rabu, 24 Mei 2023. Komandan itu mengklaim 2 orang pejuangnya tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan itu. Selain itu, Denis Kapustin mengklaim pejuangnya telah mengambil kendaraan lapis baja Rusia dan senjata anti-drone. Denis Kapustin berulang kali ditanya tentang laporan media barat soal milisinya telah menggunakan peralatan militer AS untuk membantu Ukraina.
tapi menolak untuk menjawab secara langsung. Dia juga mengatakan peralatan militer Barat telah direbut oleh Rusia dalam pertempuran untuk Bakhmut di Ukraina. Denis Kapustin mengatakan Ukraina hanya mendukung RVC dengan informasi, bensin, makanan, dan obat-obatan. RVC mengatakan kelompoknya terdiri dari orang-orang Rusia yang berjuang untuk Ukraina dan melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baru-baru ini janji NATO terhadap Ukraina pun telah bocor ke publik. Adapun janji itu terkait kondisi jika Ukraina kalah perang melawan Rusia. Maka NATO berjanji akan menggantikan Ukraina perang melawan pasukan Presiden Vladimir Putin. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor yang mengatakan NATO menolak untuk menerima kekalahan Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Sehingga jika Ukraina kalah maka NATO bersiap gantikan perang melawan Rusia. Terlebih hingga saat ini NATO dan negara barat terus memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan pemerintahan Ukraina dari kehancuran total. McGregor mengatakan gedung putih mulai rajin membicarakan Ukraina dalam medan perang. Pembicaraan tersebut menguat seusai Rusia mengklaim berhasil menguasai Artemovsk di kota Bakhmut. Jatuhnya wilayah itu membuat barat semakin pesimis angkatan bersenjata Ukraina bisa menang melawan Rusia. Pada saat yang sama, McGregor memperingatkan bahwa barat bisa memutuskan untuk intervensi terbuka. Hal itu dilatar belakangi dari situasi krisis saat ini. Meski begitu, intervensi terbuka akan menimbulkan konsekuensi bencana. Menurut militer, cara terbaik menyelesaikan krisis dengan mendeklarasikan Ukraina sebagai negara netral. Hal itu pula yang disarankan Rusia sebelum situasi meningkat, namun kesempatan ini telah terlewatkan karena kesalahan negara-negara barat. Amerika Serikat menggertak Rusia dengan kapal induk terbesar di dunia yakni USS Gerald R. Ford. Kapal induk tersebut dirapatkan ke perairan Norwegia untuk melakukan latihan militer bersama di bawah program NATO. Lantas inilah kapal induk USS Gerald R. Ford yang jadi andalan Amerika Serikat. Gerald R. Ford bertugas di Angkatan Laut pada masa Perang Dunia II. Ia juga mengambil bagian dalam pertempuran di kapal induk ringan Monterey di Pasifik. USS Gerald R. Ford mulai masuk ke tahap produksi pada tahun 2005 dan berusia bertugas pada tahun 2017 silam. Biaya pembangunan kapal induk terbesar di dunia ini mencapai 13 miliar US dollar atau setara dengan 188 triliun rupiah. Kapal induk ini berbobot 100.000 ton atau setara dengan 400 batung Liberty. Kapal ini bisa berlayar dengan kecepatan di atas 30 knot. Tak hanya itu, namun mampu mengarungi perairan selama 90 hari tanpa harus mengisi ulang perbekalan. Kemudian kapal ini mampu meluncurkan pesawat terbang ratusan kilometer dari sasaran. Diketahui sebelumnya USS Gerald R. Ford tiba di Oslo pada Rabu 24 Mei 2023. Ini menjadi perjalanan pertama kapal induk terbesar di dunia ke Eropa. Otoritas militer Norwegia mengatakan kapal dan awaknya akan melakukan latihan dengan angkatan bersenjata Norwegia. Latihan itu akan dilakukan di sepanjang pantai Norwegia dalam beberapa hari mendatang. Media Norwegia sempat melaporkan bahwa kapal induk itu akan berlayar ke utara lingkaran Arktik. Kehadiran kapal induk Amerika Serikat ini mendapat teguran dari Rusia, terlebih Norwegia dan Rusia berbatasan langsung di wilayah laut. Kecaman pun telah datang dari kedutaan Rusia di Oslo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada kekuatan militer yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ada. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan kehilangan 1 juta suku cadang untuk jet tempur F-35 Lightning II. Diketahui jet tempur F-35 itu adalah sistem senjata termahal dalam sejarah negara itu. Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau GAO melaporkan suku cadang yang hilang itu seperti baut, ban, dan roda pendaratan bernilai sekitar 85 juta dolar Amerika Serikat. Sejak 2018, Pentagon telah meninjau hanya 2% dari kehilangan suku cadang yang teridentifikasi. Suku cadang jet yang dibuat Lockheed Martin disimpan di seluruh dunia untuk digunakan pada F-35 oleh militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang membeli pesawat itu. Laporan GAO menandai masalah terbaru untuk program F-35 senilai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Salah satunya, masalah getaran mesin yang bahkan menyebabkan penarikan global pada bulan Maret. Hanya sekitar 30% dari armada F-35 Amerika yang berkemampuan penuh misi.
Pasokan suku cadang yang tipis membahayakan kemampuan pasukan Amerika Serikat untuk menjaga pesawat tetap beroperasi selama perang besar berikutnya di negara itu. Hal tersebut disampaikan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Michael Smith. GAO menyebut hilangnya sebagian suku cadang F-35 adalah kesalahan Pentagon dalam mengawasi komponen yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Wakil Kepala Badan Intelijen Ukraina Vadim Skibitsky secara terang-terangan ingin menghabisi Vladimir Putin. Dia juga mengklaim bahwa Presiden Rusia itu dapat merasakan operasi Kiev semakin dekat dengannya. Tidak hanya Putin, bos Wagner Yevgeny Prigozhin juga masuk dalam daftar pembunuhan intelijen Ukraina. Menurutnya, Dinas Intelijen Ukraina telah gagal membunuh Putin karena dia tetap bersembunyi, tetapi menambahkan bahwa Panglima tertinggi Rusia sekarang mulai menjulurkan kepalanya. Skibitsky juga menandai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov untuk dimusnahkan. Berbicara kepada outlet media Die Welt Jerman, Skibitsky menyebut percobaan pembunuhan sejumlah jurnalis beberapa terakhir adalah pekerjaan orang dalam. Pejabat Ukraina itu juga menuduh bahwa berbagai kelompok dalam elit Rusia saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Meski demikian, Skibitsky menegaskan bahwa propagandis Rusia bukan target utama untuk dinasnya dibanding dengan komandan unit militer Rusia. Dia mengklaim bahwa Kiev telah berhasil membunuh beberapa petinggi ini, tetapi menolak memberikan informasi lebih rinci. Setelah lebih dari setahun perang dengan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah melalui masa-masa sulit. Putin mengatakan saat ini Rusia berusaha dengan segala cara memperkuat fondasi spiritualitas negaranya. Hal itu untuk memastikan masa depan tanpa syarat kaum muda Rusia. Putin mengakui kini Rusia menjadi lebih mandiri dalam beberapa tahun terakhir, namun ia tidak menyebut hal itu diakibatkan sanksi internasional. Sementara itu hingga kini pihak Rusia belum mau melakukan penyelesaian damai konflik di Ukraina. Sekretaris Pers Putin, Dmitry Peskov menjelaskan hanya ada kemungkinan kecil hal tersebut didiskusikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahun lalu juga mengatakan Kiev tidak akan bernegosiasi dengan Rusia saat Putin menjabat. Baik Rusia dan Ukraina memiliki garis merah yang tidak akan mereka lewati ketika membahas kesepakatan damai. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-455 pada Rabu 24 Mei. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina disebut nekat menyerang kawasan Rusia di perbatasan, tepatnya di Belgorod. Hingga pemerintah Rusia menanggapi serangan penyabot Ukraina di Rusia dengan sangat keras. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, dalam hari ke-455 ini perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya kelompok sabotase Ukraina nekat menyeberang perbatasan. Mereka membuat kekacauan dan keonaran di wilayah Belgorod di Rusia Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov menuturkan serangan drone terjadi lagi pada malam hari. Serbuan drone ini terjadi setelah serangan bersenjata lainnya di wilayah itu dari Ukraina. Rentetan serangan tersebut merusak beberapa rumah pribadi, kantor, dan kendaraan. Bahkan sampai merusak pipa gas di Kecamatan Graivoron dan terjadi kebakaran kecil. Dalam hari ke-455 ini pula, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandaskan pihaknya menanggapi serangan di perbatasan dengan sangat keras. Wilayah Rusia di kawasan perbatasan negara diserang kelompok bersenjata dari Ukraina. Pasukan Rusia sampai harus mengerahkan jet tempur dan artileri. Serangan itu menjadi serangan paling serius sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, termasuk pertempuran di Belgorod yang berlangsung berhari-hari. Kendati begitu, Ukraina membantah menyerang wilayah Rusia di perbatasan.
Belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk ke dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina ini sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, Purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian, baik tentara banyak yang terluka dan tewas, hingga peralatan yang rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily Dandikin mengungkapkan, serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan ke Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam ini. Analis militer Rusia itu juga menepis kelompok sabotase yang menyeberang perbatasan bukan dari pihak Ukraina. Sebelumnya, Kiev menyatakan kelompok sabotase itu merupakan beberapa sukarelawan yang terorganisir secara mandiri. 20 часов полностью был взят Бахмут. Pihak Rusia mengklaim berhasil menguasai wilayah Bakhmut seluruhnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Rusia pun akan segera mendirikan pemerintah wilayah dan menghilangkan ranjau. Denis Pushilin, Kepala Wilayah Donetsk, menyebut mulai Rabu 24 Mei 2023 pihaknya telah membawa Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia ke Bakhmut. Ia mengatakan polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Denis mencatat Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Diketahui bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Mereka akan tetap berada di sana hingga Kamis 25 Mei. Setelah itu mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperkuat posisi mereka di sisi pinggiran Bakhmut. Menurutnya jumlah keseluruhan serangan Rusia telah menurun saat unit diganti. Sementara itu ia mengklaim pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah barat daya kota Bakhmut. Rusia mulai bekerja di kota Bakhmut, Ukraina, setelah mengklaim merebut seluruh kota itu. Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bakhmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah membersihkan ranjau di kota. Pada Sabtu, 20 Mei 2023, bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bakhmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus. Kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TASS.com pada Kamis 25 Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara.
Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat Ukraina meluncurkan 3 drone berkecepatan tinggi menyerang kapal armada Laut Hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan keamanan dari jaringan pipa gas Turkish Stream dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat yang saat itu berada di 140 km timur laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Cashen. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan Barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika. Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan Barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir taktis terhadap pusat komando, lapangan terbang dan sebagainya dalam hal itu akan melumpuhkan Ukraina. Tak berhenti sampai di situ, ia pun menyebut Alaska adalah wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Rusia. Sehingga Rusia bisa menargetkan Alaska dengan meningkatkan potensi nuklir taktis tanpa melibatkan kekuatan nuklir strategis. Sebagai informasi saja, Alaska mungkin dipisahkan dari Rusia oleh Selat Bering. Tapi negara yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia. Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafiev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka. Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontra baterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan.
Zelensky telah meyakinkan para pendukung baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut, dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu. Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya. Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil. Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin, melukai sedikitnya 8 penduduk setempat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam, sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivan Kursk. Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas, Tukstream, dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivan Kursk. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivan Kursk dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivan Kursk dibangun di galangan kapal Severnaya Fer di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivan Kursk, dan menjadi proyek pertama kapal serial build. Kapal itu memasuki layanan dengan Armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari 2 kelompok paramiliter yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan tersebut. Menurut penyelidik terpisah melaporkan, jika setidaknya 3 MRAP Amerika Serikat dapat diidentifikasi dari rekaman yang difilmkan di Belgorod. Sebagai informasi, sekali lagi pejabat Rusia mengutuk transfer senjata barat ke Ukraina. Kini Korps Sukarelawan Rusia bersama dengan Legiun Kebebasan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah perbatasan Rusia-Belgorod tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun menyalahkan formasi nasionalis Ukraina. Terkini Rabu 24 Mei 2023, Moskow mengatakan distrik militer barat Rusia melancarkan serangan udara dan tembakan artileri. Hal itu menandakan jika formasi nasionalis telah diblokir dan dihancurkan, di mana para nasionalis yang tersisa didorong kembali ke Ukraina, di mana mereka terus dipukul sampai mereka benar-benar tersingkir. Imbasnya, 70 teroris Ukraina telah gugur dan hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu.
Denis Kapustin, komandan milisi Rusia yang melakukan serangan di Belgorod, ingin meluncurkan lebih banyak serangan ke Rusia. Ia menggambarkan dirinya sebagai Komandan Korps Relawan Rusia atau RVC saat memberikan pernyataannya pada Rabu, 24 Mei 2023. Komandan itu mengklaim 2 orang pejuangnya tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan itu. Selain itu, Denis Kapustin mengklaim pejuangnya telah mengambil kendaraan lapis baja Rusia dan senjata anti-drone. Denis Kapustin berulang kali ditanya tentang laporan media barat soal milisinya telah menggunakan peralatan militer AS untuk membantu Ukraina, tapi menolak untuk menjawab secara langsung. Dia juga mengatakan peralatan militer barat telah direbut oleh Rusia dalam pertempuran untuk Bakhmut di Ukraina. Denis Kapustin mengatakan Ukraina hanya mendukung RVC dengan informasi, bensin, makanan, dan obat-obatan. RVC mengatakan kelompoknya terdiri dari orang-orang Rusia yang berjuang untuk Ukraina dan melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baru-baru ini janji NATO terhadap Ukraina pun telah bocor ke publik. Adapun janji itu terkait kondisi jika Ukraina kalah perang melawan Rusia. Maka NATO berjanji akan menggantikan Ukraina perang melawan pasukan Presiden Vladimir Putin. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor yang mengatakan NATO menolak untuk menerima kekalahan Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Sehingga jika Ukraina kalah maka NATO bersiap gantikan perang melawan Rusia. Terlebih hingga saat ini NATO dan negara barat terus memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan pemerintahan Ukraina dari kehancuran total. McGregor mengatakan Gedung Putih mulai rajin membicarakan Ukraina dalam medan perang. Pembicaraan tersebut menguat seusai Rusia mengklaim berhasil menguasai Artemovsk di kota Bakhmut. Jatuhnya wilayah itu membuat barat semakin pesimis angkatan bersenjata Ukraina bisa menang melawan Rusia. Pada saat yang sama, McGregor memperingatkan bahwa Barat bisa memutuskan untuk intervensi terbuka. Hal itu dilatar belakangi dari situasi krisis saat ini. Meski begitu, intervensi terbuka akan menimbulkan konsekuensi bencana. Menurut militer, cara terbaik menyelesaikan krisis dengan mendeklarasikan Ukraina sebagai negara netral. Hal itu pula yang disarankan Rusia sebelum situasi meningkat, namun kesempatan ini telah terlewatkan karena kesalahan negara-negara Barat. Amerika Serikat menggertak Rusia dengan kapal induk terbesar di dunia yakni USS Gerald R. Ford. Kapal induk tersebut dirapatkan ke perairan Norwegia untuk melakukan latihan militer bersama di bawah program NATO. Lantas inilah kapal induk USS Gerald R. Ford yang jadi andalan Amerika Serikat. Gerald R. Ford bertugas di Angkatan Laut pada masa Perang Dunia II. Ia juga mengambil bagian dalam pertempuran di kapal induk ringan Monterey di Pasifik. USS Gerald R. Ford mulai masuk ke tahap produksi pada tahun 2005 dan berusia bertugas pada tahun 2017 silam. Biaya pembangunan kapal induk terbesar di dunia ini mencapai 13 miliar US dollar atau setara dengan 188 triliun rupiah. Kapal induk ini berbobot 100.000 ton atau setara dengan 400 batung Liberty. Kapal ini bisa berlayar dengan kecepatan di atas 30 knot. Tak hanya itu, namun mampu mengarungi perairan selama 90 hari tanpa harus mengisi ulang perbekalan. Kemudian kapal ini mampu meluncurkan pesawat terbang ratusan kilometer dari sasaran. Diketahui sebelumnya USS Gerald R. Ford tiba di Oslo pada Rabu 24 Mei 2023. Ini menjadi perjalanan pertama kapal induk terbesar di dunia ke Eropa. Otoritas militer Norwegia mengatakan kapal dan awaknya akan melakukan latihan dengan angkatan bersenjata Norwegia. Latihan itu akan dilakukan di sepanjang pantai Norwegia dalam beberapa hari mendatang. Media Norwegia sempat melaporkan bahwa kapal induk itu akan berlayar ke utara lingkaran Arktik. Kehadiran kapal induk Amerika Serikat ini mendapat teguran dari Rusia, terlebih Norwegia dan Rusia berbatasan langsung di wilayah laut. Kecaman pun telah datang dari kedutaan Rusia di Oslo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada kekuatan militer yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ada. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan kehilangan 1 juta suku cadang untuk jet tempur F-35 Lightning II.
Diketahui jet tempur F-35 itu adalah sistem senjata termahal dalam sejarah negara itu. Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau GAO melaporkan suku cadang yang hilang itu seperti baut, ban, dan roda pendaratan bernilai sekitar 85 juta dolar Amerika Serikat. Sejak 2018, Pentagon telah meninjau hanya 2% dari kehilangan suku cadang yang teridentifikasi. Suku cadang jet yang dibuat Lockheed Martin disimpan di seluruh dunia untuk digunakan pada F-35 oleh militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang membeli pesawat itu. Laporan GAO menandai masalah terbaru untuk program F-35 senilai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Salah satunya masalah getaran mesin yang bahkan menyebabkan penarikan global pada bulan Maret. Hanya sekitar 30% dari armada F-35 Amerika yang berkemampuan penuh misi. Pasokan suku cadang yang tipis membahayakan kemampuan pasukan Amerika Serikat untuk menjaga pesawat tetap beroperasi selama perang besar berikutnya di negara itu. Hal tersebut disampaikan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat, Michael Smith. GAO menyebut hilangnya sebagian suku cadang F-35 adalah kesalahan Pentagon dalam mengawasi komponen yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Wakil Kepala Badan Intelijen Ukraina Vadim Skibitsky secara terang-terangan ingin menghabisi Vladimir Putin. Dia juga mengklaim bahwa Presiden Rusia itu dapat merasakan operasi Kiev semakin dekat dengannya. Tidak hanya Putin, bos Wagner Yevgeny Prigozhin juga masuk dalam daftar pembunuhan intelijen Ukraina. Menurutnya, Dinas Intelijen Ukraina telah gagal membunuh Putin karena dia tetap bersembunyi, tetapi menambahkan bahwa Panglima tertinggi Rusia sekarang mulai menjulurkan kepalanya. Skibitsky juga menandai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov untuk dimusnahkan. Berbicara kepada outlet media Die Welt Jerman, Skibitsky menyebut percobaan pembunuhan sejumlah jurnalis beberapa terakhir adalah pekerjaan orang dalam. Pejabat Ukraina itu juga menuduh bahwa berbagai kelompok dalam elit Rusia saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Meski demikian, Skibitsky menegaskan bahwa propagandis Rusia bukan target utama untuk dinasnya dibanding dengan komandan unit militer Rusia. Dia mengklaim bahwa Kiev telah berhasil membunuh beberapa petinggi ini tetapi menolak memberikan informasi lebih rinci. Setelah lebih dari setahun perang dengan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah melalui masa-masa sulit. Putin mengatakan saat ini Rusia berusaha dengan segala cara memperkuat fondasi spiritualitas negaranya. Hal itu untuk memastikan masa depan tanpa syarat kaum muda Rusia. Putin mengakui kini Rusia menjadi lebih mandiri dalam beberapa tahun terakhir, namun ia tidak menyebut hal itu diakibatkan sanksi internasional. Sementara itu hingga kini pihak Rusia belum mau melakukan penyelesaian damai konflik di Ukraina. Sekretaris Pers Putin, Dmitry Peskov menjelaskan hanya ada kemungkinan kecil hal tersebut didiskusikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahun lalu juga mengatakan Kiev tidak akan bernegosiasi dengan Rusia saat Putin menjabat. Baik Rusia dan Ukraina memiliki garis merah yang tidak akan mereka lewati ketika membahas kesepakatan damai. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-455 pada Rabu 24 Mei. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina disebut nekat menyerang kawasan Rusia di perbatasan, tepatnya di Belgorod. Hingga pemerintah Rusia menanggapi serangan penyabot Ukraina di Rusia dengan sangat keras. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, dalam hari ke-455 ini perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya kelompok sabotase Ukraina nekat menyeberang perbatasan. Mereka membuat kekacauan dan keonaran di wilayah Belgorod di Rusia Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov menuturkan serangan drone terjadi lagi pada malam hari. Serbuan drone ini terjadi setelah serangan bersenjata lainnya di wilayah itu dari Ukraina. Rentetan serangan tersebut merusak beberapa rumah pribadi, kantor, dan kendaraan. Bahkan sampai merusak pipa gas di Kecamatan Graivoron dan terjadi kebakaran kecil.
Dalam hari ke-455 ini pula, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandaskan pihaknya menanggapi serangan di perbatasan dengan sangat keras. Wilayah Rusia di kawasan perbatasan negara diserang kelompok bersenjata dari Ukraina. Pasukan Rusia sampai harus mengerahkan jet tempur dan artileri. Serangan itu menjadi serangan paling serius sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, termasuk pertempuran di Belgorod yang berlangsung berhari-hari. Kendati begitu, Ukraina membantah menyerang wilayah Rusia di perbatasan. Belakangan ini, wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk ke dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina ini sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari sputnikglobe.com, pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, Purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian, baik tentara banyak yang terluka dan tewas, hingga peralatan yang rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily Dandikin mengungkapkan, serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan ke Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam ini. Analis militer Rusia itu juga menepis kelompok sabotase yang menyeberang perbatasan bukan dari pihak Ukraina. Sebelumnya, Kiev menyatakan kelompok sabotase itu merupakan beberapa sukarelawan yang terorganisir secara mandiri. 20 часов полностью был взят Бахмут. Pihak Rusia mengklaim berhasil menguasai wilayah Bakhmut seluruhnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Rusia pun akan segera mendirikan pemerintah wilayah dan menghilangkan ranjau. Denis Pushilin, kepala wilayah Donetsk, menyebut mulai Rabu 24 Mei 2023 pihaknya telah membawa Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia ke Bakhmut. Ia mengatakan polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Denis mencatat Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Diketahui bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Mereka akan tetap berada di sana hingga Kamis 25 Mei. Setelah itu mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperkuat posisi mereka di sisi pinggiran Bakhmut. Menurutnya jumlah keseluruhan serangan Rusia telah menurun saat unit diganti. Sementara itu ia mengklaim pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah barat daya kota Bakhmut. Rusia mulai bekerja di kota Bakhmut, Ukraina, setelah mengklaim merebut seluruh kota itu. Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bakhmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah membersihkan ranjau di kota. Pada Sabtu, 20 Mei 2023, bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bakhmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali.
Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus. Kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TASS.com pada Kamis 25 Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara. Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat Ukraina meluncurkan 3 drone berkecepatan tinggi menyerang kapal armada laut hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan keamanan dari jaringan pipa gas Turkish Stream dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat yang saat itu berada di 140 km timur laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Cashen. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan Barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika. Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan Barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir taktis terhadap pusat komando, lapangan terbang dan sebagainya dalam hal itu akan melumpuhkan Ukraina. Tak berhenti sampai di situ, ia pun menyebut Alaska adalah wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Rusia. Sehingga Rusia bisa menargetkan Alaska dengan meningkatkan potensi nuklir taktis tanpa melibatkan kekuatan nuklir strategis. Sebagai informasi saja, Alaska mungkin dipisahkan dari Rusia oleh Selat Bering. Tapi negara yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia. Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafiev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka. Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontra baterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat
setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan. Zelensky telah meyakinkan para pendukung baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut, dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu. Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya. Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil. Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin, melukai sedikitnya 8 penduduk setempat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam, sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivan Kursk. Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas, Tukstream, dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivan Kursk. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivan Kursk dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivan Kursk dibangun di galangan kapal Severnaya Fer di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivan Kursk, dan menjadi proyek pertama kapal serial build. Kapal itu memasuki layanan dengan Armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari 2 kelompok paramiliter yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan tersebut. Menurut penyelidik terpisah melaporkan, jika setidaknya 3 MRAP Amerika Serikat dapat diidentifikasi dari rekaman yang difilmkan di Belgorod. Sebagai informasi, sekali lagi pejabat Rusia mengutuk transfer senjata barat ke Ukraina. Kini Korps Sukarelawan Rusia bersama dengan Legiun Kebebasan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah perbatasan Rusia-Belgorod tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun menyalahkan formasi nasionalis Ukraina.
Terkini Rabu 24 Mei 2023, Moskow mengatakan distrik militer barat Rusia melancarkan serangan udara dan tembakan artileri. Hal itu menandakan jika formasi nasionalis telah diblokir dan dihancurkan, di mana para nasionalis yang tersisa didorong kembali ke Ukraina, di mana mereka terus dipukul sampai mereka benar-benar tersingkir. Imbasnya, 70 teroris Ukraina telah gugur dan hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Denis Kapustin, komandan milisi Rusia yang melakukan serangan di Belgorod, ingin meluncurkan lebih banyak serangan ke Rusia. Ia menggambarkan dirinya sebagai Komandan Korps Relawan Rusia atau RVC saat memberikan pernyataannya pada Rabu, 24 Mei 2023. Komandan itu mengklaim 2 orang pejuangnya tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan itu. Selain itu, Denis Kapustin mengklaim pejuangnya telah mengambil kendaraan lapis baja Rusia dan senjata anti-drone. Denis Kapustin berulang kali ditanya tentang laporan media barat soal milisinya telah menggunakan peralatan militer AS untuk membantu Ukraina, tapi menolak untuk menjawab secara langsung. Dia juga mengatakan peralatan militer barat telah direbut oleh Rusia dalam pertempuran untuk Bakhmut di Ukraina. Denis Kapustin mengatakan Ukraina hanya mendukung RVC dengan informasi, bensin, makanan, dan obat-obatan. RVC mengatakan kelompoknya terdiri dari orang-orang Rusia yang berjuang untuk Ukraina dan melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baru-baru ini janji NATO terhadap Ukraina pun telah bocor ke publik. Adapun janji itu terkait kondisi jika Ukraina kalah perang melawan Rusia, maka NATO berjanji akan menggantikan Ukraina perang melawan pasukan Presiden Vladimir Putin. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor yang mengatakan NATO menolak untuk menerima kekalahan Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Sehingga jika Ukraina kalah maka NATO bersiap gantikan perang melawan Rusia. Terlebih hingga saat ini NATO dan negara barat terus memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan pemerintahan Ukraina dari kehancuran total. McGregor mengatakan Gedung Putih mulai rajin membicarakan Ukraina dalam medan perang. Pembicaraan tersebut menguat seusai Rusia mengklaim berhasil menguasai Artemovsk di kota Bakhmut. Jatuhnya wilayah itu membuat barat semakin pesimis angkatan bersenjata Ukraina bisa menang melawan Rusia. Pada saat yang sama, McGregor memperingatkan bahwa barat bisa memutuskan untuk intervensi terbuka. Hal itu dilatar belakangi dari situasi krisis saat ini. Meski begitu, intervensi terbuka akan menimbulkan konsekuensi bencana. Menurut militer, cara terbaik menyelesaikan krisis dengan mendeklarasikan Ukraina sebagai negara netral. Hal itu pula yang disarankan Rusia sebelum situasi meningkat, namun kesempatan ini telah terlewatkan karena kesalahan negara-negara barat. Amerika Serikat menggertak Rusia dengan kapal induk terbesar di dunia yakni USS Gerald R. Ford. Kapal induk tersebut dirapatkan ke perairan Norwegia untuk melakukan latihan militer bersama di bawah program NATO. Lantas inilah kapal induk USS Gerald R. Ford yang jadi andalan Amerika Serikat. Gerald R. Ford bertugas di Angkatan Laut pada masa Perang Dunia II. Ia juga mengambil bagian dalam pertempuran di kapal induk ringan Monterey di Pasifik. USS Gerald R. Ford mulai masuk ke tahap produksi pada tahun 2005 dan berusia bertugas pada tahun 2017 silam. Biaya pembangunan kapal induk terbesar di dunia ini mencapai 13 miliar US dollar atau setara dengan 188 triliun rupiah. Kapal induk ini berbobot 100.000 ton atau setara dengan 400 batung Liberty. Kapal ini bisa berlayar dengan kecepatan di atas 30 knot. Tak hanya itu, namun mampu mengarungi perairan selama 90 hari tanpa harus mengisi ulang perbekalan. Kemudian kapal ini mampu meluncurkan pesawat terbang ratusan kilometer dari sasaran. Diketahui sebelumnya USS Gerald R. Ford tiba di Oslo pada Rabu 24 Mei 2023. Ini menjadi perjalanan pertama kapal induk terbesar di dunia ke Eropa.
Otoritas militer Norwegia mengatakan kapal dan awaknya akan melakukan latihan dengan angkatan bersenjata Norwegia. Latihan itu akan dilakukan di sepanjang pantai Norwegia dalam beberapa hari mendatang. Media Norwegia sempat melaporkan bahwa kapal induk itu akan berlayar ke utara lingkaran Arktik. Kehadiran kapal induk Amerika Serikat ini mendapat teguran dari Rusia, terlebih Norwegia dan Rusia berbatasan langsung di wilayah laut. Kecaman pun telah datang dari kedutaan Rusia di Oslo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada kekuatan militer yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ada. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan kehilangan 1 juta suku cadang untuk jet tempur F-35 Lightning II. Diketahui jet tempur F-35 itu adalah sistem senjata termahal dalam sejarah negara itu. Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau GAO melaporkan suku cadang yang hilang itu seperti baut, ban, dan roda pendaratan bernilai sekitar 85 juta dolar Amerika Serikat. Sejak 2018, Pentagon telah meninjau hanya 2% dari kehilangan suku cadang yang teridentifikasi. Suku cadang jet yang dibuat Lockheed Martin disimpan di seluruh dunia untuk digunakan pada F-35 oleh militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang membeli pesawat itu. Laporan GAO menandai masalah terbaru untuk program F-35 senilai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Salah satunya masalah getaran mesin yang bahkan menyebabkan penarikan global pada bulan Maret. Hanya sekitar 30% dari armada F-35 Amerika yang berkemampuan penuh misi. Pasokan suku cadang yang tipis membahayakan kemampuan pasukan Amerika Serikat untuk menjaga pesawat tetap beroperasi selama perang besar berikutnya di negara itu. Hal tersebut disampaikan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Michael Smith. GAO menyebut hilangnya sebagian suku cadang F-35 adalah kesalahan Pentagon dalam mengawasi komponen yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Wakil Kepala Badan Intelijen Ukraina Vadim Skibitsky secara terang-terangan ingin menghabisi Vladimir Putin. Dia juga mengklaim bahwa Presiden Rusia itu dapat merasakan operasi Kiev semakin dekat dengannya. Tidak hanya Putin, bos Wagner Yevgeny Prigozhin juga masuk dalam daftar pembunuhan intelijen Ukraina. Menurutnya, Dinas Intelijen Ukraina telah gagal membunuh Putin karena dia tetap bersembunyi, tetapi menambahkan bahwa Panglima tertinggi Rusia sekarang mulai menjulurkan kepalanya. Skibitsky juga menandai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov untuk dimusnahkan. Berbicara kepada outlet media Die Welt Jerman, Skibitsky menyebut percobaan pembunuhan sejumlah jurnalis beberapa terakhir adalah pekerjaan orang dalam. Pejabat Ukraina itu juga menuduh bahwa berbagai kelompok dalam elit Rusia saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Meski demikian, Skibitsky menegaskan bahwa propagandis Rusia bukan target utama untuk dinasnya dibanding dengan komandan unit militer Rusia. Dia mengklaim bahwa Kiev telah berhasil membunuh beberapa petinggi ini tetapi menolak memberikan informasi lebih rinci. Setelah lebih dari setahun perang dengan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah melalui masa-masa sulit. Putin mengatakan saat ini Rusia berusaha dengan segala cara memperkuat fondasi spiritualitas negaranya. Hal itu untuk memastikan masa depan tanpa syarat kaum muda Rusia. Putin mengakui kini Rusia menjadi lebih mandiri dalam beberapa tahun terakhir, namun ia tidak menyebut hal itu diakibatkan sanksi internasional. Sementara itu hingga kini pihak Rusia belum mau melakukan penyelesaian damai konflik di Ukraina. Sekretaris Pers Putin, Dmitry Peskov menjelaskan hanya ada kemungkinan kecil hal tersebut didiskusikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahun lalu juga mengatakan Kiev tidak akan bernegosiasi dengan Rusia saat Putin menjabat. Baik Rusia dan Ukraina memiliki garis merah yang tidak akan mereka lewati ketika membahas kesepakatan damai. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-455 pada Rabu 24 Mei. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina disebut nekat menyerang kawasan Rusia di perbatasan, tepatnya di Belgorod. Hingga pemerintah Rusia menanggapi serangan penyabot Ukraina
di Rusia dengan sangat keras. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, dalam hari ke-455 ini perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya kelompok sabotase Ukraina nekat menyeberang perbatasan. Mereka membuat kekacauan dan keonaran di wilayah Belgorod di Rusia Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov menuturkan serangan drone terjadi lagi pada malam hari. Serbuan drone ini terjadi setelah serangan bersenjata lainnya di wilayah itu dari Ukraina. Rentetan serangan tersebut merusak beberapa rumah pribadi, kantor, dan kendaraan. Bahkan sampai merusak pipa gas di Kecamatan Graivoron dan terjadi kebakaran kecil. Dalam hari ke-455 ini pula, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandaskan pihaknya menanggapi serangan di perbatasan dengan sangat keras. Wilayah Rusia di kawasan perbatasan negara diserang kelompok bersenjata dari Ukraina. Pasukan Rusia sampai harus mengerahkan jet tempur dan artileri. Serangan itu menjadi serangan paling serius sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, termasuk pertempuran di Belgorod yang berlangsung berhari-hari. Kendati begitu, Ukraina membantah menyerang wilayah Rusia di perbatasan. Belakangan ini, wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk ke dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina ini sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, Purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian, baik tentara banyak yang terluka dan tewas, hingga peralatan yang rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily Dandikin mengungkapkan, serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan ke Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam ini. Analis militer Rusia itu juga menepis kelompok sabotase yang menyeberang perbatasan bukan dari pihak Ukraina. Sebelumnya, Kiev menyatakan kelompok sabotase itu merupakan beberapa sukarelawan yang terorganisir secara mandiri. 20 часов полностью был взят Бахмут. Pihak Rusia mengklaim berhasil menguasai wilayah Bakhmut seluruhnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Rusia pun akan segera mendirikan pemerintah wilayah dan menghilangkan ranjau. Denis Pushilin, Kepala Wilayah Donetsk, menyebut mulai Rabu 24 Mei 2023 pihaknya telah membawa Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia ke Bakhmut. Ia mengatakan polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Denis mencatat Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Diketahui bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Mereka akan tetap berada di sana hingga Kamis 25 Mei. Setelah itu mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperkuat posisi mereka di sisi pinggiran Bakhmut. Menurutnya jumlah keseluruhan serangan Rusia telah menurun saat unit diganti. Sementara itu ia mengklaim pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah barat daya kota Bakhmut. Rusia mulai bekerja di kota Bakhmut, Ukraina, setelah mengklaim merebut seluruh kota itu. Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bakhmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota.
Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah membersihkan ranjau di kota. Pada Sabtu, 20 Mei 2023, bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bakhmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus. Kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TASS.com pada Kamis 25 Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara. Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat Ukraina meluncurkan 3 drone berkecepatan tinggi menyerang kapal armada Laut Hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan keamanan dari jaringan pipa gas Turkish Stream dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat yang saat itu berada di 140 km timur laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Cashen. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan Barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika. Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan Barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir taktis terhadap pusat komando, lapangan terbang dan sebagainya dalam hal itu akan melumpuhkan Ukraina. Tak berhenti sampai di situ, ia pun menyebut Alaska adalah wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Rusia. Sehingga Rusia bisa menargetkan Alaska dengan meningkatkan potensi nuklir taktis tanpa melibatkan kekuatan nuklir strategis. Sebagai informasi saja, Alaska mungkin dipisahkan dari Rusia oleh Selat Bering. Tapi negara yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia. Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafiev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka.
Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontra baterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan. Zelensky telah meyakinkan para pendukung Baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut, dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu. Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya. Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil. Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin melukai sedikitnya 8 penduduk setempat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam, sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivan Kursk. Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas, Tukstream, dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivan Kursk. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivan Kursk dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivan Kursk dibangun di galangan kapal Severnaya Fair di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivan Kursk, dan menjadi proyek pertama kapal serial build. Kapal itu memasuki layanan dengan Armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau
dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari 2 kelompok paramiliter yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan tersebut. Menurut penyelidik terpisah melaporkan, jika setidaknya 3 MRAP Amerika Serikat dapat diidentifikasi dari rekaman yang difilmkan di Belgorod. Sebagai informasi, sekali lagi pejabat Rusia mengutuk transfer senjata barat ke Ukraina. Kini Korps Sukarelawan Rusia bersama dengan Legiun Kebebasan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah perbatasan Rusia Belgorod tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun menyalahkan formasi nasionalis Ukraina. Terkini Rabu 24 Mei 2023, Moskow mengatakan distrik militer barat Rusia melancarkan serangan udara dan tembakan artileri. Hal itu menandakan jika formasi nasionalis telah diblokir dan dihancurkan, di mana para nasionalis yang tersisa didorong kembali ke Ukraina, di mana mereka terus dipukul sampai mereka benar-benar tersingkir. Imbasnya, 70 teroris Ukraina telah gugur dan hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Denis Kapustin, komandan milisi Rusia yang melakukan serangan di Belgorod, ingin meluncurkan lebih banyak serangan ke Rusia. Ia menggambarkan dirinya sebagai Komandan Korps Relawan Rusia atau RVC saat memberikan pernyataannya pada Rabu, 24 Mei 2023. Komandan itu mengklaim 2 orang pejuangnya tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan itu. Selain itu, Denis Kapustin mengklaim pejuangnya telah mengambil kendaraan lapis baja Rusia dan senjata anti-drone. Denis Kapustin berulang kali ditanya tentang laporan media barat soal milisinya telah menggunakan peralatan militer AS untuk membantu Ukraina, tapi menolak untuk menjawab secara langsung. Dia juga mengatakan peralatan militer barat telah direbut oleh Rusia dalam pertempuran untuk Bakhmut di Ukraina. Denis Kapustin mengatakan Ukraina hanya mendukung RVC dengan informasi, bensin, makanan, dan obat-obatan. RVC mengatakan kelompoknya terdiri dari orang-orang Rusia yang berjuang untuk Ukraina dan melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baru-baru ini janji NATO terhadap Ukraina pun telah bocor ke publik. Adapun janji itu terkait kondisi jika Ukraina kalah perang melawan Rusia. Maka NATO berjanji akan menggantikan Ukraina perang melawan pasukan Presiden Vladimir Putin. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor yang mengatakan NATO menolak untuk menerima kekalahan Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Sehingga jika Ukraina kalah maka NATO bersiap gantikan perang melawan Rusia. Terlebih hingga saat ini NATO dan negara barat terus memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan pemerintahan Ukraina dari kehancuran total. McGregor mengatakan Gedung Putih mulai rajin membicarakan Ukraina dalam medan perang. Pembicaraan tersebut menguat seusai Rusia mengklaim berhasil menguasai Artemovsk di kota Bakhmut. Jatuhnya wilayah itu membuat barat semakin pesimis angkatan bersenjata Ukraina bisa menang melawan Rusia. Pada saat yang sama, McGregor memperingatkan bahwa Barat bisa memutuskan untuk intervensi terbuka. Hal itu dilatar belakangi dari situasi krisis saat ini. Meski begitu, intervensi terbuka akan menimbulkan konsekuensi bencana. Menurut militer, cara terbaik menyelesaikan krisis dengan mendeklarasikan Ukraina sebagai negara netral. Hal itu pula yang disarankan Rusia sebelum situasi meningkat, namun kesempatan ini telah terlewatkan karena kesalahan negara-negara Barat. Amerika Serikat menggertak Rusia dengan kapal induk terbesar di dunia yakni USS Gerald R. Ford. Kapal induk tersebut dirapatkan ke perairan Norwegia untuk melakukan latihan militer bersama di bawah program NATO. Lantas inilah kapal induk USS Gerald R. Ford yang jadi andalan Amerika Serikat. Gerald R. Ford bertugas di Angkatan Laut pada masa Perang Dunia II. Ia juga mengambil bagian dalam pertempuran di kapal induk ringan Monterey di Pasifik. USS Gerald R. Ford mulai masuk ke tahap produksi pada tahun 2005 dan berusia bertugas pada tahun 2017 silam. Biaya pembangunan kapal induk terbesar di dunia ini mencapai 13 miliar US dollar atau setara dengan 188
triliun rupiah. Kapal induk ini berbobot 100.000 ton atau setara dengan 400 batung Liberty. Kapal ini bisa berlayar dengan kecepatan di atas 30 knot. Tak hanya itu, namun mampu mengarungi perairan selama 90 hari tanpa harus mengisi ulang perbekalan. Kemudian kapal ini mampu meluncurkan pesawat terbang ratusan kilometer dari sasaran. Diketahui sebelumnya USS Gerald R. Ford tiba di Oslo pada Rabu 24 Mei 2023. Ini menjadi perjalanan pertama kapal induk terbesar di dunia ke Eropa. Otoritas militer Norwegia mengatakan kapal dan awaknya akan melakukan latihan dengan Angkatan Bersenjata Norwegia. Latihan itu akan dilakukan di sepanjang pantai Norwegia dalam beberapa hari mendatang. Media Norwegia sempat melaporkan bahwa kapal induk itu akan berlayar ke utara lingkaran Arktik. Kehadiran kapal induk Amerika Serikat ini mendapat teguran dari Rusia, terlebih Norwegia dan Rusia berbatasan langsung di wilayah laut. Kecaman pun telah datang dari kedutaan Rusia di Oslo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada kekuatan militer yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ada. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan kehilangan 1 juta suku cadang untuk jet tempur F-35 Lightning II. Diketahui jet tempur F-35 itu adalah sistem senjata termahal dalam sejarah negara itu. Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau GAO melaporkan suku cadang yang hilang itu seperti baut, ban, dan roda pendaratan bernilai sekitar 85 juta dolar Amerika Serikat. Sejak 2018, Pentagon telah meninjau hanya 2% dari kehilangan suku cadang yang teridentifikasi. Suku cadang jet yang dibuat Lockheed Martin disimpan di seluruh dunia untuk digunakan pada F-35 oleh militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang membeli pesawat itu. Laporan GAO menandai masalah terbaru untuk program F-35 senilai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Salah satunya masalah getaran mesin yang bahkan menyebabkan penarikan global pada bulan Maret. Hanya sekitar 30% dari armada F-35 Amerika yang berkemampuan penuh misi. Pasokan suku cadang yang tipis membahayakan kemampuan pasukan Amerika Serikat untuk menjaga pesawat tetap beroperasi selama perang besar berikutnya di negara itu. Hal tersebut disampaikan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat, Michael Smith. GAO menyebut hilangnya sebagian suku cadang F-35 adalah kesalahan Pentagon dalam mengawasi komponen yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Wakil Kepala Badan Intelijen Ukraina Vadim Skibitsky secara terang-terangan ingin menghabisi Vladimir Putin. Dia juga mengklaim bahwa Presiden Rusia itu dapat merasakan operasi Kiev semakin dekat dengannya. Tidak hanya Putin, bos Wagner Yevgeny Prigozhin juga masuk dalam daftar pembunuhan intelijen Ukraina. Menurutnya, Dinas Intelijen Ukraina telah gagal membunuh Putin karena dia tetap bersembunyi, tetapi menambahkan bahwa Panglima tertinggi Rusia sekarang mulai menjulurkan kepalanya. Skibitsky juga menandai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov untuk dimusnahkan. Berbicara kepada outlet media Die Welt Jerman, Skibitsky menyebut percobaan pembunuhan sejumlah jurnalis beberapa terakhir adalah pekerjaan orang dalam. Pejabat Ukraina itu juga menuduh bahwa berbagai kelompok dalam elit Rusia saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Meski demikian, Skibitsky menegaskan bahwa propagandis Rusia bukan target utama untuk dinasnya dibanding dengan komandan unit militer Rusia. Dia mengklaim bahwa Kiev telah berhasil membunuh beberapa petinggi ini tetapi menolak memberikan informasi lebih rinci. Setelah lebih dari setahun perang dengan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah melalui masa-masa sulit. Putin mengatakan saat ini Rusia berusaha dengan segala cara memperkuat fondasi spiritualitas negaranya. Hal itu untuk memastikan masa depan tanpa syarat kaum muda Rusia. Putin mengakui kini Rusia menjadi lebih mandiri dalam beberapa tahun terakhir, namun ia tidak menyebut hal itu diakibatkan sanksi internasional. Sementara itu hingga kini pihak Rusia belum mau melakukan penyelesaian damai konflik di Ukraina. Sekretaris Pers Putin, Dmitry Peskov menjelaskan hanya ada kemungkinan kecil hal tersebut didiskusikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahun lalu juga mengatakan Kiev tidak akan bernegosiasi dengan Rusia saat Putin menjabat. Baik Rusia dan Ukraina memiliki garis merah yang tidak akan mereka lewati ketika membahas kesepakatan damai.
Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-455 pada Rabu 24 Mei. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina disebut nekat menyerang kawasan Rusia di perbatasan, tepatnya di Belgorod. Hingga pemerintah Rusia menanggapi serangan penyabot Ukraina di Rusia dengan sangat keras. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, dalam hari ke-455 ini perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya kelompok sabotase Ukraina nekat menyeberang perbatasan. Mereka membuat kekacauan dan keonaran di wilayah Belgorod di Rusia Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov menuturkan serangan drone terjadi lagi pada malam hari. Serbuan drone ini terjadi setelah serangan bersenjata lainnya di wilayah itu dari Ukraina. Rentetan serangan tersebut merusak beberapa rumah pribadi, kantor, dan kendaraan. Bahkan sampai merusak pipa gas di Kecamatan Graivoron dan terjadi kebakaran kecil. Dalam hari ke-455 ini pula, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandaskan pihaknya menanggapi serangan di perbatasan dengan sangat keras. Wilayah Rusia di kawasan perbatasan negara diserang kelompok bersenjata dari Ukraina. Pasukan Rusia sampai harus mengerahkan jet tempur dan artileri. Serangan itu menjadi serangan paling serius sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, termasuk pertempuran di Belgorod yang berlangsung berhari-hari. Kendati begitu, Ukraina membantah menyerang wilayah Rusia di perbatasan. Belakangan ini, wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk ke dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina ini sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, Purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian, baik tentara banyak yang terluka dan tewas, hingga peralatan yang rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily Dandikin mengungkapkan, serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan ke Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam ini. Analis militer Rusia itu juga menepis kelompok sabotase yang menyeberang perbatasan bukan dari pihak Ukraina. Sebelumnya, Kiev menyatakan kelompok sabotase itu merupakan beberapa sukarelawan yang terorganisir secara mandiri. 20 часов полностью был взят Бахмут. Pihak Rusia mengklaim berhasil menguasai wilayah Bakhmut seluruhnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Rusia pun akan segera mendirikan pemerintah wilayah dan menghilangkan ranjau. Denis Pushilin, kepala wilayah Donetsk, menyebut mulai Rabu 24 Mei 2023 pihaknya telah membawa Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia ke Bakhmut. Ia mengatakan polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Denis mencatat Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Diketahui bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Mereka akan tetap berada di sana hingga Kamis 25 Mei. Setelah itu mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperkuat posisi mereka di sisi pinggiran Bakhmut. Menurutnya jumlah keseluruhan serangan Rusia telah menurun saat unit diganti. Sementara itu ia mengklaim pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah barat daya kota Bakhmut.
Rusia mulai bekerja di kota Bakhmut, Ukraina, setelah mengklaim merebut seluruh kota itu. Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bakhmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah membersihkan ranjau di kota. Pada Sabtu, 20 Mei 2023, bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bakhmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus. Kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TASS.com pada Kamis 25 Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara. Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat Ukraina meluncurkan 3 drone berkecepatan tinggi menyerang kapal armada Laut Hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan keamanan dari jaringan pipa gas Turkish Stream dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat yang saat itu berada di 140 km timur laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Cashen. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan Barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika. Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan Barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir taktis terhadap pusat komando, lapangan terbang dan sebagainya dalam hal itu akan melumpuhkan Ukraina. Tak berhenti sampai di situ, ia pun menyebut Alaska adalah wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Rusia. Sehingga Rusia bisa menargetkan Alaska dengan meningkatkan potensi nuklir taktis tanpa melibatkan kekuatan nuklir strategis. Sebagai informasi saja, Alaska mungkin dipisahkan dari Rusia oleh Selat Bering. Tapi negara yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia. Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafiev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka.
Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontra baterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan. Zelensky telah meyakinkan para pendukung baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut, dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu. Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya. Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil. Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin melukai sedikitnya 8 penduduk setempat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivan Kursk. Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas, Tukstream, dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivan Kursk. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivan Kursk dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivan Kursk dibangun di galangan kapal Severnaya Fer di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivan Kursk, dan menjadi proyek pertama kapal serial build. Kapal itu memasuki layanan dengan Armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia
Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari dua kelompok paramiliter yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan tersebut. Menurut penyelidik terpisah melaporkan, jika setidaknya 3 MRAP Amerika Serikat dapat diidentifikasi dari rekaman yang difilmkan di Belgorod. Sebagai informasi, sekali lagi pejabat Rusia mengutuk transfer senjata barat ke Ukraina. Kini Korps Sukarelawan Rusia bersama dengan Legiun Kebebasan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah perbatasan Rusia Belgorod tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun menyalahkan formasi nasionalis Ukraina. Terkini Rabu 24 Mei 2023, Moskow mengatakan distrik militer barat Rusia melancarkan serangan udara dan tembakan artileri. Hal itu menandakan jika formasi nasionalis telah diblokir dan dihancurkan, di mana para nasionalis yang tersisa didorong kembali ke Ukraina, di mana mereka terus dipukul sampai mereka benar-benar tersingkir. Imbasnya, 70 teroris Ukraina telah gugur dan hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Denis Kapustin, komandan milisi Rusia yang melakukan serangan di Belgorod, ingin meluncurkan lebih banyak serangan ke Rusia. Ia menggambarkan dirinya sebagai Komandan Korps Relawan Rusia atau RVC saat memberikan pernyataannya pada Rabu, 24 Mei 2023. Komandan itu mengklaim 2 orang pejuangnya tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan itu. Selain itu, Denis Kapustin mengklaim pejuangnya telah mengambil kendaraan lapis baja Rusia dan senjata anti-drone. Denis Kapustin berulang kali ditanya tentang laporan media barat soal milisinya telah menggunakan peralatan militer AS untuk membantu Ukraina, tapi menolak untuk menjawab secara langsung. Dia juga mengatakan peralatan militer barat telah direbut oleh Rusia dalam pertempuran untuk Bakhmut di Ukraina. Denis Kapustin mengatakan Ukraina hanya mendukung RVC dengan informasi, bensin, makanan, dan obat-obatan. RVC mengatakan kelompoknya terdiri dari orang-orang Rusia yang berjuang untuk Ukraina dan melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baru-baru ini janji NATO terhadap Ukraina pun telah bocor ke publik. Adapun janji itu terkait kondisi jika Ukraina kalah perang melawan Rusia, maka NATO berjanji akan menggantikan Ukraina perang melawan pasukan Presiden Vladimir Putin. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas Macgregor yang mengatakan NATO menolak untuk menerima kekalahan Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Sehingga jika Ukraina kalah maka NATO bersiap gantikan perang melawan Rusia. Terlebih hingga saat ini NATO dan negara barat terus memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan pemerintahan Ukraina dari kehancuran total. Macgregor mengatakan Gedung Putih mulai rajin membicarakan Ukraina dalam medan perang. Pembicaraan tersebut menguat seusai Rusia mengklaim berhasil menguasai Artemovsk di kota Bakhmut. Jatuhnya wilayah itu membuat barat semakin pesimis angkatan bersenjata Ukraina bisa menang melawan Rusia. Pada saat yang sama, Macgregor memperingatkan bahwa barat bisa memutuskan untuk intervensi terbuka. Hal itu dilatar belakangi dari situasi krisis saat ini. Meski begitu, intervensi terbuka akan menimbulkan konsekuensi bencana. Menurut militer, cara terbaik menyelesaikan krisis dengan mendeklarasikan Ukraina sebagai negara netral. Hal itu pula yang disarankan Rusia sebelum situasi meningkat, namun kesempatan ini telah terlewatkan karena kesalahan negara-negara barat. Amerika Serikat menggertak Rusia dengan kapal induk terbesar di dunia yakni USS Gerald R. Ford. Kapal induk tersebut dirapatkan ke perairan Norwegia untuk melakukan latihan militer bersama di bawah program NATO. Lantas inilah kapal induk USS Gerald R. Ford yang jadi andalan Amerika Serikat. Gerald R. Ford bertugas di Angkatan Laut pada masa Perang Dunia II. Ia juga mengambil bagian dalam pertempuran di kapal induk ringan Monterey di Pasifik. USS Gerald R. Ford mulai masuk ke tahap produksi pada tahun 2005 dan berusia bertugas pada tahun 2017 silam.
Biaya pembangunan kapal induk terbesar di dunia ini mencapai 13 miliar US dollar atau setara dengan 188 triliun rupiah. Kapal induk ini berbobot 100.000 ton atau setara dengan 400 batung Liberty. Kapal ini bisa berlayar dengan kecepatan di atas 30 knot. Tak hanya itu, namun mampu mengarungi perairan selama 90 hari tanpa harus mengisi ulang perbekalan. Kemudian kapal ini mampu meluncurkan pesawat terbang ratusan kilometer dari sasaran. Diketahui sebelumnya USS Gerald R. Ford tiba di Oslo pada Rabu 24 Mei 2023. Ini menjadi perjalanan pertama kapal induk terbesar di dunia ke Eropa. Otoritas militer Norwegia mengatakan kapal dan awaknya akan melakukan latihan dengan angkatan bersenjata Norwegia. Latihan itu akan dilakukan di sepanjang pantai Norwegia dalam beberapa hari mendatang. Media Norwegia sempat melaporkan bahwa kapal induk itu akan berlayar ke utara lingkaran Arktik. Kehadiran kapal induk Amerika Serikat ini mendapat teguran dari Rusia, terlebih Norwegia dan Rusia berbatasan langsung di wilayah laut. Kecaman pun telah datang dari kedutaan Rusia di Oslo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada kekuatan militer yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ada. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan kehilangan 1 juta suku cadang untuk jet tempur F-35 Lightning II. Diketahui jet tempur F-35 itu adalah sistem senjata termahal dalam sejarah negara itu. Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau GAO melaporkan suku cadang yang hilang itu seperti baut, ban, dan roda pendaratan bernilai sekitar 85 juta dolar Amerika Serikat. Sejak 2018, Pentagon telah meninjau hanya 2% dari kehilangan suku cadang yang teridentifikasi. Suku cadang jet yang dibuat Lockheed Martin disimpan di seluruh dunia untuk digunakan pada F-35 oleh militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang membeli pesawat itu. Laporan GAO menandai masalah terbaru untuk program F-35 senilai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Salah satunya masalah getaran mesin yang bahkan menyebabkan penarikan global pada bulan Maret. Hanya sekitar 30% dari armada F-35 Amerika yang berkemampuan penuh misi. Pasokan suku cadang yang tipis membahayakan kemampuan pasukan Amerika Serikat untuk menjaga pesawat tetap beroperasi selama perang besar berikutnya di negara itu. Hal tersebut disampaikan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Michael Smith. GAO menyebut hilangnya sebagian suku cadang F-35 adalah kesalahan Pentagon dalam mengawasi komponen yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Wakil Kepala Badan Intelijen Ukraina Vadim Skibitsky secara terang-terangan ingin menghabisi Vladimir Putin. Dia juga mengklaim bahwa Presiden Rusia itu dapat merasakan operasi Kiev semakin dekat dengannya. Tidak hanya Putin, bos Wagner Yevgeny Prigozhin juga masuk dalam daftar pembunuhan intelijen Ukraina. Menurutnya, Dinas Intelijen Ukraina telah gagal membunuh Putin karena dia tetap bersembunyi, tetapi menambahkan bahwa Panglima tertinggi Rusia sekarang mulai menjulurkan kepalanya. Skibitsky juga menandai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov untuk dimusnahkan. Berbicara kepada outlet media Die Welt Jerman, Skibitsky menyebut percobaan pembunuhan sejumlah jurnalis beberapa terakhir adalah pekerjaan orang dalam. Pejabat Ukraina itu juga menuduh bahwa berbagai kelompok dalam elit Rusia saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Meski demikian, Skibitsky menegaskan bahwa propagandis Rusia bukan target utama untuk dinasnya dibanding dengan komandan unit militer Rusia. Dia mengklaim bahwa Kiev telah berhasil membunuh beberapa petinggi ini tetapi menolak memberikan informasi lebih rinci. Setelah lebih dari setahun perang dengan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah melalui masa-masa sulit. Putin mengatakan saat ini Rusia berusaha dengan segala cara memperkuat fondasi spiritualitas negaranya. Hal itu untuk memastikan masa depan tanpa syarat kaum muda Rusia. Putin mengakui kini Rusia menjadi lebih mandiri dalam beberapa tahun terakhir, namun ia tidak menyebut hal itu diakibatkan sanksi internasional. Sementara itu hingga kini pihak Rusia belum mau melakukan penyelesaian damai konflik di Ukraina. Sekretaris Pers Putin, Dmitry Peskov menjelaskan hanya ada kemungkinan kecil hal tersebut didiskusikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahun lalu juga mengatakan Kiev tidak akan bernegosiasi dengan Rusia saat Putin menjabat.
Baik Rusia dan Ukraina memiliki garis merah yang tidak akan mereka lewati ketika membahas kesepakatan damai. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-455 pada Rabu 24 Mei. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina disebut nekat menyerang kawasan Rusia di perbatasan, tepatnya di Belgorod. Hingga pemerintah Rusia menanggapi serangan penyabot Ukraina di Rusia dengan sangat keras. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, dalam hari ke-455 ini perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya kelompok sabotase Ukraina nekat menyeberang perbatasan. Mereka membuat kekacauan dan keonaran di wilayah Belgorod di Rusia Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov menuturkan serangan drone terjadi lagi pada malam hari. Serbuan drone ini terjadi setelah serangan bersenjata lainnya di wilayah itu dari Ukraina. Rentetan serangan tersebut merusak beberapa rumah pribadi, kantor, dan kendaraan. Bahkan sampai merusak pipa gas di Kecamatan Graivoron dan terjadi kebakaran kecil. Dalam hari ke-455 ini pula, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandaskan pihaknya menanggapi serangan di perbatasan dengan sangat keras. Wilayah Rusia di kawasan perbatasan negara diserang kelompok bersenjata dari Ukraina. Pasukan Rusia sampai harus mengerahkan jet tempur dan artileri. Serangan itu menjadi serangan paling serius sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, termasuk pertempuran di Belgorod yang berlangsung berhari-hari. Kendati begitu, Ukraina membantah menyerang wilayah Rusia di perbatasan. Belakangan ini, wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk ke dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina ini sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari Sputnikglobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, Purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian, baik tentara banyak yang terluka dan tewas, hingga peralatan yang rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily Dandikin mengungkapkan, serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan ke Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam ini. Analis militer Rusia itu juga menepis kelompok sabotase yang menyeberang perbatasan bukan dari pihak Ukraina. Sebelumnya, Kiev menyatakan kelompok sabotase itu merupakan beberapa sukarelawan yang terorganisir secara mandiri. 20 часов полностью был взят Бахмут. Pihak Rusia mengklaim berhasil menguasai wilayah Bakhmut seluruhnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Rusia pun akan segera mendirikan pemerintah wilayah dan menghilangkan ranjau. Denis Pusilin, kepala wilayah Donetsk, menyebut mulai Rabu 24 Mei 2023 pihaknya telah membawa Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia ke Bakhmut. Ia mengatakan polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Denis mencatat Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Diketahui bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia.
Mereka akan tetap berada di sana hingga Kamis 25 Mei. Setelah itu mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperkuat posisi mereka di sisi pinggiran Bakhmut. Menurutnya jumlah keseluruhan serangan Rusia telah menurun saat unit diganti. Sementara itu ia mengklaim pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah barat daya kota Bakhmut. Rusia mulai bekerja di kota Bakhmut, Ukraina, setelah mengklaim merebut seluruh kota itu. Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bakhmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah membersihkan ranjau di kota. Pada Sabtu, 20 Mei 2023, bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bakhmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus. Kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TASS.com pada Kamis 25 Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara. Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat Ukraina meluncurkan 3 drone berkecepatan tinggi menyerang kapal armada Laut Hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan keamanan dari jaringan pipa gas Turkish Stream dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat yang saat itu berada di 140 km timur laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Cashen. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan Barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika. Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan Barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir taktis terhadap pusat komando, lapangan terbang dan sebagainya dalam hal itu akan melumpuhkan Ukraina. Tak berhenti sampai di situ, ia pun menyebut Alaska adalah wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Rusia. Sehingga Rusia bisa menargetkan Alaska dengan meningkatkan potensi nuklir taktis tanpa melibatkan kekuatan nuklir strategis. Sebagai informasi saja, Alaska mungkin dipisahkan dari Rusia oleh Selat Bering. Tapi negara yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia.
Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafiev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka. Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontra baterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan. Zelensky telah meyakinkan para pendukung baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut, dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu. Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya. Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil. Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin melukai sedikitnya 8 penduduk setempat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivan Kursk. Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas, Tukstream, dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivan Kursk. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivan Kursk dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivan Kursk dibangun di galangan kapal Severnaya Fer di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivan Kursk, dan menjadi proyek pertama kapal serial build.
Kapal itu memasuki layanan dengan armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari 2 kelompok paramiliter yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan tersebut. Menurut penyelidik terpisah melaporkan, jika setidaknya 3 MRAP Amerika Serikat dapat diidentifikasi dari rekaman yang difilmkan di Belgorod. Sebagai informasi, sekali lagi pejabat Rusia mengutuk transfer senjata barat ke Ukraina. Kini Korps Sukarelawan Rusia bersama dengan Legiun Kebebasan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah perbatasan Rusia-Belgorod tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun menyalahkan formasi nasionalis Ukraina. Terkini Rabu 24 Mei 2023, Moskow mengatakan distrik militer barat Rusia melancarkan serangan udara dan tembakan artileri. Hal itu menandakan jika formasi nasionalis telah diblokir dan dihancurkan, di mana para nasionalis yang tersisa didorong kembali ke Ukraina, di mana mereka terus dipukul sampai mereka benar-benar tersingkir. Imbasnya, 70 teroris Ukraina telah gugur dan hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Denis Kapustin, komandan milisi Rusia yang melakukan serangan di Belgorod, ingin meluncurkan lebih banyak serangan ke Rusia. Ia menggambarkan dirinya sebagai Komandan Korps Relawan Rusia atau RVC saat memberikan pernyataannya pada Rabu, 24 Mei 2023. Komandan itu mengklaim 2 orang pejuangnya tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan itu. Selain itu, Denis Kapustin mengklaim pejuangnya telah mengambil kendaraan lapis baja Rusia dan senjata anti-drone. Denis Kapustin berulang kali ditanya tentang laporan media barat soal milisinya telah menggunakan peralatan militer AS untuk membantu Ukraina, tapi menolak untuk menjawab secara langsung. Dia juga mengatakan peralatan militer barat telah direbut oleh Rusia dalam pertempuran untuk Bakhmut di Ukraina. Denis Kapustin mengatakan Ukraina hanya mendukung RVC dengan informasi, bensin, makanan, dan obat-obatan. RVC mengatakan kelompoknya terdiri dari orang-orang Rusia yang berjuang untuk Ukraina dan melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baru-baru ini janji NATO terhadap Ukraina pun telah bocor ke publik. Adapun janji itu terkait kondisi jika Ukraina kalah perang melawan Rusia, maka NATO berjanji akan menggantikan Ukraina perang melawan pasukan Presiden Vladimir Putin. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor yang mengatakan NATO menolak untuk menerima kekalahan Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Sehingga jika Ukraina kalah maka NATO bersiap gantikan perang melawan Rusia. Terlebih hingga saat ini NATO dan negara barat terus memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan pemerintahan Ukraina dari kehancuran total. McGregor mengatakan Gedung Putih mulai rajin membicarakan Ukraina dalam medan perang. Pembicaraan tersebut menguat seusai Rusia mengklaim berhasil menguasai Artemovsk di kota Bakhmut. Jatuhnya wilayah itu membuat barat semakin pesimis angkatan bersenjata Ukraina bisa menang melawan Rusia. Pada saat yang sama, McGregor memperingatkan bahwa barat bisa memutuskan untuk intervensi terbuka. Hal itu dilatar belakangi dari situasi krisis saat ini. Meski begitu, intervensi terbuka akan menimbulkan konsekuensi bencana. Menurut militer, cara terbaik menyelesaikan krisis dengan mendeklarasikan Ukraina sebagai negara netral. Hal itu pula yang disarankan Rusia sebelum situasi meningkat, namun kesempatan ini telah terlewatkan karena kesalahan negara-negara barat.
Amerika Serikat menggertak Rusia dengan kapal induk terbesar di dunia yakni USS Gerald R. Ford. Kapal induk tersebut dirapatkan ke perairan Norwegia untuk melakukan latihan militer bersama di bawah program NATO. Lantas inilah kapal induk USS Gerald R. Ford yang jadi andalan Amerika Serikat. Gerald R. Ford bertugas di Angkatan Laut pada masa Perang Dunia II. Ia juga mengambil bagian dalam pertempuran di kapal induk ringan Monterey di Pasifik. USS Gerald R. Ford mulai masuk ke tahap produksi pada tahun 2005 dan berusia bertugas pada tahun 2017 silam. Biaya pembangunan kapal induk terbesar di dunia ini mencapai 13 miliar US dollar atau setara dengan 188 triliun rupiah. Kapal induk ini berbobot 100.000 ton atau setara dengan 400 batung Liberty. Kapal ini bisa berlayar dengan kecepatan di atas 30 knot. Tak hanya itu, namun mampu mengarungi perairan selama 90 hari tanpa harus mengisi ulang perbekalan. Kemudian kapal ini mampu meluncurkan pesawat terbang ratusan kilometer dari sasaran. Diketahui sebelumnya USS Gerald R. Ford tiba di Oslo pada Rabu 24 Mei 2023. Ini menjadi perjalanan pertama kapal induk terbesar di dunia ke Eropa. Otoritas militer Norwegia mengatakan kapal dan awaknya akan melakukan latihan dengan angkatan bersenjata Norwegia. Latihan itu akan dilakukan di sepanjang pantai Norwegia dalam beberapa hari mendatang. Media Norwegia sempat melaporkan bahwa kapal induk itu akan berlayar ke utara lingkaran Arktik. Kehadiran kapal induk Amerika Serikat ini mendapat teguran dari Rusia, terlebih Norwegia dan Rusia berbatasan langsung di wilayah laut. Kecaman pun telah datang dari kedutaan Rusia di Oslo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada kekuatan militer yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ada. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan kehilangan 1 juta suku cadang untuk jet tempur F-35 Lightning II. Diketahui jet tempur F-35 itu adalah sistem senjata termahal dalam sejarah negara itu. Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau GAO melaporkan suku cadang yang hilang itu seperti baut, ban, dan roda pendaratan bernilai sekitar 85 juta dolar Amerika Serikat. Sejak 2018, Pentagon telah meninjau hanya 2% dari kehilangan suku cadang yang teridentifikasi. Suku cadang jet yang dibuat Lockheed Martin disimpan di seluruh dunia untuk digunakan pada F-35 oleh militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang membeli pesawat itu. Laporan GAO menandai masalah terbaru untuk program F-35 senilai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Salah satunya, masalah getaran mesin yang bahkan menyebabkan penarikan global pada bulan Maret. Hanya sekitar 30% dari armada F-35 Amerika yang berkemampuan penuh misi. Pasokan suku cadang yang tipis membahayakan kemampuan pasukan Amerika Serikat untuk menjaga pesawat tetap beroperasi selama perang besar berikutnya di negara itu. Hal tersebut disampaikan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Michael Smith. GAO menyebut hilangnya sebagian suku cadang F-35 adalah kesalahan Pentagon dalam mengawasi komponen yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Wakil Kepala Badan Intelijen Ukraina Vadim Skibitsky secara terang-terangan ingin menghabisi Vladimir Putin. Dia juga mengklaim bahwa Presiden Rusia itu dapat merasakan operasi Kiev semakin dekat dengannya. Tidak hanya Putin, bos Wagner Yevgeny Prigozhin juga masuk dalam daftar pembunuhan intelijen Ukraina. Menurutnya, Dinas Intelijen Ukraina telah gagal membunuh Putin karena dia tetap bersembunyi, tetapi menambahkan bahwa Panglima tertinggi Rusia sekarang mulai menjulurkan kepalanya. Skibitsky juga menandai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov untuk dimusnahkan. Berbicara kepada outlet media Die Welt Jerman, Skibitsky menyebut percobaan pembunuhan sejumlah jurnalis beberapa terakhir adalah pekerjaan orang dalam. Pejabat Ukraina itu juga menuduh bahwa berbagai kelompok dalam elit Rusia saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Meski demikian, Skibitsky menegaskan bahwa propagandis Rusia bukan target utama untuk dinasnya dibanding dengan komandan unit militer Rusia. Dia mengklaim bahwa Kiev telah berhasil membunuh beberapa petinggi ini tetapi menolak memberikan informasi lebih rinci.
Setelah lebih dari setahun perang dengan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah melalui masa-masa sulit. Putin mengatakan saat ini Rusia berusaha dengan segala cara memperkuat fondasi spiritualitas negaranya. Hal itu untuk memastikan masa depan tanpa syarat kaum muda Rusia. Putin mengakui kini Rusia menjadi lebih mandiri dalam beberapa tahun terakhir, namun ia tidak menyebut hal itu diakibatkan sanksi internasional. Sementara itu hingga kini pihak Rusia belum mau melakukan penyelesaian damai konflik di Ukraina. Sekretaris Pers Putin, Dmitry Peskov menjelaskan hanya ada kemungkinan kecil hal tersebut didiskusikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahun lalu juga mengatakan Kiev tidak akan bernegosiasi dengan Rusia saat Putin menjabat. Baik Rusia dan Ukraina memiliki garis merah yang tidak akan mereka lewati ketika membahas kesepakatan damai. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-455 pada Rabu 24 Mei. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina disebut nekat menyerang kawasan Rusia di perbatasan, tepatnya di Belgorod. Hingga pemerintah Rusia menanggapi serangan penyabot Ukraina di Rusia dengan sangat keras. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, dalam hari ke-455 ini perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya kelompok sabotase Ukraina nekat menyeberang perbatasan. Mereka membuat kekacauan dan keonaran di wilayah Belgorod di Rusia Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov menuturkan serangan drone terjadi lagi pada malam hari. Serbuan drone ini terjadi setelah serangan bersenjata lainnya di wilayah itu dari Ukraina. Rentetan serangan tersebut merusak beberapa rumah pribadi, kantor, dan kendaraan. Bahkan sampai merusak pipa gas di Kecamatan Graivoron dan terjadi kebakaran kecil. Dalam hari ke-455 ini pula, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandaskan pihaknya menanggapi serangan di perbatasan dengan sangat keras. Wilayah Rusia di kawasan perbatasan negara diserang kelompok bersenjata dari Ukraina. Pasukan Rusia sampai harus mengerahkan jet tempur dan artileri. Serangan itu menjadi serangan paling serius sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, termasuk pertempuran di Belgorod yang berlangsung berhari-hari. Kendati begitu, Ukraina membantah menyerang wilayah Rusia di perbatasan. Belakangan ini, wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk ke dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina ini sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari Sputnikglobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, Purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian, baik tentara banyak yang terluka dan tewas, hingga peralatan yang rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily Dandikin mengungkapkan, serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan ke Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam ini. Analis militer Rusia itu juga menepis kelompok sabotase yang menyeberang perbatasan bukan dari pihak Ukraina. Sebelumnya, Kiev menyatakan kelompok sabotase itu merupakan beberapa sukarelawan yang terorganisir secara mandiri. 20 часов полностью был взят Бахмут.
Pihak Rusia mengklaim berhasil menguasai wilayah Bakhmut seluruhnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Rusia pun akan segera mendirikan pemerintah wilayah dan menghilangkan ranjau. Denis Pusilin, Kepala Wilayah Donetsk, menyebut mulai Rabu 24 Mei 2023 pihaknya telah membawa Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia ke Bakhmut. Ia mengatakan polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Denis mencatat Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Diketahui bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Mereka akan tetap berada di sana hingga Kamis 25 Mei. Setelah itu mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperkuat posisi mereka di sisi pinggiran Bakhmut. Menurutnya jumlah keseluruhan serangan Rusia telah menurun saat unit diganti. Sementara itu ia mengklaim pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah barat daya kota Bakhmut. Rusia mulai bekerja di kota Bakhmut, Ukraina, setelah mengklaim merebut seluruh kota itu. Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bakhmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah membersihkan ranjau di kota. Pada Sabtu, 20 Mei 2023, bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bakhmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus. Kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TASS.com pada Kamis 25 Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara. Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat Ukraina meluncurkan 3 drone berkecepatan tinggi menyerang kapal armada Laut Hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan keamanan dari jaringan pipa gas Turkish Stream dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat yang saat itu berada di 140 km timur laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Kherson. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika.
Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan Barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir taktis terhadap pusat komando, lapangan terbang dan sebagainya dalam hal itu akan melumpuhkan Ukraina. Tak berhenti sampai di situ, ia pun menyebut Alaska adalah wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Rusia. Sehingga Rusia bisa menargetkan Alaska dengan meningkatkan potensi nuklir taktis tanpa melibatkan kekuatan nuklir strategis. Sebagai informasi saja, Alaska mungkin dipisahkan dari Rusia oleh Selat Bering. Tapi negara yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia. Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafiev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka. Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontra baterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan. Zelensky telah meyakinkan para pendukung baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu. Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya. Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil. Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin melukai sedikitnya 8 penduduk setempat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam, sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivan Kurs.
Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas, Tugstream, dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivan Kurs. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivan Kurs dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivan Kurs dibangun di galangan kapal Severnaya Fair di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivan Kurs, dan menjadi proyek pertama kapal serial build. Kapal itu memasuki layanan dengan Armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari 2 kelompok paramiliter yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan tersebut. Menurut penyelidik terpisah melaporkan, jika setidaknya 3 MRAP Amerika Serikat dapat diidentifikasi dari rekaman yang difilmkan di Belgorod. Sebagai informasi, sekali lagi pejabat Rusia mengutuk transfer senjata barat ke Ukraina. Kini Korps Sukarelawan Rusia bersama dengan Legiun Kebebasan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah perbatasan Rusia-Belgorod tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun menyalahkan formasi nasionalis Ukraina. Terkini Rabu 24 Mei 2023, Moskow mengatakan distrik militer barat Rusia melancarkan serangan udara dan tembakan artileri. Hal itu menandakan jika formasi nasionalis telah diblokir dan dihancurkan, di mana para nasionalis yang tersisa didorong kembali ke Ukraina, di mana mereka terus dipukul sampai mereka benar-benar tersingkir. Imbasnya, 70 teroris Ukraina telah gugur dan hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Denis Kapustin, komandan milisi Rusia yang melakukan serangan di Belgorod, ingin meluncurkan lebih banyak serangan ke Rusia. Ia menggambarkan dirinya sebagai Komandan Korps Relawan Rusia atau RVC saat memberikan pernyataannya pada Rabu 24 Mei 2023. Komandan itu mengklaim 2 orang pejuangnya tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan itu. Selain itu, Denis Kapustin mengklaim pejuangnya telah mengambil kendaraan lapis baja Rusia dan senjata anti-drone. Denis Kapustin berulang kali ditanya tentang laporan media barat soal milisinya telah menggunakan peralatan militer AS untuk membantu Ukraina, tapi menolak untuk menjawab secara langsung. Dia juga mengatakan peralatan militer barat telah direbut oleh Rusia dalam pertempuran untuk Bakhmut di Ukraina. Denis Kapustin mengatakan Ukraina hanya mendukung RVC dengan informasi, bensin, makanan, dan obat-obatan. RVC mengatakan kelompoknya terdiri dari orang-orang Rusia yang berjuang untuk Ukraina dan melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baru-baru ini janji NATO terhadap Ukraina pun telah bocor ke publik. Adapun janji itu terkait kondisi jika Ukraina kalah perang melawan Rusia. Maka NATO berjanji akan menggantikan Ukraina perang melawan pasukan Presiden Vladimir Putin.
Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor yang mengatakan NATO menolak untuk menerima kekalahan Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Sehingga jika Ukraina kalah maka NATO bersiap gantikan perang melawan Rusia. Terlebih hingga saat ini NATO dan negara barat terus memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan pemerintahan Ukraina dari kehancuran total. McGregor mengatakan Gedung Putih mulai rajin membicarakan Ukraina dalam medan perang. Pembicaraan tersebut menguat seusai Rusia mengklaim berhasil menguasai Artemovsk di kota Bakhmut. Jatuhnya wilayah itu membuat Barat semakin pesimis angkatan bersenjata Ukraina bisa menang melawan Rusia. Pada saat yang sama, McGregor memperingatkan bahwa Barat bisa memutuskan untuk intervensi terbuka. Hal itu dilatar belakangi dari situasi krisis saat ini. Meski begitu, intervensi terbuka akan menimbulkan konsekuensi bencana. Menurut militer, cara terbaik menyelesaikan krisis dengan mendeklarasikan Ukraina sebagai negara netral. Hal itu pula yang disarankan Rusia sebelum situasi meningkat, namun kesempatan ini telah terlewatkan karena kesalahan negara-negara Barat. Amerika Serikat menggertak Rusia dengan kapal induk terbesar di dunia yakni USS Gerald R. Ford. Kapal induk tersebut dirapatkan ke perairan Norwegia untuk melakukan latihan militer bersama di bawah program NATO. Lantas inilah kapal induk USS Gerald R. Ford yang jadi andalan Amerika Serikat. Gerald R. Ford bertugas di Angkatan Laut pada masa Perang Dunia II. Ia juga mengambil bagian dalam pertempuran di kapal induk ringan Monterey di Pasifik. USS Gerald R. Ford mulai masuk ke tahap produksi pada tahun 2005 dan berusia bertugas pada tahun 2017 silam. Biaya pembangunan kapal induk terbesar di dunia ini mencapai 13 miliar US dollar atau setara dengan 188 triliun rupiah. Kapal induk ini berbobot 100.000 ton atau setara dengan 400 batung Liberty. Kapal ini bisa berlayar dengan kecepatan di atas 30 knot. Tak hanya itu, namun mampu mengarungi perairan selama 90 hari tanpa harus mengisi ulang perbekalan. Kemudian kapal ini mampu meluncurkan pesawat terbang ratusan kilometer dari sasaran. Diketahui sebelumnya USS Gerald R. Ford tiba di Oslo pada Rabu 24 Mei 2023. Ini menjadi perjalanan pertama kapal induk terbesar di dunia ke Eropa. Otoritas militer Norwegia mengatakan kapal dan awaknya akan melakukan latihan dengan angkatan bersenjata Norwegia. Latihan itu akan dilakukan di sepanjang pantai Norwegia dalam beberapa hari mendatang. Media Norwegia sempat melaporkan bahwa kapal induk itu akan berlayar ke utara lingkaran Arktik. Kehadiran kapal induk Amerika Serikat ini mendapat teguran dari Rusia, terlebih Norwegia dan Rusia berbatasan langsung di wilayah laut. Kecaman pun telah datang dari kedutaan Rusia di Oslo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada kekuatan militer yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ada. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan kehilangan 1 juta suku cadang untuk jet tempur F-35 Lightning II. Diketahui jet tempur F-35 itu adalah sistem senjata termahal dalam sejarah negara itu. Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau GAO melaporkan suku cadang yang hilang itu seperti baut, ban, dan roda pendaratan bernilai sekitar 85 juta dolar Amerika Serikat. Sejak 2018, Pentagon telah meninjau hanya 2% dari kehilangan suku cadang yang teridentifikasi. Suku cadang jet yang dibuat Lockheed Martin disimpan di seluruh dunia untuk digunakan pada F-35 oleh militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang membeli pesawat itu. Laporan GAO menandai masalah terbaru untuk program F-35 senilai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Salah satunya masalah getaran mesin yang bahkan menyebabkan penarikan global pada bulan Maret. Hanya sekitar 30% dari armada F-35 Amerika yang berkemampuan penuh misi. Pasokan suku cadang yang tipis membahayakan kemampuan pasukan Amerika Serikat untuk menjaga pesawat tetap beroperasi selama perang besar berikutnya di negara itu. Hal tersebut disampaikan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Michael Smith. GAO menyebut hilangnya sebagian suku cadang F-35 adalah kesalahan Pentagon dalam mengawasi komponen yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Wakil Kepala Badan Intelijen Ukraina Vadim Skibitsky secara terang-terangan ingin menghabisi Vladimir Putin. Dia juga mengklaim bahwa Presiden Rusia itu dapat merasakan operasi Kiev semakin dekat dengannya. Tidak hanya Putin, bos Wagner Yevgeny Prigozhin juga masuk dalam daftar pembunuhan intelijen Ukraina.
Menurutnya, Dinas Intelijen Ukraina telah gagal membunuh Putin karena dia tetap bersembunyi, tetapi menambahkan bahwa Panglima tertinggi Rusia sekarang mulai menjulurkan kepalanya. Skibitsky juga menandai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov untuk dimusnahkan. Berbicara kepada outlet media Die Welt Jerman, Skibitsky menyebut percobaan pembunuhan sejumlah jurnalis beberapa terakhir adalah pekerjaan orang dalam. Pejabat Ukraina itu juga menuduh bahwa berbagai kelompok dalam elit Rusia saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Meski demikian, Skibitsky menegaskan bahwa propagandis Rusia bukan target utama untuk dinasnya dibanding dengan komandan unit militer Rusia. Dia mengklaim bahwa Kiev telah berhasil membunuh beberapa petinggi ini, tetapi menolak memberikan informasi lebih rinci. Setelah lebih dari setahun perang dengan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah melalui masa-masa sulit. Putin mengatakan saat ini Rusia berusaha dengan segala cara memperkuat fondasi spiritualitas negaranya. Hal itu untuk memastikan masa depan tanpa syarat kaum muda Rusia. Putin mengakui kini Rusia menjadi lebih mandiri dalam beberapa tahun terakhir, namun ia tidak menyebut hal itu diakibatkan sanksi internasional. Sementara itu hingga kini pihak Rusia belum mau melakukan penyelesaian damai konflik di Ukraina. Sekretaris Pers Putin, Dmitry Peskov menjelaskan hanya ada kemungkinan kecil hal tersebut didiskusikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahun lalu juga mengatakan Kiev tidak akan bernegosiasi dengan Rusia saat Putin menjabat. Baik Rusia dan Ukraina memiliki garis merah yang tidak akan mereka lewati ketika membahas kesepakatan damai. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-455 pada Rabu 24 Mei. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina disebut nekat menyerang kawasan Rusia di perbatasan, tepatnya di Belgorod. Hingga pemerintah Rusia menanggapi serangan penyabot Ukraina di Rusia dengan sangat keras. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, dalam hari ke-455 ini perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya kelompok sabotase Ukraina nekat menyeberang perbatasan. Mereka membuat kekacauan dan keonaran di wilayah Belgorod di Rusia Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov menuturkan serangan drone terjadi lagi pada malam hari. Serbuan drone ini terjadi setelah serangan bersenjata lainnya di wilayah itu dari Ukraina. Rentetan serangan tersebut merusak beberapa rumah pribadi, kantor, dan kendaraan. Bahkan sampai merusak pipa gas di Kecamatan Graivoron dan terjadi kebakaran kecil. Dalam hari ke-455 ini pula, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandaskan pihaknya menanggapi serangan di perbatasan dengan sangat keras. Wilayah Rusia di kawasan perbatasan negara diserang kelompok bersenjata dari Ukraina. Pasukan Rusia sampai harus mengerahkan jet tempur dan artileri. Serangan itu menjadi serangan paling serius sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, termasuk pertempuran di Belgorod yang berlangsung berhari-hari. Kendati begitu, Ukraina membantah menyerang wilayah Rusia di perbatasan. Belakangan ini, wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk ke dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina ini sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari Sputnikglobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, Purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut.
Sedangkan bagi Rusia penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian, baik tentara banyak yang terluka dan tewas, hingga peralatan yang rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily Dandikin mengungkapkan, serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan ke Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam ini. Analis militer Rusia itu juga menepis kelompok sabotase yang menyeberang perbatasan bukan dari pihak Ukraina. Sebelumnya Kiev menyatakan kelompok sabotase itu merupakan beberapa sukarelawan yang terorganisir secara mandiri. 20 часов полностью был взят Бахмут. Pihak Rusia mengklaim berhasil menguasai wilayah Bakhmut seluruhnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Rusia pun akan segera mendirikan pemerintah wilayah dan menghilangkan ranjau. Denis Pushilin, kepala wilayah Donetsk, menyebut mulai Rabu 24 Mei 2023 pihaknya telah membawa Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia ke Bakhmut. Ia mengatakan polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Denis mencatat Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Diketahui bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Mereka akan tetap berada di sana hingga Kamis 25 Mei. Setelah itu mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperkuat posisi mereka di sisi pinggiran Bakhmut. Menurutnya jumlah keseluruhan serangan Rusia telah menurun saat unit diganti. Sementara itu ia mengklaim pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah barat daya kota Bakhmut. Rusia mulai bekerja di kota Bakhmut, Ukraina, setelah mengklaim merebut seluruh kota itu. Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bakhmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah membersihkan ranjau di kota. Pada Sabtu, 20 Mei 2023, bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bakhmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus. Kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TASS.com pada Kamis 25 Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara. Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat Ukraina meluncurkan 3 drone berkecepatan tinggi menyerang kapal armada Laut Hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan keamanan dari jaringan pipa gas Turkish Stream dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat yang saat itu berada di 140 km timur laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir
Dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Cashen. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan Barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika. Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan Barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir taktis terhadap pusat komando, lapangan terbang dan sebagainya dalam hal itu akan melumpuhkan Ukraina. Tak berhenti sampai di situ, ia pun menyebut Alaska adalah wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Rusia. Sehingga Rusia bisa menargetkan Alaska dengan meningkatkan potensi nuklir taktis tanpa melibatkan kekuatan nuklir strategis. Sebagai informasi saja, Alaska mungkin dipisahkan dari Rusia oleh Selat Bering. Tapi negara yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia. Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafiev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka. Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontra baterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan. Zelensky telah meyakinkan para pendukung Baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut, dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu. Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya. Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil. Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin melukai sedikitnya 8 penduduk setempat.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivankurs. Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas Tukstream dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivankurs. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivankurs dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivankurs dibangun di galangan kapal Severnaya Ver di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivankurs, dan menjadi proyek pertama kapal serial build. Kapal itu memasuki layanan dengan Armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari 2 kelompok paramiliter yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan tersebut. Menurut penyelidik terpisah melaporkan, jika setidaknya 3 MRAP Amerika Serikat dapat diidentifikasi dari rekaman yang difilmkan di Belgorod. Sebagai informasi, sekali lagi pejabat Rusia mengutuk transfer senjata barat ke Ukraina. Kini Korps Sukarelawan Rusia bersama dengan Legiun Kebebasan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah perbatasan Rusia-Belgorod tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun menyalahkan formasi nasionalis Ukraina. Terkini Rabu 24 Mei 2023, Moskow mengatakan distrik militer barat Rusia melancarkan serangan udara dan tembakan artileri. Hal itu menandakan jika formasi nasionalis telah diblokir dan dihancurkan, di mana para nasionalis yang tersisa didorong kembali ke Ukraina, di mana mereka terus dipukul sampai mereka benar-benar tersingkir. Imbasnya, 70 teroris Ukraina telah gugur dan hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Denis Kapustin, komandan milisi Rusia yang melakukan serangan di Belgorod, ingin meluncurkan lebih banyak serangan ke Rusia. Ia menggambarkan dirinya sebagai Komandan Korps Relawan Rusia atau RVC saat memberikan pernyataannya pada Rabu, 24 Mei 2023. Komandan itu mengklaim 2 orang pejuangnya tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan itu. Selain itu, Denis Kapustin mengklaim pejuangnya telah mengambil kendaraan lapis baja Rusia dan senjata anti-drone. Denis Kapustin berulang kali ditanya tentang laporan media barat soal milisinya telah menggunakan peralatan militer AS untuk membantu Ukraina, tapi menolak untuk menjawab secara langsung. Dia juga mengatakan peralatan militer barat telah direbut oleh Rusia dalam pertempuran untuk Bakhmut di Ukraina. Denis Kapustin mengatakan Ukraina hanya mendukung RVC dengan informasi, bensin,
makanan, dan obat-obatan. RVC mengatakan kelompoknya terdiri dari orang-orang Rusia yang berjuang untuk Ukraina dan melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baru-baru ini janji NATO terhadap Ukraina pun telah bocor ke publik. Adapun janji itu terkait kondisi jika Ukraina kalah perang melawan Rusia. Maka NATO berjanji akan menggantikan Ukraina perang melawan pasukan Presiden Vladimir Putin. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor yang mengatakan NATO menolak untuk menerima kekalahan Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Sehingga jika Ukraina kalah maka NATO bersiap gantikan perang melawan Rusia. Terlebih hingga saat ini NATO dan negara barat terus memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan pemerintahan Ukraina dari kehancuran total. McGregor mengatakan Gedung Putih mulai rajin membicarakan Ukraina dalam medan perang. Pembicaraan tersebut menguat seusai Rusia mengklaim berhasil menguasai Artemovsk di kota Bakhmut. Jatuhnya wilayah itu membuat barat semakin pesimis angkatan bersenjata Ukraina bisa menang melawan Rusia. Pada saat yang sama, McGregor memperingatkan bahwa barat bisa memutuskan untuk intervensi terbuka. Hal itu dilatar belakangi dari situasi krisis saat ini. Meski begitu, intervensi terbuka akan menimbulkan konsekuensi bencana. Menurut militer, cara terbaik menyelesaikan krisis dengan mendeklarasikan Ukraina sebagai negara netral. Hal itu pula yang disarankan Rusia sebelum situasi meningkat, namun kesempatan ini telah terlewatkan karena kesalahan negara-negara barat. Amerika Serikat menggertak Rusia dengan kapal induk terbesar di dunia yakni USS Gerald R. Ford. Kapal induk tersebut dirapatkan ke perairan Norwegia untuk melakukan latihan militer bersama di bawah program NATO. Lantas inilah kapal induk USS Gerald R. Ford yang jadi andalan Amerika Serikat. Gerald R. Ford bertugas di Angkatan Laut pada masa Perang Dunia II. Ia juga mengambil bagian dalam pertempuran di kapal induk ringan Monterey di Pasifik. USS Gerald R. Ford mulai masuk ke tahap produksi pada tahun 2005 dan baru siap bertugas pada tahun 2017 silam. Biaya pembangunan kapal induk terbesar di dunia ini mencapai 13 miliar US dollar atau setara dengan 188 triliun rupiah. Kapal induk ini berbobot 100.000 ton atau setara dengan 400 batung Liberty. Kapal ini bisa berlayar dengan kecepatan di atas 30 knot. Tak hanya itu, namun mampu mengarungi perairan selama 90 hari tanpa harus mengisi ulang perbekalan. Kemudian kapal ini mampu meluncurkan pesawat terbang ratusan kilometer dari sasaran. Diketahui sebelumnya USS Gerald R. Ford tiba di Oslo pada Rabu 24 Mei 2023. Ini menjadi perjalanan pertama kapal induk terbesar di dunia ke Eropa. Otoritas militer Norwegia mengatakan kapal dan awaknya akan melakukan latihan dengan angkatan bersenjata Norwegia. Latihan itu akan dilakukan di sepanjang pantai Norwegia dalam beberapa hari mendatang. Media Norwegia sempat melaporkan bahwa kapal induk itu akan berlayar ke utara lingkaran Arktik. Kehadiran kapal induk Amerika Serikat ini mendapat teguran dari Rusia, terlebih Norwegia dan Rusia berbatasan langsung di wilayah laut. Kecaman pun telah datang dari kedutaan Rusia di Oslo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada kekuatan militer yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ada. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan kehilangan 1 juta suku cadang untuk jet tempur F-35 Lightning II. Diketahui jet tempur F-35 itu adalah sistem senjata termahal dalam sejarah negara itu. Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau GAO melaporkan suku cadang yang hilang itu seperti baut, ban, dan roda pendaratan bernilai sekitar 85 juta dolar Amerika Serikat. Sejak 2018, Pentagon telah meninjau hanya 2% dari kehilangan suku cadang yang teridentifikasi. Suku cadang jet yang dibuat Lockheed Martin disimpan di seluruh dunia untuk digunakan pada F-35 oleh militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang membeli pesawat itu. Laporan GAO menandai masalah terbaru untuk program F-35 senilai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Salah satunya, masalah getaran mesin yang bahkan menyebabkan penarikan global pada bulan Maret. Hanya sekitar 30% dari armada F-35 Amerika yang berkemampuan penuh misi. Pasokan suku cadang yang tipis membahayakan kemampuan pasukan Amerika Serikat untuk menjaga pesawat tetap beroperasi selama perang besar berikutnya di negara itu. Hal tersebut disampaikan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Michael Smith.
GAO menyebut hilangnya sebagian suku cadang F-35 adalah kesalahan Pentagon dalam mengawasi komponen yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Wakil Kepala Badan Intelijen Ukraina Vadim Skibitsky secara terang-terangan ingin menghabisi Vladimir Putin. Dia juga mengklaim bahwa Presiden Rusia itu dapat merasakan operasi Kiev semakin dekat dengannya. Tidak hanya Putin, bos Wagner Yevgeny Prigozhin juga masuk dalam daftar pembunuhan intelijen Ukraina. Menurutnya, Dinas Intelijen Ukraina telah gagal membunuh Putin karena dia tetap bersembunyi, tetapi menambahkan bahwa Panglima tertinggi Rusia sekarang mulai menjulurkan kepalanya. Skibitsky juga menandai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov untuk dimusnahkan. Berbicara kepada outlet media Die Welt Jerman, Skibitsky menyebut percobaan pembunuhan sejumlah jurnalis beberapa terakhir adalah pekerjaan orang dalam. Pejabat Ukraina itu juga menuduh bahwa berbagai kelompok dalam elit Rusia saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Meski demikian, Skibitsky menegaskan bahwa propagandis Rusia bukan target utama untuk dinasnya dibanding dengan komandan unit militer Rusia. Dia mengklaim bahwa Kiev telah berhasil membunuh beberapa petinggi ini tetapi menolak memberikan informasi lebih rinci. Setelah lebih dari setahun perang dengan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah melalui masa-masa sulit. Putin mengatakan saat ini Rusia berusaha dengan segala cara memperkuat fondasi spiritualitas negaranya. Hal itu untuk memastikan masa depan tanpa syarat kaum muda Rusia. Putin mengakui kini Rusia menjadi lebih mandiri dalam beberapa tahun terakhir, namun ia tidak menyebut hal itu diakibatkan sanksi internasional. Sementara itu hingga kini pihak Rusia belum mau melakukan penyelesaian damai konflik di Ukraina. Sekretaris Pers Putin, Dmitry Peskov menjelaskan hanya ada kemungkinan kecil hal tersebut didiskusikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahun lalu juga mengatakan Kiev tidak akan bernegosiasi dengan Rusia saat Putin menjabat. Baik Rusia dan Ukraina memiliki garis merah yang tidak akan mereka lewati ketika membahas kesepakatan damai. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-455 pada Rabu 24 Mei. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina disebut nekat menyerang kawasan Rusia di perbatasan, tepatnya di Belgorod. Hingga pemerintah Rusia menanggapi serangan penyabot Ukraina di Rusia dengan sangat keras. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, dalam hari ke-455 ini perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya kelompok sabotase Ukraina nekat menyeberang perbatasan. Mereka membuat kekacauan dan keonaran di wilayah Belgorod di Rusia Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov menuturkan serangan drone terjadi lagi pada malam hari. Serbuan drone ini terjadi setelah serangan bersenjata lainnya di wilayah itu dari Ukraina. Rentetan serangan tersebut merusak beberapa rumah pribadi, kantor, dan kendaraan. Bahkan sampai merusak pipa gas di Kecamatan Graivoron dan terjadi kebakaran kecil. Dalam hari ke-455 ini pula, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandaskan pihaknya menanggapi serangan di perbatasan dengan sangat keras. Wilayah Rusia di kawasan perbatasan negara diserang kelompok bersenjata dari Ukraina. Pasukan Rusia sampai harus mengerahkan jet tempur dan artileri. Serangan itu menjadi serangan paling serius sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, termasuk pertempuran di Belgorod yang berlangsung berhari-hari. Kendati begitu, Ukraina membantah menyerang wilayah Rusia di perbatasan. Belakangan ini, wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk ke dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina ini sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari Sputnikglobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin
Purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod, Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian, baik tentara banyak yang terluka dan tewas, hingga peralatan yang rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily Dandikin mengungkapkan, serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan ke Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam ini. Analis militer Rusia itu juga menepis kelompok sabotase yang menyeberang perbatasan bukan dari pihak Ukraina. Sebelumnya, Kiev menyatakan kelompok sabotase itu merupakan beberapa sukarelawan yang terorganisir secara mandiri. 20 часов полностью был взят Бахмут. Pihak Rusia mengklaim berhasil menguasai wilayah Bakhmut seluruhnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Rusia pun akan segera mendirikan pemerintah wilayah dan menghilangkan ranjau. Denis Pushilin, kepala wilayah Donetsk, menyebut mulai Rabu 24 Mei 2023 pihaknya telah membawa Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia ke Bakhmut. Ia mengatakan polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Denis mencatat Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Diketahui bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Mereka akan tetap berada di sana hingga Kamis 25 Mei. Setelah itu mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperkuat posisi mereka di sisi pinggiran Bakhmut. Menurutnya jumlah keseluruhan serangan Rusia telah menurun saat unit diganti. Sementara itu ia mengklaim pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah barat daya kota Bakhmut. Rusia mulai bekerja di kota Bakhmut, Ukraina, setelah mengklaim merebut seluruh kota itu. Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bakhmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah membersihkan ranjau di kota. Pada Sabtu, 20 Mei 2023, bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bakhmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus. Kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TASS.com pada Kamis 25 Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara. Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat, Ukraina meluncurkan 3 drone berkecepatan tinggi menyerang kapal armada Laut Hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan keamanan dari jaringan pipa gas Turkish Stream dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat.
yang saat itu berada di 140 km timur laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Kherson. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika. Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir taktis terhadap pusat komando, lapangan terbang dan sebagainya dalam hal itu akan melumpuhkan Ukraina. Tak berhenti sampai di situ, ia pun menyebut Alaska adalah wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Rusia. Sehingga Rusia bisa menargetkan Alaska dengan meningkatkan potensi nuklir taktis tanpa melibatkan kekuatan nuklir strategis. Sebagai informasi saja, Alaska mungkin dipisahkan dari Rusia oleh Selat Bering. Tapi negara yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia. Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafiev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka. Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontra baterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan. Zelensky telah meyakinkan para pendukung baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut, dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu. Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya.
Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil. Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin melukai sedikitnya 8 penduduk setempat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivan Kurs. Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas Tukstream dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivan Kurs. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivan Kurs dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivan Kurs dibangun di galangan kapal Severnaya Fer di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivan Kurs, dan menjadi proyek pertama kapal serial build. Kapal itu memasuki layanan dengan Armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari 2 kelompok paramiliter yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan tersebut. Menurut penyelidik terpisah melaporkan, jika setidaknya 3 MRAP Amerika Serikat dapat diidentifikasi dari rekaman yang difilmkan di Belgorod. Sebagai informasi, sekali lagi pejabat Rusia mengutuk transfer senjata barat ke Ukraina. Kini Korps Sukarelawan Rusia bersama dengan Legiun Kebebasan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah perbatasan Rusia-Belgorod tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun menyalahkan formasi nasionalis Ukraina. Terkini Rabu 24 Mei 2023, Moskow mengatakan distrik militer barat Rusia melancarkan serangan udara dan tembakan artileri. Hal itu menandakan jika formasi nasionalis telah diblokir dan dihancurkan, di mana para nasionalis yang tersisa didorong kembali ke Ukraina, di mana mereka terus dipukul sampai mereka benar-benar tersingkir. Imbasnya, 70 teroris Ukraina telah gugur dan hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Denis Kapustin, komandan milisi Rusia yang melakukan serangan di Belgorod, ingin meluncurkan lebih banyak serangan ke Rusia. Ia menggambarkan dirinya sebagai Komandan Korps Relawan Rusia atau RVC saat memberikan pernyataannya pada Rabu, 24 Mei 2023. Komandan itu mengklaim 2 orang pejuangnya tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan itu.
Selain itu, Denis Kapustin mengklaim pejuangnya telah mengambil kendaraan lapis baja Rusia dan senjata anti-drone. Denis Kapustin berulang kali ditanya tentang laporan media barat soal milisinya telah menggunakan peralatan militer AS untuk membantu Ukraina, tapi menolak untuk menjawab secara langsung. Dia juga mengatakan peralatan militer barat telah direbut oleh Rusia dalam pertempuran untuk Bakhmut di Ukraina. Denis Kapustin mengatakan Ukraina hanya mendukung RVC dengan informasi, bensin, makanan, dan obat-obatan. RVC mengatakan kelompoknya terdiri dari orang-orang Rusia yang berjuang untuk Ukraina dan melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baru-baru ini janji NATO terhadap Ukraina pun telah bocor ke publik. Adapun janji itu terkait kondisi jika Ukraina kalah perang melawan Rusia. Maka NATO berjanji akan menggantikan Ukraina perang melawan pasukan Presiden Vladimir Putin. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor yang mengatakan NATO menolak untuk menerima kekalahan Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Sehingga jika Ukraina kalah maka NATO bersiap gantikan perang melawan Rusia. Terlebih hingga saat ini NATO dan negara barat terus memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan pemerintahan Ukraina dari kehancuran total. McGregor mengatakan Gedung Putih mulai rajin membicarakan Ukraina dalam medan perang. Pembicaraan tersebut menguat seusai Rusia mengklaim berhasil menguasai Artemovsk di kota Bakhmut. Jatuhnya wilayah itu membuat barat semakin pesimis angkatan bersenjata Ukraina bisa menang melawan Rusia. Pada saat yang sama, McGregor memperingatkan bahwa Barat bisa memutuskan untuk intervensi terbuka. Hal itu dilatar belakangi dari situasi krisis saat ini. Meski begitu, intervensi terbuka akan menimbulkan konsekuensi bencana. Menurut militer, cara terbaik menyelesaikan krisis dengan mendeklarasikan Ukraina sebagai negara netral. Hal itu pula yang disarankan Rusia sebelum situasi meningkat, namun kesempatan ini telah terlewatkan karena kesalahan negara-negara Barat. Amerika Serikat menggertak Rusia dengan kapal induk terbesar di dunia yakni USS Gerald R. Ford. Kapal induk tersebut dirapatkan ke perairan Norwegia untuk melakukan latihan militer bersama di bawah program NATO. Lantas inilah kapal induk USS Gerald R. Ford yang jadi andalan Amerika Serikat. Gerald R. Ford bertugas di Angkatan Laut pada masa Perang Dunia II. Ia juga mengambil bagian dalam pertempuran di kapal induk ringan Monterey di Pasifik. USS Gerald R. Ford mulai masuk ke tahap produksi pada tahun 2005 dan berusia bertugas pada tahun 2017 silam. Biaya pembangunan kapal induk terbesar di dunia ini mencapai 13 miliar US dollar atau setara dengan 188 triliun rupiah. Kapal induk ini berbobot 100.000 ton atau setara dengan 400 batung Liberty. Kapal ini bisa berlayar dengan kecepatan di atas 30 knot. Tak hanya itu, namun mampu mengarungi perairan selama 90 hari tanpa harus mengisi ulang perbekalan. Kemudian kapal ini mampu meluncurkan pesawat terbang ratusan kilometer dari sasaran. Diketahui sebelumnya USS Gerald R. Ford tiba di Oslo pada Rabu 24 Mei 2023. Ini menjadi perjalanan pertama kapal induk terbesar di dunia ke Eropa. Otoritas militer Norwegia mengatakan kapal dan awaknya akan melakukan latihan dengan angkatan bersenjata Norwegia. Latihan itu akan dilakukan di sepanjang pantai Norwegia dalam beberapa hari mendatang. Media Norwegia sempat melaporkan bahwa kapal induk itu akan berlayar ke utara lingkaran Arktik. Kehadiran kapal induk Amerika Serikat ini mendapat teguran dari Rusia, terlebih Norwegia dan Rusia berbatasan langsung di wilayah laut. Kecaman pun telah datang dari kedutaan Rusia di Oslo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada kekuatan militer yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ada. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan kehilangan 1 juta suku cadang untuk jet tempur F-35 Lightning II. Diketahui jet tempur F-35 itu adalah sistem senjata termahal dalam sejarah negara itu. Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau GAO melaporkan suku cadang yang hilang itu seperti baut, ban, dan roda pendaratan bernilai sekitar 85 juta dolar Amerika Serikat. Sejak 2018, Pentagon telah meninjau hanya 2% dari kehilangan suku cadang yang teridentifikasi. Suku cadang jet yang dibuat Lockheed Martin disimpan di seluruh dunia untuk digunakan pada F-35 oleh militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang membeli pesawat itu.
Laporan GAO menandai masalah terbaru untuk program F-35 senilai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Salah satunya, masalah getaran mesin yang bahkan menyebabkan penarikan global pada bulan Maret. Hanya sekitar 30% dari armada F-35 Amerika yang berkemampuan penuh misi. Pasokan suku cadang yang tipis membahayakan kemampuan pasukan Amerika Serikat untuk menjaga pesawat tetap beroperasi selama perang besar berikutnya di negara itu. Hal tersebut disampaikan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat, Michael Smith. GAO menyebut hilangnya sebagian suku cadang F-35 adalah kesalahan Pentagon dalam mengawasi komponen yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Wakil Kepala Badan Intelijen Ukraina Vadim Skibitsky secara terang-terangan ingin menghabisi Vladimir Putin. Dia juga mengklaim bahwa Presiden Rusia itu dapat merasakan operasi Kiev semakin dekat dengannya. Tidak hanya Putin, bos Wagner Yevgeny Prigozhin juga masuk dalam daftar pembunuhan intelijen Ukraina. Menurutnya, Dinas Intelijen Ukraina telah gagal membunuh Putin karena dia tetap bersembunyi, tetapi menambahkan bahwa Panglima tertinggi Rusia sekarang mulai menjulurkan kepalanya. Skibitsky juga menandai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov untuk dimusnahkan. Berbicara kepada outlet media Die Welt Jerman, Skibitsky menyebut percobaan pembunuhan sejumlah jurnalis beberapa terakhir adalah pekerjaan orang dalam. Pejabat Ukraina itu juga menuduh bahwa berbagai kelompok dalam elit Rusia saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Meski demikian, Skibitsky menegaskan bahwa propagandis Rusia bukan target utama untuk dinasnya dibanding dengan komandan unit militer Rusia. Dia mengklaim bahwa Kiev telah berhasil membunuh beberapa petinggi ini tetapi menolak memberikan informasi lebih rinci. Setelah lebih dari setahun perang dengan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah melalui masa-masa sulit. Putin mengatakan saat ini Rusia berusaha dengan segala cara memperkuat fondasi spiritualitas negaranya. Hal itu untuk memastikan masa depan tanpa syarat kaum muda Rusia. Putin mengakui kini Rusia menjadi lebih mandiri dalam beberapa tahun terakhir, namun ia tidak menyebut hal itu diakibatkan sanksi internasional. Sementara itu hingga kini pihak Rusia belum mau melakukan penyelesaian damai konflik di Ukraina. Sekretaris Pers Putin, Dmitry Peskov menjelaskan hanya ada kemungkinan kecil hal tersebut didiskusikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahun lalu juga mengatakan Kiev tidak akan bernegosiasi dengan Rusia saat Putin menjabat. Baik Rusia dan Ukraina memiliki garis merah yang tidak akan mereka lewati ketika membahas kesepakatan damai. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-455 pada Rabu 24 Mei. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina disebut nekat menyerang kawasan Rusia di perbatasan, tepatnya di Belgorod. Hingga pemerintah Rusia menanggapi serangan penyabot Ukraina di Rusia dengan sangat keras. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, dalam hari ke-455 ini perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya kelompok sabotase Ukraina nekat menyeberang perbatasan. Mereka membuat kekacauan dan keonaran di wilayah Belgorod di Rusia Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov menuturkan serangan drone terjadi lagi pada malam hari. Serbuan drone ini terjadi setelah serangan bersenjata lainnya di wilayah itu dari Ukraina. Rentetan serangan tersebut merusak beberapa rumah pribadi, kantor, dan kendaraan. Bahkan sampai merusak pipa gas di Kecamatan Graivoron dan terjadi kebakaran kecil. Dalam hari ke-455 ini pula, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandaskan pihaknya menanggapi serangan di perbatasan dengan sangat keras. Wilayah Rusia di kawasan perbatasan negara diserang kelompok bersenjata dari Ukraina. Pasukan Rusia sampai harus mengerahkan jet tempur dan artileri. Serangan itu menjadi serangan paling serius sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, termasuk pertempuran di Belgorod yang berlangsung berhari-hari. Kendati begitu, Ukraina membantah menyerang wilayah Rusia di perbatasan.
Belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk ke dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina ini sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, Purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian, baik tentara banyak yang terluka dan tewas, hingga peralatan yang rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily Dandikin mengungkapkan, serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan ke Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam ini. Analis militer Rusia itu juga menepis kelompok sabotase yang menyeberang perbatasan bukan dari pihak Ukraina. Sebelumnya, Kiev menyatakan kelompok sabotase itu merupakan beberapa sukarelawan yang terorganisir secara mandiri. 20 часов полностью был взят Бахмут. Pihak Rusia mengklaim berhasil menguasai wilayah Bakhmut seluruhnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Rusia pun akan segera mendirikan pemerintah wilayah dan menghilangkan ranjau. Denis Pusilin, kepala wilayah Donetsk, menyebut mulai Rabu 24 Mei 2023 pihaknya telah membawa Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia ke Bakhmut. Ia mengatakan polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Denis mencatat Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Diketahui bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Mereka akan tetap berada di sana hingga Kamis 25 Mei. Setelah itu mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperkuat posisi mereka di sisi pinggiran Bakhmut. Menurutnya jumlah keseluruhan serangan Rusia telah menurun saat unit diganti. Sementara itu ia mengklaim pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah barat daya kota Bakhmut. Rusia mulai bekerja di kota Bakhmut, Ukraina, setelah mengklaim merebut seluruh kota itu. Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bakhmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah membersihkan ranjau di kota. Pada Sabtu, 20 Mei 2023, bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bakhmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus. Kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TASS.com pada Kamis 25 Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara. Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat, Ukraina meluncurkan 3 drone berkecepatan tinggi
menyerang kapal armada Laut Hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan keamanan dari jaringan pipa gas Turkish Stream dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat yang saat itu berada di 140 km timur laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Cashen. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan Barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika. Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan Barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir taktis terhadap pusat komando, lapangan terbang dan sebagainya dalam hal itu akan melumpuhkan Ukraina. Tak berhenti sampai di situ, ia pun menyebut Alaska adalah wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Rusia. Sehingga Rusia bisa menargetkan Alaska dengan meningkatkan potensi nuklir taktis tanpa melibatkan kekuatan nuklir strategis. Sebagai informasi saja, Alaska mungkin dipisahkan dari Rusia oleh Selat Bering. Tapi negara yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia. Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafyev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka. Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontra baterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan. Zelensky telah meyakinkan para pendukung Baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut, dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu.
Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya. Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil. Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin melukai sedikitnya 8 penduduk setempat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivan Kursk. Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas, Tukstream, dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivan Kursk. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivan Kursk dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivan Kursk dibangun di galangan kapal Severnaya Fer di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivan Kursk, dan menjadi proyek pertama kapal serial build. Kapal itu memasuki layanan dengan Armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari 2 kelompok paramiliter yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan tersebut. Menurut penyelidik terpisah melaporkan, jika setidaknya 3 MRAP Amerika Serikat dapat diidentifikasi dari rekaman yang difilmkan di Belgorod. Sebagai informasi, sekali lagi pejabat Rusia mengutuk transfer senjata barat ke Ukraina. Kini Korps Sukarelawan Rusia bersama dengan Legiun Kebebasan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah perbatasan Rusia-Belgorod tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun menyalahkan formasi nasionalis Ukraina. Terkini Rabu 24 Mei 2023, Moskow mengatakan distrik militer barat Rusia melancarkan serangan udara dan tembakan artileri. Hal itu menandakan jika formasi nasionalis telah diblokir dan dihancurkan, di mana para nasionalis yang tersisa didorong kembali ke Ukraina, di mana mereka terus dipukul sampai mereka benar-benar tersingkir. Imbasnya, 70 teroris Ukraina telah gugur dan hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Denis Kapustin, komandan milisi Rusia yang melakukan serangan di Belgorod, ingin meluncurkan lebih banyak serangan ke Rusia. Ia menggambarkan dirinya sebagai Komandan Korps Relawan Rusia atau RVC
Saat memberikan pernyataannya pada Rabu, 24 Mei 2023, komandan itu mengklaim 2 orang pejuangnya tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan itu. Selain itu, Denis Kapustin mengklaim pejuangnya telah mengambil kendaraan lapis baja Rusia dan senjata anti-drone. Denis Kapustin berulang kali ditanya tentang laporan media barat soal milisinya telah menggunakan peralatan militer AS untuk membantu Ukraina, tapi menolak untuk menjawab secara langsung. Dia juga mengatakan peralatan militer barat telah direbut oleh Rusia dalam pertempuran untuk Bakhmut di Ukraina. Denis Kapustin mengatakan Ukraina hanya mendukung RVC dengan informasi, bensin, makanan, dan obat-obatan. RVC mengatakan kelompoknya terdiri dari orang-orang Rusia yang berjuang untuk Ukraina dan melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baru-baru ini janji NATO terhadap Ukraina pun telah bocor ke publik. Adapun janji itu terkait kondisi jika Ukraina kalah perang melawan Rusia. Maka NATO berjanji akan menggantikan Ukraina perang melawan pasukan Presiden Vladimir Putin. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas Macgregor yang mengatakan NATO menolak untuk menerima kekalahan Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Sehingga jika Ukraina kalah maka NATO bersiap gantikan perang melawan Rusia. Terlebih hingga saat ini NATO dan negara barat terus memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan pemerintahan Ukraina dari kehancuran total. Macgregor mengatakan Gedung Putih mulai rajin membicarakan Ukraina dalam medan perang. Pembicaraan tersebut menguat seusai Rusia mengklaim berhasil menguasai Artemovsk di kota Bakhmut. Jatuhnya wilayah itu membuat barat semakin pesimis angkatan bersenjata Ukraina bisa menang melawan Rusia. Pada saat yang sama, Macgregor memperingatkan bahwa barat bisa memutuskan untuk intervensi terbuka. Hal itu dilatar belakangi dari situasi krisis saat ini. Meski begitu, intervensi terbuka akan menimbulkan konsekuensi bencana. Menurut militer, cara terbaik menyelesaikan krisis dengan mendeklarasikan Ukraina sebagai negara netral. Hal itu pula yang disarankan Rusia sebelum situasi meningkat, namun kesempatan ini telah terlewatkan karena kesalahan negara-negara barat. Amerika Serikat menggertak Rusia dengan kapal induk terbesar di dunia yakni USS Gerald R. Ford. Kapal induk tersebut dirapatkan ke perairan Norwegia untuk melakukan latihan militer bersama di bawah program NATO. Lantas inilah kapal induk USS Gerald R. Ford yang jadi andalan Amerika Serikat. Gerald R. Ford bertugas di Angkatan Laut pada masa Perang Dunia II. Ia juga mengambil bagian dalam pertempuran di kapal induk ringan Monterey di Pasifik. USS Gerald R. Ford mulai masuk ke tahap produksi pada tahun 2005 dan berusia bertugas pada tahun 2017 silam. Biaya pembangunan kapal induk terbesar di dunia ini mencapai 13 miliar US dollar atau setara dengan 188 triliun rupiah. Kapal induk ini berbobot 100.000 ton atau setara dengan 400 batung Liberty. Kapal ini bisa berlayar dengan kecepatan di atas 30 knot. Tak hanya itu, namun mampu mengarungi perairan selama 90 hari tanpa harus mengisi ulang perbekalan. Kemudian kapal ini mampu meluncurkan pesawat terbang ratusan kilometer dari sasaran. Diketahui sebelumnya USS Gerald R. Ford tiba di Oslo pada Rabu 24 Mei 2023. Ini menjadi perjalanan pertama kapal induk terbesar di dunia ke Eropa. Otoritas militer Norwegia mengatakan kapal dan awaknya akan melakukan latihan dengan angkatan bersenjata Norwegia. Latihan itu akan dilakukan di sepanjang pantai Norwegia dalam beberapa hari mendatang. Media Norwegia sempat melaporkan bahwa kapal induk itu akan berlayar ke utara lingkaran Arktik. Kehadiran kapal induk Amerika Serikat ini mendapat teguran dari Rusia, terlebih Norwegia dan Rusia berbatasan langsung di wilayah laut. Kecaman pun telah datang dari kedutaan Rusia di Oslo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada kekuatan militer yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ada. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan kehilangan 1 juta suku cadang untuk jet tempur F-35 Lightning II.
Diketahui jet tempur F-35 itu adalah sistem senjata termahal dalam sejarah negara itu. Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau GAO melaporkan suku cadang yang hilang itu seperti baut, ban, dan roda pendaratan bernilai sekitar 85 juta dolar Amerika Serikat. Sejak 2018, Pentagon telah meninjau hanya 2% dari kehilangan suku cadang yang teridentifikasi. Suku cadang jet yang dibuat Lockheed Martin disimpan di seluruh dunia untuk digunakan pada F-35 oleh militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang membeli pesawat itu. Laporan GAO menandai masalah terbaru untuk program F-35 senilai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Salah satunya masalah getaran mesin yang bahkan menyebabkan penarikan global pada bulan Maret. Hanya sekitar 30% dari armada F-35 Amerika yang berkemampuan penuh misi. Pasokan suku cadang yang tipis membahayakan kemampuan pasukan Amerika Serikat untuk menjaga pesawat tetap beroperasi selama perang besar berikutnya di negara itu. Hal tersebut disampaikan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Michael Smith. GAO menyebut hilangnya sebagian suku cadang F-35 adalah kesalahan Pentagon dalam mengawasi komponen yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Wakil Kepala Badan Intelijen Ukraina Vadim Skibitsky secara terang-terangan ingin menghabisi Vladimir Putin. Dia juga mengklaim bahwa Presiden Rusia itu dapat merasakan operasi Kiev semakin dekat dengannya. Tidak hanya Putin, bos Wagner Yevgeny Prigozhin juga masuk dalam daftar pembunuhan intelijen Ukraina. Menurutnya, Dinas Intelijen Ukraina telah gagal membunuh Putin karena dia tetap bersembunyi, tetapi menambahkan bahwa Panglima tertinggi Rusia sekarang mulai menjulurkan kepalanya. Skibitsky juga menandai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov untuk dimusnahkan. Berbicara kepada outlet media Die Welt Jerman, Skibitsky menyebut percobaan pembunuhan sejumlah jurnalis beberapa terakhir adalah pekerjaan orang dalam. Pejabat Ukraina itu juga menuduh bahwa berbagai kelompok dalam elit Rusia saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Meski demikian, Skibitsky menegaskan bahwa propagandis Rusia bukan target utama untuk dinasnya dibanding dengan komandan unit militer Rusia. Dia mengklaim bahwa Kiev telah berhasil membunuh beberapa petinggi ini tetapi menolak memberikan informasi lebih rinci. Setelah lebih dari setahun perang dengan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah melalui masa-masa sulit. Putin mengatakan saat ini Rusia berusaha dengan segala cara memperkuat fondasi spiritualitas negaranya. Hal itu untuk memastikan masa depan tanpa syarat kaum muda Rusia. Putin mengakui kini Rusia menjadi lebih mandiri dalam beberapa tahun terakhir, namun ia tidak menyebut hal itu diakibatkan sanksi internasional. Sementara itu hingga kini pihak Rusia belum mau melakukan penyelesaian damai konflik di Ukraina. Sekretaris Pers Putin, Dmitry Peskov menjelaskan hanya ada kemungkinan kecil hal tersebut didiskusikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahun lalu juga mengatakan Kiev tidak akan bernegosiasi dengan Rusia saat Putin menjabat. Baik Rusia dan Ukraina memiliki garis merah yang tidak akan mereka lewati ketika membahas kesepakatan damai. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-455 pada Rabu 24 Mei. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina disebut nekat menyerang kawasan Rusia di perbatasan, tepatnya di Belgorod. Hingga pemerintah Rusia menanggapi serangan penyabot Ukraina di Rusia dengan sangat keras. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, dalam hari ke-455 ini perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya kelompok sabotase Ukraina nekat menyeberang perbatasan. Mereka membuat kekacauan dan keonaran di wilayah Belgorod di Rusia Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov menuturkan serangan drone terjadi lagi pada malam hari. Serbuan drone ini terjadi setelah serangan bersenjata lainnya di wilayah itu dari Ukraina. Rentetan serangan tersebut merusak beberapa rumah pribadi, kantor, dan kendaraan. Bahkan sampai merusak pipa gas di Kecamatan Graivoron dan terjadi kebakaran kecil.
Dalam hari ke-455 ini pula, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandaskan pihaknya menanggapi serangan di perbatasan dengan sangat keras. Wilayah Rusia di kawasan perbatasan negara diserang kelompok bersenjata dari Ukraina. Pasukan Rusia sampai harus mengerahkan jet tempur dan artileri. Serangan itu menjadi serangan paling serius sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, termasuk pertempuran di Belgorod yang berlangsung berhari-hari. Kendati begitu, Ukraina membantah menyerang wilayah Rusia di perbatasan. Belakangan ini, wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk ke dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina ini sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari sputnikglobe.com, pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, Purnawirawan Kapten pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian, baik tentara banyak yang terluka dan tewas, hingga peralatan yang rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily Dandikin mengungkapkan, serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan ke Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam ini. Analis militer Rusia itu juga menepis kelompok sabotase yang menyeberang perbatasan bukan dari pihak Ukraina. Sebelumnya, Kiev menyatakan kelompok sabotase itu merupakan beberapa sukarelawan yang terorganisir secara mandiri. 20 часов полностью был взят Бахмут. Pihak Rusia mengklaim berhasil menguasai wilayah Bakhmut seluruhnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Rusia pun akan segera mendirikan pemerintah wilayah dan menghilangkan ranjau. Denis Pushilin, kepala wilayah Donetsk, menyebut mulai Rabu 24 Mei 2023 pihaknya telah membawa Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia ke Bakhmut. Ia mengatakan polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Denis mencatat Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Diketahui bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Mereka akan tetap berada di sana hingga Kamis 25 Mei. Setelah itu mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperkuat posisi mereka di sisi pinggiran Bakhmut. Menurutnya jumlah keseluruhan serangan Rusia telah menurun saat unit diganti. Sementara itu ia mengklaim pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah barat daya kota Bakhmut. Rusia mulai bekerja di kota Bakhmut, Ukraina, setelah mengklaim merebut seluruh kota itu. Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bakhmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah membersihkan ranjau di kota. Pada Sabtu, 20 Mei 2023, bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bakhmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali.
Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus. Kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TASS.com pada Kamis 25 Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara. Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat, Ukraina meluncurkan 3 drone berkecepatan tinggi menyerang kapal armada Laut Hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan keamanan dari jaringan pipa gas Turkish Stream dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat yang saat itu berada di 140 km timur laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Cashen. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan Barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika. Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan Barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir taktis terhadap pusat komando, lapangan terbang dan sebagainya dalam hal itu akan melumpuhkan Ukraina. Tak berhenti sampai di situ, ia pun menyebut Alaska adalah wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Rusia. Sehingga Rusia bisa menargetkan Alaska dengan meningkatkan potensi nuklir taktis tanpa melibatkan kekuatan nuklir strategis. Sebagai informasi saja, Alaska mungkin dipisahkan dari Rusia oleh Selat Bering. Tapi negara yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia. Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafiev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka. Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontra baterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat
setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan. Zelensky telah meyakinkan para pendukung baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut, dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu. Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya. Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil. Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin, melukai sedikitnya 8 penduduk setempat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam, sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivan Kursk. Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas Tukstream dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivan Kursk. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivan Kursk dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivan Kursk dibangun di galangan kapal Severnaya Ver di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivan Kursk, dan menjadi proyek pertama kapal serial build. Kapal itu memasuki layanan dengan Armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari 2 kelompok paramiliter yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan tersebut. Menurut penyelidik terpisah melaporkan, jika setidaknya 3 MRAP Amerika Serikat dapat diidentifikasi dari rekaman yang difilmkan di Belgorod. Sebagai informasi, sekali lagi, pejabat Rusia mengutuk transfer senjata barat ke Ukraina. Kini Korps Sukarelawan Rusia bersama dengan Legiun Kebebasan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah perbatasan Rusia-Belgorod tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun menyalahkan formasi nasionalis Ukraina. Terkini Rabu 24 Mei 2023, Moskow mengatakan distrik militer barat Rusia melancarkan serangan udara dan tembakan artileri. Hal itu menandakan jika formasi nasionalis telah diblokir dan dihancurkan.
di mana para nasionalis yang tersisa didorong kembali ke Ukraina, di mana mereka terus dipukul sampai mereka benar-benar tersingkir. Imbasnya, 70 teroris Ukraina telah gugur dan hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Denis Kapustin, komandan milisi Rusia yang melakukan serangan di Belgorod, ingin meluncurkan lebih banyak serangan ke Rusia. Ia menggambarkan dirinya sebagai Komandan Korps Relawan Rusia atau RVC saat memberikan pernyataannya pada Rabu, 24 Mei 2023. Komandan itu mengklaim 2 orang pejuangnya tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan itu. Selain itu, Denis Kapustin mengklaim pejuangnya telah mengambil kendaraan lapis baja Rusia dan senjata anti-drone. Denis Kapustin berulang kali ditanya tentang laporan media barat soal milisinya telah menggunakan peralatan militer AS untuk membantu Ukraina, tapi menolak untuk menjawab secara langsung. Dia juga mengatakan peralatan militer barat telah direbut oleh Rusia dalam pertempuran untuk Bakhmut di Ukraina. Denis Kapustin mengatakan Ukraina hanya mendukung RVC dengan informasi, bensin, makanan, dan obat-obatan. RVC mengatakan kelompoknya terdiri dari orang-orang Rusia yang berjuang untuk Ukraina dan melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baru-baru ini janji NATO terhadap Ukraina pun telah bocor ke publik. Adapun janji itu terkait kondisi jika Ukraina kalah perang melawan Rusia. Maka NATO berjanji akan menggantikan Ukraina perang melawan pasukan Presiden Vladimir Putin. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor yang mengatakan NATO menolak untuk menerima kekalahan Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Sehingga jika Ukraina kalah maka NATO bersiap gantikan perang melawan Rusia. Terlebih hingga saat ini NATO dan negara barat terus memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan pemerintahan Ukraina dari kehancuran total. McGregor mengatakan Gedung Putih mulai rajin membicarakan Ukraina dalam medan perang. Pembicaraan tersebut menguat seusai Rusia mengklaim berhasil menguasai Artemovsk di kota Bakhmut. Jatuhnya wilayah itu membuat barat semakin pesimis angkatan bersenjata Ukraina bisa menang melawan Rusia. Pada saat yang sama, McGregor memperingatkan bahwa barat bisa memutuskan untuk intervensi terbuka. Hal itu dilatar belakangi dari situasi krisis saat ini. Meski begitu, intervensi terbuka akan menimbulkan konsekuensi bencana. Menurut militer, cara terbaik menyelesaikan krisis dengan mendeklarasikan Ukraina sebagai negara netral. Hal itu pula yang disarankan Rusia sebelum situasi meningkat, namun kesempatan ini telah terlewatkan karena kesalahan negara-negara barat. Amerika Serikat menggertak Rusia dengan kapal induk terbesar di dunia yakni USS Gerald R. Ford. Kapal induk tersebut dirapatkan ke perairan Norwegia untuk melakukan latihan militer bersama di bawah program NATO. Lantas inilah kapal induk USS Gerald R. Ford yang jadi andalan Amerika Serikat. Gerald R. Ford bertugas di Angkatan Laut pada masa Perang Dunia II. Ia juga mengambil bagian dalam pertempuran di kapal induk ringan Monterey di Pasifik. USS Gerald R. Ford mulai masuk ke tahap produksi pada tahun 2005 dan berusia bertugas pada tahun 2017 silam. Biaya pembangunan kapal induk terbesar di dunia ini mencapai 13 miliar US dollar atau setara dengan 188 triliun rupiah. Kapal induk ini berbobot 100.000 ton atau setara dengan 400 batung Liberty. Kapal ini bisa berlayar dengan kecepatan di atas 30 knot. Tak hanya itu, namun mampu mengarungi perairan selama 90 hari tanpa harus mengisi ulang perbekalan. Kemudian kapal ini mampu meluncurkan pesawat terbang ratusan kilometer dari sasaran. Diketahui sebelumnya USS Gerald R. Ford tiba di Oslo pada Rabu 24 Mei 2023. Ini menjadi perjalanan pertama kapal induk terbesar di dunia ke Eropa. Otoritas militer Norwegia mengatakan kapal dan awaknya akan melakukan latihan dengan angkatan bersenjata Norwegia. Latihan itu akan dilakukan di sepanjang pantai Norwegia dalam beberapa hari mendatang. Media Norwegia sempat melaporkan bahwa kapal induk itu akan berlayar ke utara lingkaran Arktik. Kehadiran kapal induk Amerika Serikat ini mendapat teguran dari Rusia, terlebih Norwegia dan Rusia berbatasan langsung di wilayah laut. Kecaman pun telah datang dari kedutaan Rusia di Oslo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada kekuatan militer yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ada.
Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan kehilangan 1 juta suku cadang untuk jet tempur F-35 Lightning II. Diketahui jet tempur F-35 itu adalah sistem senjata termahal dalam sejarah negara itu. Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau GAO melaporkan suku cadang yang hilang itu seperti baut, ban, dan roda pendaratan bernilai sekitar 85 juta dolar Amerika Serikat. Sejak 2018, Pentagon telah meninjau hanya 2% dari kehilangan suku cadang yang teridentifikasi. Suku cadang jet yang dibuat Lockheed Martin disimpan di seluruh dunia untuk digunakan pada F-35 oleh militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang membeli pesawat itu. Laporan GAO menandai masalah terbaru untuk program F-35 senilai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Salah satunya masalah getaran mesin yang bahkan menyebabkan penarikan global pada bulan Maret. Hanya sekitar 30% dari armada F-35 Amerika yang berkemampuan penuh misi. Pasokan suku cadang yang tipis membahayakan kemampuan pasukan Amerika Serikat untuk menjaga pesawat tetap beroperasi selama perang besar berikutnya di negara itu. Hal tersebut disampaikan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Michael Smith. GAO menyebut hilangnya sebagian suku cadang F-35 adalah kesalahan Pentagon dalam mengawasi komponen yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Wakil Kepala Badan Intelijen Ukraina Vadim Skibitsky secara terang-terangan ingin menghabisi Vladimir Putin. Dia juga mengklaim bahwa Presiden Rusia itu dapat merasakan operasi Kiev semakin dekat dengannya. Tidak hanya Putin, bos Wagner Yevgeny Prigozhin juga masuk dalam daftar pembunuhan intelijen Ukraina. Menurutnya, Dinas Intelijen Ukraina telah gagal membunuh Putin karena dia tetap bersembunyi, tetapi menambahkan bahwa Panglima tertinggi Rusia sekarang mulai menjulurkan kepalanya. Skibitsky juga menandai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov untuk dimusnahkan. Berbicara kepada outlet media Die Welt Jerman, Skibitsky menyebut percobaan pembunuhan sejumlah jurnalis beberapa terakhir adalah pekerjaan orang dalam. Pejabat Ukraina itu juga menuduh bahwa berbagai kelompok dalam elit Rusia saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Meski demikian, Skibitsky menegaskan bahwa propagandis Rusia bukan target utama untuk dinasnya dibanding dengan komandan unit militer Rusia. Dia mengklaim bahwa Kiev telah berhasil membunuh beberapa petinggi ini tetapi menolak memberikan informasi lebih rinci. Setelah lebih dari setahun perang dengan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah melalui masa-masa sulit. Putin mengatakan saat ini Rusia berusaha dengan segala cara memperkuat fondasi spiritualitas negaranya. Hal itu untuk memastikan masa depan tanpa syarat kaum muda Rusia. Putin mengakui kini Rusia menjadi lebih mandiri dalam beberapa tahun terakhir, namun ia tidak menyebut hal itu diakibatkan sanksi internasional. Sementara itu hingga kini pihak Rusia belum mau melakukan penyelesaian damai konflik di Ukraina. Sekretaris Pers Putin, Dmitry Peskov menjelaskan hanya ada kemungkinan kecil hal tersebut didiskusikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahun lalu juga mengatakan Kiev tidak akan bernegosiasi dengan Rusia saat Putin menjabat. Baik Rusia dan Ukraina memiliki garis merah yang tidak akan mereka lewati ketika membahas kesepakatan damai. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-455 pada Rabu 24 Mei. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina disebut nekat menyerang kawasan Rusia di perbatasan, tepatnya di Belgorod. Hingga pemerintah Rusia menanggapi serangan penyabot Ukraina di Rusia dengan sangat keras. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, dalam hari ke-455 ini perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya kelompok sabotase Ukraina nekat menyeberang perbatasan. Mereka membuat kekacauan dan keonaran di wilayah Belgorod di Rusia Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod Vyacheslav Gladkov menuturkan serangan drone terjadi lagi pada malam hari. Serbuan drone ini terjadi setelah serangan bersenjata lainnya di wilayah itu dari Ukraina.
Rentetan serangan tersebut merusak beberapa rumah pribadi, kantor, dan kendaraan. Bahkan sampai merusak pipa gas di Kecamatan Graivoron dan terjadi kebakaran kecil. Dalam hari ke-455 ini pula, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandaskan pihaknya menanggapi serangan di perbatasan dengan sangat keras. Wilayah Rusia di kawasan perbatasan negara diserang kelompok bersenjata dari Ukraina. Pasukan Rusia sampai harus mengerahkan jet tempur dan artileri. Serangan itu menjadi serangan paling serius sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, termasuk pertempuran di Belgorod yang berlangsung berhari-hari. Kendati begitu, Ukraina membantah menyerang wilayah Rusia di perbatasan. Belakangan ini, wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk ke dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina ini sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari sputnikglobe.com, pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, Purnawirawan Kapten pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian, baik tentara banyak yang terluka dan tewas, hingga peralatan yang rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily Dandikin mengungkapkan, serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan ke Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam ini. Analis militer Rusia itu juga menepis kelompok sabotase yang menyeberang perbatasan bukan dari pihak Ukraina. Sebelumnya, Kiev menyatakan kelompok sabotase itu merupakan beberapa sukarelawan yang terorganisir secara mandiri. 20 часов полностью был взят Бахмут. Pihak Rusia mengklaim berhasil menguasai wilayah Bakhmut seluruhnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Rusia pun akan segera mendirikan pemerintah wilayah dan menghilangkan ranjau. Denis Pushilin, kepala wilayah Donetsk, menyebut mulai Rabu 24 Mei 2023 pihaknya telah membawa Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia ke Bakhmut. Ia mengatakan polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Denis mencatat Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Diketahui bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Mereka akan tetap berada di sana hingga Kamis 25 Mei. Setelah itu mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperkuat posisi mereka di sisi pinggiran Bakhmut. Menurutnya jumlah keseluruhan serangan Rusia telah menurun saat unit diganti. Sementara itu ia mengklaim pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah barat daya kota Bakhmut. Rusia mulai bekerja di kota Bakhmut, Ukraina, setelah mengklaim merebut seluruh kota itu. Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bakhmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah membersihkan ranjau di kota. Pada Sabtu, 20 Mei 2023, bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bakhmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali.
Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus. Kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TASS.com pada Kamis 25 Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara. Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat Ukraina meluncurkan 3 drone berkecepatan tinggi menyerang kapal armada Laut Hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan keamanan dari jaringan pipa gas Turkish Stream dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat yang saat itu berada di 140 km timur laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Cashen. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan Barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika. Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan Barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir taktis terhadap pusat komando, lapangan terbang dan sebagainya dalam hal itu akan melumpuhkan Ukraina. Tak berhenti sampai di situ, ia pun menyebut Alaska adalah wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Rusia. Sehingga Rusia bisa menargetkan Alaska dengan meningkatkan potensi nuklir taktis tanpa melibatkan kekuatan nuklir strategis. Sebagai informasi saja, Alaska mungkin dipisahkan dari Rusia oleh Selat Bering. Tapi negara yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia. Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafiev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka. Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontra baterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat
setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan. Zelensky telah meyakinkan para pendukung baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut, dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu. Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya. Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil. Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin, melukai sedikitnya 8 penduduk setempat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivan Kursk. Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas, Tukstream, dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivan Kursk. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivan Kursk dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivan Kursk dibangun di galangan kapal Severnaya Fer di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivan Kursk, dan menjadi proyek pertama kapal serial build. Kapal itu memasuki layanan dengan Armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari 2 kelompok paramiliter yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan tersebut. Menurut penyelidik terpisah melaporkan, jika setidaknya 3 MRAP Amerika Serikat dapat diidentifikasi dari rekaman yang difilmkan di Belgorod. Sebagai informasi, sekali lagi pejabat Rusia mengutuk transfer senjata barat ke Ukraina. Kini Korps Sukarelawan Rusia bersama dengan Legiun Kebebasan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah perbatasan Rusia-Belgorod tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun menyalahkan formasi nasionalis Ukraina. Terkini Rabu 24 Mei 2023, Moskow mengatakan distrik militer barat Rusia melancarkan serangan udara dan tembakan artileri. Hal itu menandakan jika formasi nasionalis telah diblokir dan dihancurkan.
di mana para nasionalis yang tersisa didorong kembali ke Ukraina, di mana mereka terus dipukul sampai mereka benar-benar tersingkir. Imbasnya, 70 teroris Ukraina telah gugur dan hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Denis Kapustin, komandan milisi Rusia yang melakukan serangan di Belgorod, ingin meluncurkan lebih banyak serangan ke Rusia. Ia menggambarkan dirinya sebagai Komandan Korps Relawan Rusia atau RVC saat memberikan pernyataannya pada Rabu, 24 Mei 2023. Komandan itu mengklaim 2 orang pejuangnya tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan itu. Selain itu, Denis Kapustin mengklaim pejuangnya telah mengambil kendaraan lapis baja Rusia dan senjata anti-drone. Denis Kapustin berulang kali ditanya tentang laporan media barat soal milisinya telah menggunakan peralatan militer AS untuk membantu Ukraina, tapi menolak untuk menjawab secara langsung. Dia juga mengatakan peralatan militer barat telah direbut oleh Rusia dalam pertempuran untuk Bakhmut di Ukraina. Denis Kapustin Setelah lebih dari setahun perang dengan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah melalui masa-masa sulit. Putin mengatakan saat ini Rusia berusaha dengan segala cara memperkuat fondasi spiritualitas negaranya. Hal itu untuk memastikan masa depan tanpa syarat kaum muda Rusia. Putin mengakui kini Rusia menjadi lebih mandiri dalam beberapa tahun terakhir, namun ia tidak menyebut hal itu diakibatkan sanksi internasional. Sementara itu hingga kini pihak Rusia belum mau melakukan penyelesaian damai konflik di Ukraina. Sekretaris Pers Putin, Dmitry Peskov menjelaskan hanya ada kemungkinan kecil hal tersebut didiskusikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahun lalu juga mengatakan Kiev tidak akan bernegosiasi dengan Rusia saat Putin menjabat. Baik Rusia dan Ukraina memiliki garis merah yang tidak akan mereka lewati ketika membahas kesepakatan damai. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-455 pada Rabu 24 Mei. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina disebut nekat menyerang kawasan Rusia di perbatasan, tepatnya di Belgorod. Hingga pemerintah Rusia menanggapi serangan penyabot Ukraina di Rusia dengan sangat keras. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, dalam hari ke-455 ini perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya kelompok sabotase Ukraina nekat menyeberang perbatasan. Mereka membuat kekacauan dan keonaran di wilayah Belgorod di Rusia Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov menuturkan serangan drone terjadi lagi pada malam hari. Serbuan drone ini terjadi setelah serangan bersenjata lainnya di wilayah itu dari Ukraina. Rentetan serangan tersebut merusak beberapa rumah pribadi, kantor, dan kendaraan. Bahkan sampai merusak pipa gas di Kecamatan Graivoron dan terjadi kebakaran kecil. Dalam hari ke-455 ini pula, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandaskan pihaknya menanggapi serangan di perbatasan dengan sangat keras. Wilayah Rusia di kawasan perbatasan negara diserang kelompok bersenjata dari Ukraina. Pasukan Rusia sampai harus mengerahkan jet tempur dan artileri. Serangan itu menjadi serangan paling serius sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, termasuk pertempuran di Belgorod yang berlangsung berhari-hari. Kendati begitu, Ukraina membantah menyerang wilayah Rusia di perbatasan. Belakangan ini, wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk ke dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina ini sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut.
Dikutip dari sputnikglobe.com, pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, purnawirawan Kapten pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod, Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian, baik tentara banyak yang terluka dan tewas, hingga peralatan yang rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily Dandikin mengungkapkan, serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan ke Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam ini. Analis militer Rusia itu juga menepis kelompok sabotase yang menyeberang perbatasan bukan dari pihak Ukraina. Sebelumnya, Kiev menyatakan kelompok sabotase itu merupakan beberapa sukarelawan yang terorganisir secara mandiri. 20 часов полностью был взят Бахмут. Pihak Rusia mengklaim berhasil menguasai wilayah Bakhmut seluruhnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Rusia pun akan segera mendirikan pemerintah wilayah dan menghilangkan ranjau. Denis Pushilin, Kepala Wilayah Donetsk, menyebut mulai Rabu 24 Mei 2023 pihaknya telah membawa Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia ke Bakhmut. Ia mengatakan polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Denis mencatat Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Diketahui bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Mereka akan tetap berada di sana hingga Kamis 25 Mei. Setelah itu mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperkuat posisi mereka di sisi pinggiran Bakhmut. Menurutnya jumlah keseluruhan serangan Rusia telah menurun saat unit diganti. Sementara itu ia mengklaim pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah barat daya kota Bakhmut. Rusia mulai bekerja di kota Bakhmut, Ukraina, setelah mengklaim merebut seluruh kota itu. Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bakhmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah membersihkan ranjau di kota. Pada Sabtu, 20 Mei 2023, bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bakhmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus. Kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TASS.com pada Kamis 25 Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara. Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat, Ukraina meluncurkan 3 drone berkecepatan tinggi menyerang kapal armada Laut Hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan
keamanan dari jaringan pipa gas Turki Stream dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat yang saat itu berada di 140 km timur laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Cashen. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika. Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir taktis terhadap pusat komando, lapangan terbang dan sebagainya dalam hal itu akan melumpuhkan Ukraina. Tak berhenti sampai di situ, ia pun menyebut Alaska adalah wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Rusia. Sehingga Rusia bisa menargetkan Alaska dengan meningkatkan potensi nuklir taktis tanpa melibatkan kekuatan nuklir strategis. Sebagai informasi saja, Alaska mungkin dipisahkan dari Rusia oleh Selat Bering. Tapi negara yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia. Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafiev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka. Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontra baterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan. Zelensky telah meyakinkan para pendukung baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut, dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu.
Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya. Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil. Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin melukai sedikitnya 8 penduduk setempat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam, sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivan Kursk. Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas, Tukstream, dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivan Kursk. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivan Kursk dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivan Kursk dibangun di galangan kapal Severnaya Fer di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivan Kursk, dan menjadi proyek pertama kapal serial build. Kapal itu memasuki layanan dengan Armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Keep kalem. Pesan Grab pasti cepat dijemput atau gratis voucher. Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari 2 kelompok paramiliter yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan tersebut. Menurut penyelidik terpisah melaporkan, jika setidaknya 3 MRAP Amerika Serikat dapat diidentifikasi dari rekaman yang difilmkan di Belgorod. Sebagai informasi, sekali lagi pejabat Rusia mengutuk transfer senjata barat ke Ukraina. Kini Korps Sukarelawan Rusia bersama dengan Legiun Kebebasan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah perbatasan Rusia-Belgorod tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun menyalahkan formasi nasionalis Ukraina. Terkini Rabu 24 Mei 2023, Moskow mengatakan distrik militer barat Rusia melancarkan serangan udara dan tembakan artileri. Hal itu menandakan jika formasi nasionalis telah diblokir dan dihancurkan, di mana para nasionalis yang tersisa didorong kembali ke Ukraina, di mana mereka terus dipukul sampai mereka benar-benar tersingkir. Imbasnya, 70 teroris Ukraina telah gugur dan hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Denis Kapustin, komandan milisi Rusia yang melakukan serangan di Belgorod, ingin meluncurkan lebih banyak serangan ke Rusia.
Ia menggambarkan dirinya sebagai Komandan Korps Relawan Rusia atau RVC saat memberikan pernyataannya pada Rabu, 24 Mei 2023. Komandan itu mengklaim 2 orang pejuangnya tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan itu. Selain itu, Denis Kapustin mengklaim pejuangnya telah mengambil kendaraan lapis baja Rusia dan senjata anti-drone. Denis Kapustin berulang kali ditanya tentang laporan media barat soal milisinya telah menggunakan peralatan militer AS untuk membantu Ukraina, tapi menolak untuk menjawab secara langsung. Dia juga mengatakan peralatan militer barat telah direbut oleh Rusia dalam pertempuran untuk Bakhmut di Ukraina. Denis Kapustin mengatakan Ukraina hanya mendukung RVC dengan informasi, bensin, makanan, dan obat-obatan. RVC mengatakan kelompoknya terdiri dari orang-orang Rusia yang berjuang untuk Ukraina dan melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baru-baru ini janji NATO terhadap Ukraina pun telah bocor ke publik. Adapun janji itu terkait kondisi jika Ukraina kalah perang melawan Rusia. Maka NATO berjanji akan menggantikan Ukraina perang melawan pasukan Presiden Vladimir Putin. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor yang mengatakan NATO menolak untuk menerima kekalahan Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Sehingga jika Ukraina kalah maka NATO bersiap gantikan perang melawan Rusia. Terlebih hingga saat ini NATO dan negara barat terus memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan pemerintahan Ukraina dari kehancuran total. McGregor mengatakan Gedung Putih mulai rajin membicarakan Ukraina dalam medan perang. Pembicaraan tersebut menguat seusai Rusia mengklaim berhasil menguasai Artemovsk di kota Bakhmut. Jatuhnya wilayah itu membuat barat semakin pesimis angkatan bersenjata Ukraina bisa menang melawan Rusia. Pada saat yang sama, McGregor memperingatkan bahwa Barat bisa memutuskan untuk intervensi terbuka. Hal itu dilatar belakangi dari situasi krisis saat ini. Meski begitu, intervensi terbuka akan menimbulkan konsekuensi bencana. Menurut militer, cara terbaik menyelesaikan krisis dengan mendeklarasikan Ukraina sebagai negara netral. Hal itu pula yang disarankan Rusia sebelum situasi meningkat, namun kesempatan ini telah terlewatkan karena kesalahan negara-negara Barat. Amerika Serikat menggertak Rusia dengan kapal induk terbesar di dunia yakni USS Gerald R. Ford. Kapal induk tersebut dirapatkan ke perairan Norwegia untuk melakukan latihan militer bersama di bawah program NATO. Lantas inilah kapal induk USS Gerald R. Ford yang jadi andalan Amerika Serikat. Gerald R. Ford bertugas di Angkatan Laut pada masa Perang Dunia II. Ia juga mengambil bagian dalam pertempuran di kapal induk ringan Monterey di Pasifik. USS Gerald R. Ford mulai masuk ke tahap produksi pada tahun 2005 dan baru siap bertugas pada tahun 2017 silam. Biaya pembangunan kapal induk terbesar di dunia ini mencapai 13 miliar US dollar atau setara dengan 188 triliun rupiah. Kapal induk ini berbobot 100.000 ton atau setara dengan 400 batung Liberty. Kapal ini bisa berlayar dengan kecepatan di atas 30 knot. Tak hanya itu, namun mampu mengarungi perairan selama 90 hari tanpa harus mengisi ulang perbekalan. Kemudian kapal ini mampu meluncurkan pesawat terbang ratusan kilometer dari sasaran. Diketahui sebelumnya USS Gerald R. Ford tiba di Oslo pada Rabu 24 Mei 2023. Ini menjadi perjalanan pertama kapal induk terbesar di dunia ke Eropa. Otoritas militer Norwegia mengatakan kapal dan awaknya akan melakukan latihan dengan angkatan bersenjata Norwegia. Latihan itu akan dilakukan di sepanjang pantai Norwegia dalam beberapa hari mendatang. Media Norwegia sempat melaporkan bahwa kapal induk itu akan berlayar ke utara lingkaran Arktik. Kehadiran kapal induk Amerika Serikat ini mendapat teguran dari Rusia, terlebih Norwegia dan Rusia berbatasan langsung di wilayah laut. Kecaman pun telah datang dari kedutaan Rusia di Oslo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada kekuatan militer yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ada. Dari dulu selalu my love. My love. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan kehilangan 1 juta suku cadang untuk jet tempur F-35 Lightning II.
Diketahui jet tempur F-35 itu adalah sistem senjata termahal dalam sejarah negara itu. Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau GAO melaporkan suku cadang yang hilang itu seperti baut, ban, dan roda pendaratan bernilai sekitar 85 juta dolar Amerika Serikat. Sejak 2018, Pentagon telah meninjau hanya 2% dari kehilangan suku cadang yang teridentifikasi. Suku cadang jet yang dibuat Lockheed Martin disimpan di seluruh dunia untuk digunakan pada F-35 oleh militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang membeli pesawat itu. Laporan GAO menandai masalah terbaru untuk program F-35 senilai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Salah satunya, masalah getaran mesin yang bahkan menyebabkan penarikan global pada bulan Maret. Hanya sekitar 30% dari armada F-35 Amerika yang berkemampuan penuh misi. Pasokan suku cadang yang tipis membahayakan kemampuan pasukan Amerika Serikat untuk menjaga pesawat tetap beroperasi selama perang besar berikutnya di negara itu. Hal tersebut disampaikan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat, Michael Smith. GAO menyebut hilangnya sebagian suku cadang F-35 adalah kesalahan Pentagon dalam mengawasi komponen yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Wakil Kepala Badan Intelijen Ukraina Vadim Skibitsky secara terang-terangan ingin menghabisi Vladimir Putin. Dia juga mengklaim bahwa Presiden Rusia itu dapat merasakan operasi Kiev semakin dekat dengannya. Tidak hanya Putin, bos Wagner Yevgeny Prigozhin juga masuk dalam daftar pembunuhan intelijen Ukraina. Menurutnya, Dinas Intelijen Ukraina telah gagal membunuh Putin karena dia tetap bersembunyi, tetapi menambahkan bahwa Panglima tertinggi Rusia sekarang mulai menjulurkan kepalanya. Skibitsky juga menandai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov untuk dimusnahkan. Berbicara kepada outlet media Die Welt Jerman, Skibitsky menyebut percobaan pembunuhan sejumlah jurnalis beberapa terakhir adalah pekerjaan orang dalam. Pejabat Ukraina itu juga menuduh bahwa berbagai kelompok dalam elit Rusia saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Meski demikian, Skibitsky menegaskan bahwa propagandis Rusia bukan target utama untuk dinasnya dibanding dengan komandan unit militer Rusia. Dia mengklaim bahwa Kiev telah berhasil membunuh beberapa petinggi ini tetapi menolak memberikan informasi lebih rinci. Setelah lebih dari setahun perang dengan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah melalui masa-masa sulit. Putin mengatakan saat ini Rusia berusaha dengan segala cara memperkuat fondasi spiritualitas negaranya. Hal itu untuk memastikan masa depan tanpa syarat kaum muda Rusia. Putin mengakui kini Rusia menjadi lebih mandiri dalam beberapa tahun terakhir, namun ia tidak menyebut hal itu diakibatkan sanksi internasional. Sementara itu hingga kini pihak Rusia belum mau melakukan penyelesaian damai konflik di Ukraina. Sekretaris Pers Putin, Dmitry Peskov menjelaskan hanya ada kemungkinan kecil hal tersebut didiskusikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahun lalu juga mengatakan Kiev tidak akan bernegosiasi dengan Rusia saat Putin menjabat. Baik Rusia dan Ukraina memiliki garis merah yang tidak akan mereka lewati ketika membahas kesepakatan damai. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-455 pada Rabu 24 Mei. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina disebut nekat menyerang kawasan Rusia di perbatasan, tepatnya di Belgorod. Hingga pemerintah Rusia menanggapi serangan penyabot Ukraina di Rusia dengan sangat keras. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, dalam hari ke-455 ini perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya kelompok sabotase Ukraina nekat menyeberang perbatasan. Mereka membuat kekacauan dan keonaran di wilayah Belgorod di Rusia Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov menuturkan serangan drone terjadi lagi pada malam hari. Serbuan drone ini terjadi setelah serangan bersenjata lainnya di wilayah itu dari Ukraina. Rentetan serangan tersebut merusak beberapa rumah pribadi, kantor, dan kendaraan. Bahkan sampai merusak pipa gas di Kecamatan Graivoron dan terjadi kebakaran kecil.
Dalam hari ke-455 ini pula, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandaskan pihaknya menanggapi serangan di perbatasan dengan sangat keras. Wilayah Rusia di kawasan perbatasan negara diserang kelompok bersenjata dari Ukraina. Pasukan Rusia sampai harus mengerahkan jet tempur dan artileri. Serangan itu menjadi serangan paling serius sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, termasuk pertempuran di Belgorod yang berlangsung berhari-hari. Kendati begitu, Ukraina membantah menyerang wilayah Rusia di perbatasan. Belakangan ini wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk ke dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina ini sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, Purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian, baik tentara banyak yang terluka dan tewas, hingga peralatan yang rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily Dandikin mengungkapkan, serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan ke Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam ini. Analis militer Rusia itu juga menepis kelompok sabotase yang menyeberang perbatasan bukan dari pihak Ukraina. Sebelumnya, Kiev menyatakan kelompok sabotase itu merupakan beberapa sukarelawan yang terorganisir secara mandiri. 20 часов полностью был взят Бахмут. Pihak Rusia mengklaim berhasil menguasai wilayah Bakhmut seluruhnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Rusia pun akan segera mendirikan pemerintah wilayah dan menghilangkan ranjau. Denis Pushilin, Kepala Wilayah Donetsk, menyebut mulai Rabu 24 Mei 2023 pihaknya telah membawa Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia ke Bakhmut. Ia mengatakan polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Denis mencatat Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Diketahui bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Mereka akan tetap berada di sana hingga Kamis 25 Mei. Setelah itu mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperkuat posisi mereka di sisi pinggiran Bakhmut. Menurutnya jumlah keseluruhan serangan Rusia telah menurun saat unit diganti. Sementara itu ia mengklaim pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah barat daya kota Bakhmut. Rusia mulai bekerja di kota Bakhmut, Ukraina, setelah mengklaim merebut seluruh kota itu. Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bakhmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah membersihkan ranjau di kota. Pada Sabtu, 20 Mei 2023, bos perusahaan militer swasta Wagner,
Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bakhmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus. Kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TASS.com pada Kamis 25 Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara. Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat Ukraina meluncurkan 3 drone berkecepatan tinggi menyerang kapal armada Laut Hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan keamanan dari jaringan pipa gas Turkish Stream dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat yang saat itu berada di 140 km timur laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Kherson. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan Barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika. Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan Barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir taktis terhadap pusat komando, lapangan terbang dan sebagainya dalam hal itu akan melumpuhkan Ukraina. Tak berhenti sampai di situ, ia pun menyebut Alaska adalah wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Rusia. Sehingga Rusia bisa menargetkan Alaska dengan meningkatkan potensi nuklir taktis tanpa melibatkan kekuatan nuklir strategis. Sebagai informasi saja, Alaska mungkin dipisahkan dari Rusia oleh Selat Bering. Tapi negara yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia. Kirim apapun, base-nya Gosen aja. Cepat, aman, dan hemat. Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafiev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka.
Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontra baterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan. Zelensky telah meyakinkan para pendukung baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut, dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu. Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya. Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil. Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin melukai sedikitnya 8 penduduk setempat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivan Kursk. Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas, Tukstream, dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivan Kursk. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivan Kursk dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivan Kursk dibangun di galangan kapal Severnaya Fer di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivan Kursk, dan menjadi proyek pertama kapal serial build. Kapal itu memasuki layanan dengan Armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Apapun momennya, kemejanya tetap alisan. Ingat kemeja, ingat alisan.
Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari 2 kelompok paramiliter yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan tersebut. Menurut penyelidik terpisah melaporkan, jika setidaknya 3 MRAP Amerika Serikat dapat diidentifikasi dari rekaman yang difilmkan di Belgorod. Sebagai informasi, sekali lagi pejabat Rusia mengutuk transfer senjata barat ke Ukraina. Kini Korps Sukarelawan Rusia bersama dengan Legiun Kebebasan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah perbatasan Rusia-Belgorod tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun menyalahkan formasi nasionalis Ukraina. Terkini Rabu 24 Mei 2023, Moskow mengatakan distrik militer barat Rusia melancarkan serangan udara dan tembakan artileri. Hal itu menandakan jika formasi nasionalis telah diblokir dan dihancurkan, di mana para nasionalis yang tersisa didorong kembali ke Ukraina, di mana mereka terus dipukul sampai mereka benar-benar tersingkir. Imbasnya, 70 teroris Ukraina telah gugur dan hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Denis Kapustin, komandan milisi Rusia yang melakukan serangan di Belgorod, ingin meluncurkan lebih banyak serangan ke Rusia. Ia menggambarkan dirinya sebagai Komandan Korps Relawan Rusia atau RVC saat memberikan pernyataannya pada Rabu, 24 Mei 2023. Komandan itu mengklaim 2 orang pejuangnya tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan itu. Selain itu, Denis Kapustin mengklaim pejuangnya telah mengambil kendaraan lapis baja Rusia dan senjata anti-drone. Denis Kapustin berulang kali ditanya tentang laporan media barat soal milisinya telah menggunakan peralatan militer AS untuk membantu Ukraina, tapi menolak untuk menjawab secara langsung. Dia juga mengatakan peralatan militer barat telah direbut oleh Rusia dalam pertempuran untuk Bakhmut di Ukraina. Denis Kapustin mengatakan Ukraina hanya mendukung RVC dengan informasi, bensin, makanan, dan obat-obatan. RVC mengatakan kelompoknya terdiri dari orang-orang Rusia yang berjuang untuk Ukraina dan melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baru-baru ini janji NATO terhadap Ukraina pun telah bocor ke publik. Adapun janji itu terkait kondisi jika Ukraina kalah perang melawan Rusia, maka NATO berjanji akan menggantikan Ukraina perang melawan pasukan Presiden Vladimir Putin. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor yang mengatakan NATO menolak untuk menerima kekalahan Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Sehingga jika Ukraina kalah maka NATO bersiap gantikan perang melawan Rusia. Terlebih hingga saat ini NATO dan negara barat terus memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan pemerintahan Ukraina dari kehancuran total. McGregor mengatakan Gedung Putih mulai rajin membicarakan Ukraina dalam medan perang. Pembicaraan tersebut menguat seusai Rusia mengklaim berhasil menguasai Artemovsk di kota Bakhmut. Jatuhnya wilayah itu membuat barat semakin pesimis angkatan bersenjata Ukraina bisa menang melawan Rusia. Pada saat yang sama, McGregor memperingatkan bahwa barat bisa memutuskan untuk intervensi terbuka. Hal itu dilatar belakangi dari situasi krisis saat ini. Meski begitu, intervensi terbuka akan menimbulkan konsekuensi bencana. Menurut militer, cara terbaik menyelesaikan krisis dengan mendeklarasikan Ukraina sebagai negara netral. Hal itu pula yang disarankan Rusia sebelum situasi meningkat, namun kesempatan ini telah terlewatkan karena kesalahan negara-negara barat. Amerika Serikat menggertak Rusia dengan kapal induk terbesar di dunia yakni USS Gerald R. Ford. Kapal induk tersebut dirapatkan ke perairan Norwegia untuk melakukan latihan militer bersama di bawah program NATO. Lantas inilah kapal induk USS Gerald R. Ford yang jadi andalan Amerika Serikat.
Gerald Erfurt bertugas di Angkatan Laut pada masa Perang Dunia II. Ia juga mengambil bagian dalam pertempuran di kapal induk ringan Monterey di Pasifik. USS Gerald Erfurt mulai masuk ke tahap produksi pada tahun 2005 dan berusia bertugas pada tahun 2017 silam. Biaya pembangunan kapal induk terbesar di dunia ini mencapai 13 miliar US dollar atau setara dengan 188 triliun rupiah. Kapal induk ini berbobot 100.000 ton atau setara dengan 400 batung Liberty. Kapal ini bisa berlayar dengan kecepatan di atas 30 knot. Tak hanya itu, namun mampu mengarungi perairan selama 90 hari tanpa harus mengisi ulang perbekalan. Kemudian kapal ini mampu meluncurkan pesawat terbang ratusan kilometer dari sasaran. Diketahui sebelumnya USS Gerald Erfurt tiba di Oslo pada Rabu 24 Mei 2023. Ini menjadi perjalanan pertama kapal induk terbesar di dunia ke Eropa. Otoritas militer Norwegia mengatakan kapal dan awaknya akan melakukan latihan dengan angkatan bersenjata Norwegia. Latihan itu akan dilakukan di sepanjang pantai Norwegia dalam beberapa hari mendatang. Media Norwegia sempat melaporkan bahwa kapal induk itu akan berlayar ke utara lingkaran Arktik. Kehadiran kapal induk Amerika Serikat ini mendapat teguran dari Rusia, terlebih Norwegia dan Rusia berbatasan langsung di wilayah laut. Kecaman pun telah datang dari kedutaan Rusia di Oslo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada kekuatan militer yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ada. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan kehilangan 1 juta suku cadang untuk jet tempur F-35 Lightning II. Diketahui jet tempur F-35 itu adalah sistem senjata termahal dalam sejarah negara itu. Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau GAO melaporkan suku cadang yang hilang itu seperti baut, ban, dan roda pendaratan bernilai sekitar 85 juta dolar Amerika Serikat. Sejak 2018, Pentagon telah meninjau hanya 2% dari kehilangan suku cadang yang teridentifikasi. Suku cadang jet yang dibuat Lockheed Martin disimpan di seluruh dunia untuk digunakan pada F-35 oleh militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang membeli pesawat itu. Laporan GAO menandai masalah terbaru untuk program F-35 senilai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Salah satunya masalah getaran mesin yang bahkan menyebabkan penarikan global pada bulan Maret. Hanya sekitar 30% dari armada F-35 Amerika yang berkemampuan penuh misi. Pasokan suku cadang yang tipis membahayakan kemampuan pasukan Amerika Serikat untuk menjaga pesawat tetap beroperasi selama perang besar berikutnya di negara itu. Hal tersebut disampaikan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Michael Smith. GAO menyebut hilangnya sebagian suku cadang F-35 adalah kesalahan Pentagon dalam mengawasi komponen yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Wakil Kepala Badan Intelijen Ukraina Vadim Skibitsky secara terang-terangan ingin menghabisi Vladimir Putin. Dia juga mengklaim bahwa Presiden Rusia itu dapat merasakan operasi Kiev semakin dekat dengannya. Tidak hanya Putin, bos Wagner Yevgeny Prigozhin juga masuk dalam daftar pembunuhan intelijen Ukraina. Menurutnya, Dinas Intelijen Ukraina telah gagal membunuh Putin karena dia tetap bersembunyi, tetapi menambahkan bahwa Panglima tertinggi Rusia sekarang mulai menjulurkan kepalanya. Skibitsky juga menandai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov untuk dimusnahkan. Berbicara kepada outlet media Die Welt Jerman, Skibitsky menyebut percobaan pembunuhan sejumlah jurnalis beberapa terakhir adalah pekerjaan orang dalam. Pejabat Ukraina itu juga menuduh bahwa berbagai kelompok dalam elit Rusia saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Meski demikian, Skibitsky menegaskan bahwa propagandis Rusia bukan target utama untuk dinasnya dibanding dengan komandan unit militer Rusia. Dia mengklaim bahwa Kiev telah berhasil membunuh beberapa petinggi ini, tetapi menolak memberikan informasi lebih rinci. Setelah lebih dari setahun perang dengan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah melalui masa-masa sulit. Putin mengatakan saat ini Rusia berusaha dengan segala cara memperkuat fondasi spiritualitas negaranya. Hal itu untuk memastikan masa depan tanpa syarat kaum muda Rusia.
Putin mengakui kini Rusia menjadi lebih mandiri dalam beberapa tahun terakhir, namun ia tidak menyebut hal itu diakibatkan sanksi internasional. Sementara itu hingga kini pihak Rusia belum mau melakukan penyelesaian damai konflik di Ukraina. Sekretaris Pers Putin, Dmitry Peskov menjelaskan hanya ada kemungkinan kecil hal tersebut didiskusikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahun lalu juga mengatakan Kiev tidak akan bernegosiasi dengan Rusia saat Putin menjabat. Baik Rusia dan Ukraina memiliki garis merah yang tidak akan mereka lewati ketika membahas kesepakatan damai. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-455 pada Rabu 24 Mei. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina disebut nekat menyerang kawasan Rusia di perbatasan, tepatnya di Belgorod. Hingga pemerintah Rusia menanggapi serangan penyabot Ukraina di Rusia dengan sangat keras. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, dalam hari ke-455 ini perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya kelompok sabotase Ukraina nekat menyeberang perbatasan. Mereka membuat kekacauan dan keonaran di wilayah Belgorod di Rusia Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov menuturkan serangan drone terjadi lagi pada malam hari. Serbuan drone ini terjadi setelah serangan bersenjata lainnya di wilayah itu dari Ukraina. Rentetan serangan tersebut merusak beberapa rumah pribadi, kantor, dan kendaraan. Bahkan sampai merusak pipa gas di Kecamatan Graivoron dan terjadi kebakaran kecil. Dalam hari ke-455 ini pula, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandaskan pihaknya menanggapi serangan di perbatasan dengan sangat keras. Wilayah Rusia di kawasan perbatasan negara diserang kelompok bersenjata dari Ukraina. Pasukan Rusia sampai harus mengerahkan jet tempur dan artileri. Serangan itu menjadi serangan paling serius sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, termasuk pertempuran di Belgorod yang berlangsung berhari-hari. Kendati begitu, Ukraina membantah menyerang wilayah Rusia di perbatasan. Belakangan ini, wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk ke dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina ini sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari Sputnikglobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, Purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian, baik tentara banyak yang terluka dan tewas, hingga peralatan yang rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily Dandikin mengungkapkan, serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan ke Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam ini. Analis militer Rusia itu juga menepis kelompok sabotase yang menyeberang perbatasan bukan dari pihak Ukraina. Sebelumnya, Kiev menyatakan kelompok sabotase itu merupakan beberapa sukarelawan yang terorganisir secara mandiri. 20 часов полностью был взят Бахмут. Pihak Rusia mengklaim berhasil menguasai wilayah Bakhmut seluruhnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Rusia pun akan segera mendirikan pemerintah wilayah dan menghilangkan ranjau. Denis Pushilin, kepala wilayah Donetsk, menyebut mulai Rabu 24 Mei 2023 pihaknya telah membawa Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia ke Bakhmut. Ia mengatakan polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota.
Dinis mencatat Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Diketahui bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Mereka akan tetap berada di sana hingga Kamis 25 Mei. Setelah itu mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperkuat posisi mereka di sisi pinggiran Bakhmut. Menurutnya jumlah keseluruhan serangan Rusia telah menurun saat unit diganti. Sementara itu ia mengklaim pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah barat daya kota Bakhmut. Rusia mulai bekerja di kota Bakhmut, Ukraina, setelah mengklaim merebut seluruh kota itu. Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bakhmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah membersihkan ranjau di kota. Pada Sabtu, 20 Mei 2023, bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bakhmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus. Kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TASS.com pada Kamis 25 Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara. Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat Ukraina meluncurkan 3 drone berkecepatan tinggi menyerang kapal armada Laut Hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan keamanan dari jaringan pipa gas Turkish Stream dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat yang saat itu berada di 140 km timur laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Cashen. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan Barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika. Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan Barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia.
Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafiev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka. Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontra baterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan. Zelensky telah meyakinkan para pendukung baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut, dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu. Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya. Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil. Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin melukai sedikitnya 8 penduduk setempat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam, sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivan Kursk. Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas, Tukstream, dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivan Kursk. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivan Kursk dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivan Kursk dibangun di galangan kapal Severnaya Fer di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivan Kursk, dan menjadi proyek pertama kapal serial build.
Kapal itu memasuki layanan dengan armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Langganan paketnya yuk, diskon sampai dengan 50% tiap kirim. Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari 2 kelompok paramiliter yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan tersebut. Menurut penyelidik terpisah melaporkan, jika setidaknya 3 MRAP Amerika Serikat dapat diidentifikasi dari rekaman yang difilmkan di Belgorod. Sebagai informasi, sekali lagi pejabat Rusia mengutuk transfer senjata barat ke Ukraina. Kini Korps Sukarelawan Rusia bersama dengan Legiun Kebebasan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah perbatasan Rusia-Belgorod tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun menyalahkan formasi nasionalis Ukraina. Terkini Rabu 24 Mei 2023, Moskow mengatakan distrik militer barat Rusia melancarkan serangan udara dan tembakan artileri. Hal itu menandakan jika formasi nasionalis telah diblokir dan dihancurkan, di mana para nasionalis yang tersisa didorong kembali ke Ukraina, di mana mereka terus dipukul sampai mereka benar-benar tersingkir. Imbasnya, 70 teroris Ukraina telah gugur dan hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Denis Kapustin, komandan milisi Rusia yang melakukan serangan di Belgorod, ingin meluncurkan lebih banyak serangan ke Rusia. Ia menggambarkan dirinya sebagai Komandan Korps Relawan Rusia atau RVC saat memberikan pernyataannya pada Rabu 24 Mei 2023. Komandan itu mengklaim 2 orang pejuangnya tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan itu. Selain itu, Denis Kapustin mengklaim pejuangnya telah mengambil kendaraan lapis baja Rusia dan senjata anti-drone. Denis Kapustin berulang kali ditanya tentang laporan media barat soal milisinya telah menggunakan peralatan militer AS untuk membantu Ukraina, tapi menolak untuk menjawab secara langsung. Dia juga mengatakan peralatan militer barat telah direbut oleh Rusia dalam pertempuran untuk Bakhmut di Ukraina. Denis Kapustin mengatakan Ukraina hanya mendukung RVC dengan informasi, bensin, makanan, dan obat-obatan. RVC mengatakan kelompoknya terdiri dari orang-orang Rusia yang berjuang untuk Ukraina dan melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baru-baru ini janji NATO terhadap Ukraina pun telah bocor ke publik. Adapun janji itu terkait kondisi jika Ukraina kalah perang melawan Rusia, maka NATO berjanji akan menggantikan Ukraina perang melawan pasukan Presiden Vladimir Putin. Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor yang mengatakan NATO menolak untuk menerima kekalahan Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Sehingga jika Ukraina kalah maka NATO bersiap gantikan perang melawan Rusia. Terlebih hingga saat ini NATO dan negara barat terus memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan pemerintahan Ukraina dari kehancuran total. McGregor mengatakan Gedung Putih mulai rajin membicarakan Ukraina dalam medan perang. Pembicaraan tersebut menguat seusai Rusia mengklaim berhasil menguasai Artemovsk di kota Bakhmut. Jatuhnya wilayah itu membuat barat semakin pesimis angkatan bersenjata Ukraina bisa menang melawan Rusia. Pada saat yang sama, McGregor memperingatkan bahwa Barat bisa memutuskan untuk intervensi terbuka. Hal itu dilatar belakangi dari situasi krisis saat ini. Meski begitu, intervensi terbuka akan menimbulkan konsekuensi bencana. Menurut militer, cara terbaik menyelesaikan krisis dengan mendeklarasikan Ukraina sebagai negara netral. Hal itu pula yang disarankan Rusia sebelum situasi meningkat, namun kesempatan ini telah terlewatkan karena kesalahan negara-negara Barat.
Amerika Serikat menggertak Rusia dengan kapal induk terbesar di dunia yakni USS Gerald R. Ford. Kapal induk tersebut dirapatkan ke perairan Norwegia untuk melakukan latihan militer bersama di bawah program NATO. Lantas inilah kapal induk USS Gerald R. Ford yang jadi andalan Amerika Serikat. Gerald R. Ford bertugas di Angkatan Laut pada masa Perang Dunia II. Ia juga mengambil bagian dalam pertempuran di kapal induk ringan Monterey di Pasifik. USS Gerald R. Ford mulai masuk ke tahap produksi pada tahun 2005 dan berusia bertugas pada tahun 2017 silam. Biaya pembangunan kapal induk terbesar di dunia ini mencapai 13 miliar US dollar atau setara dengan 188 triliun rupiah. Kapal induk ini berbobot 100.000 ton atau setara dengan 400 batung Liberty. Kapal ini bisa berlayar dengan kecepatan di atas 30 knot. Tak hanya itu, namun mampu mengarungi perairan selama 90 hari tanpa harus mengisi ulang perbekalan. Kemudian kapal ini mampu meluncurkan pesawat terbang ratusan kilometer dari sasaran. Diketahui sebelumnya USS Gerald R. Ford tiba di Oslo pada Rabu 24 Mei 2023. Ini menjadi perjalanan pertama kapal induk terbesar di dunia ke Eropa. Otoritas militer Norwegia mengatakan kapal dan awaknya akan melakukan latihan dengan angkatan bersenjata Norwegia. Latihan itu akan dilakukan di sepanjang pantai Norwegia dalam beberapa hari mendatang. Media Norwegia sempat melaporkan bahwa kapal induk itu akan berlayar ke utara lingkaran Arktik. Kehadiran kapal induk Amerika Serikat ini mendapat teguran dari Rusia, terlebih Norwegia dan Rusia berbatasan langsung di wilayah laut. Kecaman pun telah datang dari kedutaan Rusia di Oslo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada kekuatan militer yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ada. Diskon penginapan di seluruh dunia sampai 50% plus 30% hanya di Traveloka Travel Fair. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan kehilangan 1 juta suku cadang untuk jet tempur F-35 Lightning II. Diketahui jet tempur F-35 itu adalah sistem senjata termahal dalam sejarah negara itu. Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau GAO melaporkan suku cadang yang hilang itu seperti baut, ban, dan roda pendaratan bernilai sekitar 85 juta dolar Amerika Serikat. Sejak 2018, Pentagon telah meninjau hanya 2% dari kehilangan suku cadang yang teridentifikasi. Suku cadang jet yang dibuat Lockheed Martin disimpan di seluruh dunia untuk digunakan pada F-35 oleh militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang membeli pesawat itu. Laporan GAO menandai masalah terbaru untuk program F-35 senilai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Salah satunya masalah getaran mesin yang bahkan menyebabkan penarikan global pada bulan Maret. Hanya sekitar 30% dari armada F-35 Amerika yang berkemampuan penuh misi. Pasokan suku cadang yang tipis membahayakan kemampuan pasukan Amerika Serikat untuk menjaga pesawat tetap beroperasi selama perang besar berikutnya di negara itu. Hal tersebut disampaikan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat, Michael Smith. GAO menyebut hilangnya sebagian suku cadang F-35 adalah kesalahan Pentagon dalam mengawasi komponen yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Wakil Kepala Badan Intelijen Ukraina Vadim Skibitsky secara terang-terangan ingin menghabisi Vladimir Putin. Dia juga mengklaim bahwa Presiden Rusia itu dapat merasakan operasi Kiev semakin dekat dengannya. Tidak hanya Putin, bos Wagner Yevgeny Prigozhin juga masuk dalam daftar pembunuhan intelijen Ukraina. Menurutnya, Dinas Intelijen Ukraina telah gagal membunuh Putin karena dia tetap bersembunyi, tetapi menambahkan bahwa Panglima tertinggi Rusia sekarang mulai menjulurkan kepalanya. Skibitsky juga menandai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov untuk dimusnahkan. Berbicara kepada outlet media Die Welt Jerman, Skibitsky menyebut percobaan pembunuhan sejumlah jurnalis beberapa terakhir adalah pekerjaan orang dalam. Pejabat Ukraina itu juga menuduh bahwa berbagai kelompok dalam elit Rusia saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Meski demikian, Skibitsky menegaskan bahwa propagandis Rusia bukan target utama untuk dinasnya dibanding dengan komandan unit militer Rusia. Dia mengklaim bahwa Kiev telah berhasil membunuh beberapa petinggi ini tetapi menolak memberikan informasi lebih rinci.
Setelah lebih dari setahun perang dengan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah melalui masa-masa sulit. Putin mengatakan saat ini Rusia berusaha dengan segala cara memperkuat fondasi spiritualitas negaranya. Hal itu untuk memastikan masa depan tanpa syarat kaum muda Rusia. Putin mengakui kini Rusia menjadi lebih mandiri dalam beberapa tahun terakhir, namun ia tidak menyebut hal itu diakibatkan sanksi internasional. Sementara itu hingga kini pihak Rusia belum mau melakukan penyelesaian damai konflik di Ukraina. Sekretaris Pers Putin, Dmitry Peskov menjelaskan hanya ada kemungkinan kecil hal tersebut didiskusikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahun lalu juga mengatakan Kiev tidak akan bernegosiasi dengan Rusia saat Putin menjabat. Baik Rusia dan Ukraina memiliki garis merah yang tidak akan mereka lewati ketika membahas kesepakatan damai. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-455 pada Rabu 24 Mei. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina disebut nekat menyerang kawasan Rusia di perbatasan, tepatnya di Belgorod. Hingga pemerintah Rusia menanggapi serangan penyabot Ukraina di Rusia dengan sangat keras. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, dalam hari ke-455 ini perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya kelompok sabotase Ukraina nekat menyeberang perbatasan. Mereka membuat kekacauan dan keonaran di wilayah Belgorod di Rusia Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov menuturkan serangan drone terjadi lagi pada malam hari. Serbuan drone ini terjadi setelah serangan bersenjata lainnya di wilayah itu dari Ukraina. Rentetan serangan tersebut merusak beberapa rumah pribadi, kantor, dan kendaraan. Bahkan sampai merusak pipa gas di Kecamatan Graivoron dan terjadi kebakaran kecil. Dalam hari ke-455 ini pula, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandaskan pihaknya menanggapi serangan di perbatasan dengan sangat keras. Wilayah Rusia di kawasan perbatasan negara diserang kelompok bersenjata dari Ukraina. Pasukan Rusia sampai harus mengerahkan jet tempur dan artileri. Serangan itu menjadi serangan paling serius sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, termasuk pertempuran di Belgorod yang berlangsung berhari-hari. Kendati begitu, Ukraina membantah menyerang wilayah Rusia di perbatasan. Belakangan ini, wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk ke dalam kelompok sabotase nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina ini sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari sputnikglobe.com pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, Purnawirawan Kapten Pangkat 1 Angkatan Laut Rusia memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian, baik tentara banyak yang terluka dan tewas, hingga peralatan yang rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily Dandikin mengungkapkan, serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan ke Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam ini. Analis militer Rusia itu juga menepis kelompok sabotase yang menyeberang perbatasan bukan dari pihak Ukraina. Sebelumnya, Kiev menyatakan kelompok sabotase itu merupakan beberapa sukarelawan yang terorganisir secara mandiri. 20 часов полностью был взят Бахмут.
Pihak Rusia mengklaim berhasil menguasai wilayah Bakhmut seluruhnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Rusia pun akan segera mendirikan pemerintah wilayah dan menghilangkan ranjau. Denis Pusilin, Kepala Wilayah Donetsk, menyebut mulai Rabu 24 Mei 2023 pihaknya telah membawa Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia ke Bakhmut. Ia mengatakan polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Denis mencatat Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Diketahui bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Mereka akan tetap berada di sana hingga Kamis 25 Mei. Setelah itu mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperkuat posisi mereka di sisi pinggiran Bakhmut. Menurutnya jumlah keseluruhan serangan Rusia telah menurun saat unit diganti. Sementara itu ia mengklaim pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah barat daya kota Bakhmut. Rusia mulai bekerja di kota Bakhmut, Ukraina, setelah mengklaim merebut seluruh kota itu. Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bakhmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah membersihkan ranjau di kota. Pada Sabtu, 20 Mei 2023, bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bakhmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus. Kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TASS.com pada Kamis 25 Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara. Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat Ukraina meluncurkan 3 drone berkecepatan tinggi menyerang kapal armada Laut Hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan keamanan dari jaringan pipa gas Turkish Stream dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat yang saat itu berada di 140 km timur laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Cashen. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan Barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika.
Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan Barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir taktis terhadap pusat komando, lapangan terbang dan sebagainya dalam hal itu akan melumpuhkan Ukraina. Tak berhenti sampai di situ, ia pun menyebut Alaska adalah wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Rusia. Sehingga Rusia bisa menargetkan Alaska dengan meningkatkan potensi nuklir taktis tanpa melibatkan kekuatan nuklir strategis. Sebagai informasi saja, Alaska mungkin dipisahkan dari Rusia oleh Selat Bering. Tapi negara yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia. Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafiev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka. Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontra baterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan. Zelensky telah meyakinkan para pendukung baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut, dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu. Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya. Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil. Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin melukai sedikitnya 8 penduduk setempat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam, sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivan Kursk.
Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas, Tugstream, dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivan Kurs. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivan Kurs dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivan Kurs dibangun di galangan kapal Severnaya Fair di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivan Kurs, dan menjadi proyek pertama kapal serial build. Kapal itu memasuki layanan dengan Armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari 2 kelompok paramiliter yang terlibat dalam serangan lintas perbatasan tersebut. Menurut penyelidik terpisah melaporkan jika setidaknya 3 MRAP Amerika Serikat dapat diidentifikasi dari rekaman yang difilmkan di Belgorod. Sebagai informasi, sekali lagi pejabat Rusia mengutuk transfer senjata barat ke Ukraina. Kini Korps Sukarelawan Rusia bersama dengan Legiun Kebebasan Rusia mengaku bertanggung jawab atas serangan ke wilayah perbatasan Rusia-Belgorod tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia bagaimanapun menyalahkan formasi nasionalis Ukraina. Terkini Rabu 24 Mei 2023, Moskow mengatakan distrik militer barat Rusia melancarkan serangan udara dan tembakan artileri. Hal itu menandakan jika formasi nasionalis telah diblokir dan dihancurkan, di mana para nasionalis yang tersisa didorong kembali ke Ukraina, di mana mereka terus dipukul sampai mereka benar-benar tersingkir. Imbasnya, 70 teroris Ukraina telah gugur dan hal itu diungkap oleh Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu. Denis Kapustin, komandan milisi Rusia yang melakukan serangan di Belgorod, ingin meluncurkan lebih banyak serangan ke Rusia. Ia menggambarkan dirinya sebagai Komandan Korps Relawan Rusia atau RVC saat memberikan pernyataannya pada Rabu 24 Mei 2023. Komandan itu mengklaim 2 orang pejuangnya tewas dan 10 lainnya terluka dalam serangan itu. Selain itu, Denis Kapustin mengklaim pejuangnya telah mengambil kendaraan lapis baja Rusia dan senjata anti-drone. Denis Kapustin berulang kali ditanya tentang laporan media barat soal milisinya telah menggunakan peralatan militer AS untuk membantu Ukraina, tapi menolak untuk menjawab secara langsung. Dia juga mengatakan peralatan militer barat telah direbut oleh Rusia dalam pertempuran untuk Bakhmut di Ukraina. Denis Kapustin mengatakan Ukraina hanya mendukung RVC dengan informasi, bensin, makanan, dan obat-obatan. RVC mengatakan kelompoknya terdiri dari orang-orang Rusia yang berjuang untuk Ukraina dan melawan Presiden Rusia Vladimir Putin. Baru-baru ini janji NATO terhadap Ukraina pun telah bocor ke publik. Adapun janji itu terkait kondisi jika Ukraina kalah perang melawan Rusia. Maka NATO berjanji akan menggantikan Ukraina perang melawan pasukan Presiden Vladimir Putin.
Informasi tersebut disampaikan oleh mantan penasihat Kepala Pentagon Kolonel Douglas McGregor yang mengatakan NATO menolak untuk menerima kekalahan Ukraina dalam konflik dengan Rusia. Sehingga jika Ukraina kalah maka NATO bersiap gantikan perang melawan Rusia. Terlebih hingga saat ini NATO dan negara barat terus memberikan dukungan untuk Ukraina. Hal itu dilakukan sebagai upaya menyelamatkan pemerintahan Ukraina dari kehancuran total. McGregor mengatakan Gedung Putih mulai rajin membicarakan Ukraina dalam medan perang. Pembicaraan tersebut menguat seusai Rusia mengklaim berhasil menguasai Artemovsk di kota Bakhmut. Jatuhnya wilayah itu membuat barat semakin pesimis angkatan bersenjata Ukraina bisa menang melawan Rusia. Pada saat yang sama, McGregor memperingatkan bahwa barat bisa memutuskan untuk intervensi terbuka. Hal itu dilatar belakangi dari situasi krisis saat ini. Meski begitu, intervensi terbuka akan menimbulkan konsekuensi bencana. Menurut militer, cara terbaik menyelesaikan krisis dengan mendeklarasikan Ukraina sebagai negara netral. Hal itu pula yang disarankan Rusia sebelum situasi meningkat, namun kesempatan ini telah terlewatkan karena kesalahan negara-negara barat. Amerika Serikat menggertak Rusia dengan kapal induk terbesar di dunia yakni USS Gerald R. Ford. Kapal induk tersebut dirapatkan ke perairan Norwegia untuk melakukan latihan militer bersama di bawah program NATO. Lantas inilah kapal induk USS Gerald R. Ford yang jadi andalan Amerika Serikat. Gerald R. Ford bertugas di Angkatan Laut pada masa Perang Dunia II. Ia juga mengambil bagian dalam pertempuran di kapal induk ringan Monterey di Pasifik. USS Gerald R. Ford mulai masuk ke tahap produksi pada tahun 2005 dan berusia bertugas pada tahun 2017 silam. Biaya pembangunan kapal induk terbesar di dunia ini mencapai 13 miliar US dollar atau setara dengan 188 triliun rupiah. Kapal induk ini berbobot 100.000 ton atau setara dengan 400 batung Liberty. Kapal ini bisa berlayar dengan kecepatan di atas 30 knot. Tak hanya itu, namun mampu mengarungi perairan selama 90 hari tanpa harus mengisi ulang perbekalan. Kemudian kapal ini mampu meluncurkan pesawat terbang ratusan kilometer dari sasaran. Diketahui sebelumnya USS Gerald R. Ford tiba di Oslo pada Rabu 24 Mei 2023. Ini menjadi perjalanan pertama kapal induk terbesar di dunia ke Eropa. Otoritas militer Norwegia mengatakan kapal dan awaknya akan melakukan latihan dengan angkatan bersenjata Norwegia. Latihan itu akan dilakukan di sepanjang pantai Norwegia dalam beberapa hari mendatang. Media Norwegia sempat melaporkan bahwa kapal induk itu akan berlayar ke utara lingkaran Arktik. Kehadiran kapal induk Amerika Serikat ini mendapat teguran dari Rusia, terlebih Norwegia dan Rusia berbatasan langsung di wilayah laut. Kecaman pun telah datang dari kedutaan Rusia di Oslo. Pihak kedutaan menegaskan bahwa seharusnya tidak ada kekuatan militer yang diperlukan untuk menjawab masalah yang ada. Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilaporkan kehilangan 1 juta suku cadang untuk jet tempur F-35 Lightning II. Diketahui jet tempur F-35 itu adalah sistem senjata termahal dalam sejarah negara itu. Kantor Akuntabilitas Pemerintah atau GAO melaporkan suku cadang yang hilang itu seperti baut, ban, dan roda pendaratan bernilai sekitar 85 juta dolar Amerika Serikat. Sejak 2018, Pentagon telah meninjau hanya 2% dari kehilangan suku cadang yang teridentifikasi. Suku cadang jet yang dibuat Lockheed Martin disimpan di seluruh dunia untuk digunakan pada F-35 oleh militer Amerika Serikat dan negara-negara sekutu yang membeli pesawat itu. Laporan GAO menandai masalah terbaru untuk program F-35 senilai 1,7 triliun dolar Amerika Serikat. Salah satunya masalah getaran mesin yang bahkan menyebabkan penarikan global pada bulan Maret. Hanya sekitar 30% dari armada F-35 Amerika yang berkemampuan penuh misi. Pasokan suku cadang yang tipis membahayakan kemampuan pasukan Amerika Serikat untuk menjaga pesawat tetap beroperasi selama perang besar berikutnya di negara itu. Hal tersebut disampaikan Letnan Jenderal Angkatan Udara Amerika Serikat Michael Smith. GAO menyebut hilangnya sebagian suku cadang F-35 adalah kesalahan Pentagon dalam mengawasi komponen yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Wakil Kepala Badan Intelijen Ukraina Vadim Skibitsky secara terang-terangan ingin menghabisi Vladimir Putin. Dia juga mengklaim bahwa Presiden Rusia itu dapat merasakan operasi Kiev semakin dekat dengannya.
Tidak hanya Putin, bos Wagner Yevgeny Prigozhin juga masuk dalam daftar pembunuhan intelijen Ukraina. Menurutnya, Dinas Intelijen Ukraina telah gagal membunuh Putin karena dia tetap bersembunyi, tetapi menambahkan bahwa Panglima tertinggi Rusia sekarang mulai menjulurkan kepalanya. Zelensky juga menandai Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Kepala Staf Umum Valery Gerasimov untuk dimusnahkan. Berbicara kepada outlet media Die Welt Jerman, Skibitsky menyebut percobaan pembunuhan sejumlah jurnalis beberapa terakhir adalah pekerjaan orang dalam. Pejabat Ukraina itu juga menuduh bahwa berbagai kelompok dalam elit Rusia saling bertarung untuk memperebutkan kekuasaan. Meski demikian, Skibitsky menegaskan bahwa propagandis Rusia bukan target utama untuk dinasnya dibanding dengan komandan unit militer Rusia. Dia mengklaim bahwa Kiev telah berhasil membunuh beberapa petinggi ini, tetapi menolak memberikan informasi lebih rinci. Setelah lebih dari setahun perang dengan Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah melalui masa-masa sulit. Putin mengatakan saat ini Rusia berusaha dengan segala cara memperkuat fondasi spiritualitas negaranya. Hal itu untuk memastikan masa depan tanpa syarat kaum muda Rusia. Putin mengakui kini Rusia menjadi lebih mandiri dalam beberapa tahun terakhir, namun ia tidak menyebut hal itu diakibatkan sanksi internasional. Sementara itu hingga kini pihak Rusia belum mau melakukan penyelesaian damai konflik di Ukraina. Sekretaris Pers Putin, Dmitry Peskov menjelaskan hanya ada kemungkinan kecil hal tersebut didiskusikan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tahun lalu juga mengatakan Kiev tidak akan bernegosiasi dengan Rusia saat Putin menjabat. Baik Rusia dan Ukraina memiliki garis merah yang tidak akan mereka lewati. Ketika membahas kesepakatan damai. Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-455 pada Rabu 24 Mei. Ada sederet peristiwa di antaranya Ukraina disebut nekat menyerang kawasan Rusia di perbatasan, tepatnya di Belgorod. Hingga pemerintah Rusia menanggapi serangan penyabot Ukraina di Rusia dengan sangat keras. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 25 Mei, dalam hari ke-455 ini perang Rusia dan Ukraina masih berkecamuk. Kini kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya kelompok sabotase Ukraina nekat menyeberang perbatasan. Mereka membuat kekacauan dan keonaran di wilayah Belgorod di Rusia Selatan yang berbatasan dengan Ukraina. Gubernur Belgorod, Vyacheslav Gladkov menuturkan serangan drone terjadi lagi pada malam hari. Serbuan drone ini terjadi setelah serangan bersenjata lainnya di wilayah itu dari Ukraina. Rentetan serangan tersebut merusak beberapa rumah pribadi, kantor, dan kendaraan. Bahkan sampai merusak pipa gas di Kecamatan Graivoron dan terjadi kebakaran kecil. Dalam hari ke-455 ini pula, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menandaskan pihaknya menanggapi serangan di perbatasan dengan sangat keras. Wilayah Rusia di kawasan perbatasan negara diserang kelompok bersenjata dari Ukraina. Pasukan Rusia sampai harus mengerahkan jet tempur dan artileri. Serangan itu menjadi serangan paling serius sejak Rusia menginvasi Ukraina tahun lalu, termasuk pertempuran di Belgorod yang berlangsung berhari-hari. Kendati begitu, Ukraina membantah menyerang wilayah Rusia di perbatasan. Belakangan ini, wilayah Belgorod Rusia yang berbatasan langsung dengan Ukraina menjadi sorotan. Pasalnya, pasukan Ukraina yang masuk ke dalam kelompok sabotase
nekat menyeberang perbatasan dan menyerang Belgorod. Pakar mengungkapkan serangan dadakan Ukraina ini sebagai balas dendam atas kekalahan mempertahankan Bakhmut. Dikutip dari sputnikglobe.com, pada Kamis 25 Mei, analis militer Vasily Dandikin, purnawirawan Kapten pangkat 1 Angkatan Laut Rusia, memberikan penjelasan. Ia menerangkan serangan mendadak pasukan Ukraina ke wilayah Belgorod, Rusia secara langsung berkaitan kerugian Ukraina di Bakhmut. Sebagaimana diketahui, Rusia telah menguasai Bakhmut pada 21 Mei lalu. Dengan kata lain, Ukraina kalah mempertahankan Bakhmut. Sedangkan bagi Rusia, penguasaan itu untuk membebaskan Bakhmut dari Ukraina. Pertempuran sengit selama berbulan-bulan di Bakhmut membuat Ukraina mengalami kerugian, baik tentara banyak yang terluka dan tewas, hingga peralatan yang rusak dan hancur. Hingga akhirnya pasukan Ukraina terusir dari kota itu. Vasily Dandikin mengungkapkan, serangan ke Belgorod merupakan cara Ukraina untuk melakukan balasan ke Rusia. Serangan itu diluncurkan selain menggempur kawasan Donbas. Ia mewanti-wanti Ukraina bahwa Rusia akan melakukan tindakan balasan yang efektif untuk menghadapi ancaman semacam ini. Analis militer Rusia itu juga menepis kelompok sabotase yang menyeberang perbatasan bukan dari pihak Ukraina. Sebelumnya, Kiev menyatakan kelompok sabotase itu merupakan beberapa sukarelawan yang terorganisir secara mandiri. 20 часов полностью был взят Бахмут. Pihak Rusia mengklaim berhasil menguasai wilayah Bakhmut seluruhnya pada Sabtu 20 Mei 2023. Rusia pun akan segera mendirikan pemerintah wilayah dan menghilangkan ranjau. Denis Pushilin, kepala wilayah Donetsk, menyebut mulai Rabu 24 Mei 2023 pihaknya telah membawa Kementerian Dalam Negeri Federasi Rusia ke Bakhmut. Ia mengatakan polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Denis mencatat Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah pekerjaan dasar diselesaikan. Diketahui bos Wagner Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Mereka akan tetap berada di sana hingga Kamis 25 Mei. Setelah itu mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat. Sementara Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pasukan Rusia berusaha untuk memperkuat posisi mereka di sisi pinggiran Bakhmut. Menurutnya jumlah keseluruhan serangan Rusia telah menurun saat unit diganti. Sementara itu ia mengklaim pasukan Ukraina membuat kemajuan bertahap. Pasukan Ukraina masih menguasai sebagian wilayah barat daya kota Bakhmut. Rusia mulai bekerja di kota Bakhmut, Ukraina, setelah mengklaim merebut seluruh kota itu. Rusia juga mulai menyebar polisi untuk memeriksa seluruh kota Bakhmut. Ia mengatakan, polisi akan ditugaskan untuk mencari dan mengevakuasi warga sipil yang mungkin masih berada di kota. Dia mencatat, Kementerian Situasi Darurat dan Badan Rusia lainnya juga akan mulai beroperasi di Bakhmut setelah membersihkan ranjau di kota. Pada Sabtu, 20 Mei 2023, bos perusahaan militer swasta Wagner, Yevgeny Prigozhin mengumumkan operasi untuk mengambil alih Bakhmut telah berakhir dan kota itu telah direbut sepenuhnya oleh Rusia. Dia juga mengatakan, grup Wagner akan tetap berada di Bakhmut hingga Kamis, 25 Mei 2023. Setelah itu, mereka akan menyerahkan kendali kota kepada Kementerian Pertahanan Rusia dan mengambil cuti untuk beristirahat dan berkumpul kembali. Situasi mencekam sempat terjadi di Selat Bosporus. Kapal Angkatan Laut Rusia berhasil menangkis serangan pesawat tak berawak atau drone Ukraina. Dikutip dari TASS.com pada Kamis 25 Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov pada Rabu kemarin memberikan penjelasan. Ia melaporkan tangkisan Rusia ini sebagai langkah untuk melindungi fasilitas-fasilitas negara.
Diungkapkan sekitar pukul 5.30 waktu setempat Ukraina meluncurkan 3 drone berkecepatan tinggi menyerang kapal armada Laut Hitam Ivan Kars. Padahal kapal itu melakukan operasi untuk memastikan keamanan dari jaringan pipa gas Turkish Stream dan Blue Stream di zona ekonomi eksklusif Republik Turki. Namun upaya Ukraina itu bisa digagalkan. Kapal Angkatan Laut Rusia Ivan Kars mengambil tindakan tegas dan cepat yang saat itu berada di 140 km timur laut Selat Bosporus. Kapal tersebut menghancurkan drone Ukraina. Meski kejadian ini, kapal Ivan Kars terus menjalankan misi yang ditugaskan. Alaska akan jadi sasaran serangan nuklir dan hal itu adalah saran dari seorang anggota parlemen Rusia. Ia merupakan pensiunan Jenderal Andrei Gurulyov, seorang wakil negara Duma. Andrei mengemukakan kemungkinan Moskow akan menyerang wilayah yang dibeli Amerika Serikat dari pemerintah Rusia pada tahun 1867. Diketahui wilayah itu dibeli dengan harga 7,2 juta US dollar dalam kesepakatan yang dikonfirmasi oleh perjanjian Cashen. Dalam percakapan di salah satu acara radio menyentuh dukungan Barat untuk Kiev seperti jet tempur F-16 buatan Amerika. Gurulyov mulai melontarkan beberapa gagasan tentang bagaimana Moskow dapat merebut kembali inisiatif dalam pertarungannya dengan Barat tersebut. Ia menggambarkan bagaimana serangan dengan senjata nuklir taktis terhadap pusat komando, lapangan terbang dan sebagainya dalam hal itu akan melumpuhkan Ukraina. Tak berhenti sampai di situ, ia pun menyebut Alaska adalah wilayah Amerika Serikat yang paling dekat dengan Rusia. Sehingga Rusia bisa menargetkan Alaska dengan meningkatkan potensi nuklir taktis tanpa melibatkan kekuatan nuklir strategis. Sebagai informasi saja, Alaska mungkin dipisahkan dari Rusia oleh Selat Bering. Tapi negara yang pada tahun 1959 menjadi negara ke-49 yang bergabung dengan serikat tersebut telah menjadi fokus propagandis Kremlin dan pejabat Rusia. Benteng pasukan Ukraina di wilayah Pervomaisky diserang oleh militer Rusia. Serangan ini dilakukan menggunakan sistem penyembur api berat Rusia, Sol-Sepek. Sejumlah senjata dan kendaraan lapis baja Kiev diklaim banyak yang hancur. Vadim Astafyev, Kepala Pusat Pers Kelompok Yuk menyebut sistem penyembur api berhasil menyelesaikan 3 misi penembakan. 3 misi ini dilakukan di benteng peleton Brigade Infanteri bermotor terpisah ke-59 dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat juga menabrak Opornik Ukraina di arah Lysychansk dan Avdiivka. Selain itu, para penembak distrik militer selatan dalam pertempuran kontrabaterai juga menghancurkan senjata musuh. Setidaknya ada 7 senjata musuh dan 3 mortir pada posisi tembak di dekat pemukiman Pobeda di DPR. Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan hasil penyerangan di Donbas. Di sana mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja dan beberapa benteng angkatan bersenjata Ukraina dengan bantuan awak artileri menggunakan MLRS Uragan. Intelijen Ukraina menyatakan bahwa serangan balasan akan segera dimulai. Hal ini disampaikan Kepala Direktorat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam sebuah wawancara pada hari Selasa. Ukraina memiliki senjata yang dibutuhkan untuk memulai serangan balasan yang sangat dinanti-nantikan, tetapi sebenarnya mengalahkan Rusia akan membutuhkan lebih banyak senjata. Namun untuk berhasil melakukan kampanye panjang melawan Rusia, Ukraina membutuhkan lebih banyak lagi menurut Budanov. Oleh karena itu, ia pun berharap komunitas internasional siap untuk benar-benar membantu Ukraina. Mata-mata utama Kiev menambahkan bahwa ia akan memperhatikan dengan seksama perkembangan bantuan militer dari Barat setelah KTT G7 di Hiroshima beberapa waktu lalu, di mana Presiden Volodymyr Zelensky hadir sebagai tamu kejutan.
Zelensky telah meyakinkan para pendukung baratnya bahwa serangan balasan yang telah lama diantisipasi akan diluncurkan segera setelah Kiev mengumpulkan senjata dan amunisi minimum yang diperlukan untuk upaya tersebut, dan bahwa Ukraina membutuhkan lebih banyak waktu. Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba telah berusaha untuk mengelola ekspektasi. Diketahui Ukraina menggunakan terorisme menyerang Belgorod setelah mengalami kekalahan di Artemovsk. Meski demikian, militan Ukraina yang terlibat dalam serangan di perbatasan telah dihancurkan sepenuhnya. Moskow mengutuk serangan terbaru Kiev di wilayah Belgorod, Rusia, menuduh angkatan bersenjatanya melakukan tindakan teroris terhadap penduduk sipil. Komentar itu muncul setelah kelompok sabotase Ukraina melancarkan serangan ke distrik Graivoron pada Senin, melukai sedikitnya 8 penduduk setempat. Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan unit nasionalis Ukraina telah melintasi perbatasan setelah penembakan artileri intensif dari pos pemeriksaan internasional dan sasaran sipil di distrik Graivoron di wilayah Belgorod. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video detik-detik penghancuran kapal drone Ukraina di Laut Hitam, sekitar 90 mil timur Laut Selatan, Bosporus, Turki. Kapal permukaan tanpa awak Ukraina itu diklaim mencoba menyerang kapal intelijen kelas proyek 18280 Yuri Ivanov Ivan Kursk. Sky News belum dapat memverifikasi secara independen rekaman tersebut yang menunjukkan sebuah perahu kecil melaju di air saat diserang. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Telegram, Kementerian Pertahanan mengatakan kapal perang tersebut telah melindungi pipa gas, Tukstream, dan Bluestream pada saat ini. Pipa tersebut membawa gas dari Rusia ke Turki, sebagian melintasi Laut Hitam. Dalam video itu memperlihatkan USV Ukraina mendekati Ivan Kursk. Tidak lama kemudian, drone speedboat Ukraina tersebut dihancurkan oleh tembakan dari persenjataan standar kapal Rusia 140 km. Salah satu cangkang mengenai pesawat itu menciptakan ledakan besar. Dalam pernyataan Kementerian Kapal Ivan Kursk dari Armada Laut Hitam terus memenuhi tugasnya. Kapal pengintai menengah Ivan Kursk dibangun di galangan kapal Severnaya Fer di St. Petersburg di barat laut Rusia di wilayah proyek 18280. Kapal Angkatan Laut ini dinamai sesuai nama Kepala Departemen Pengintaian Staf Utama Angkatan Laut Soviet, Wakil Laksamana Ivan Kursk, dan menjadi proyek pertama kapal serial build. Kapal itu memasuki layanan dengan Armada Laut Hitam Rusia pada Juni 2018. Kalau misalkan ada 270 manusia di Indonesia ini, 100 juta aja bilang aging gracefully, artinya ke Sofia Lacuba, artinya itu benar faedah. Siapa yang bisa 52 kayak Sofia Lacuba? Iya, belum tentu loh. Ever like go? Oh, do it. Oh, yeah. I think it suits you. Iya, semua bisa apa? Terus udah gitu jalan. Terus tinggi lagi, jadi itunya flotannya lebih keren. Dan banyak crouch. Banyak people. I think for me, most important is to be healthy and active, live a low-calorie lifestyle, and just be happy with my family. Banyak orang yang, Sophie, how do you do it? Entah ini dong rahasianya. Said, really? Do you really want to know? Are you gonna really fall? Makanya sekarang udah nggak jawab. Apa sih rahasia? You know what it is. You have to do the first step. Yeah. Gitu. Diet doang, I don't think it's working. It has to be everything, you know. I think here and body. Ya, physical, mental, and emotional. Ini seru banget obrolannya. Kita main games dulu. Ini ada mini game. Ini buat Jan and Sophie ya. Ini jawab cepet, so easy. Jawab cepet aja. Barengan juga boleh jawabnya. Yoga atau Pilates? Yoga. Pilates. Okay. Lari atau jalan? Jalan. Olahraga sendiri atau sama partner? Sendiri. Sama partner? What partner? Teman. Bisa teman.
Bisa Eva, bisa Manu. Bisa partner, right? Sudah. Nggak usah tergantung teman, udah sendiri aja. Sendiri atau nggak harus sama pasangan loh. Pasangan. I think partner means pasangan. Olahraga. No, sendiri aja. Oke. Oke, olahraga outdoor apa indoor? Outdoor. Outdoornya gimana dulu? Iya. Oh, oke. Kalau nggak ada nyamuk outdoor. Oh, kalau ada nyamuk outdoor. Oke. Kalian kan lumayan, I guess throughout life lumayan aktif. Kendaraan taktis militer Amerika Serikat dilaporkan serang perbatasan Rusia-Belgorod awal pekan ini. Kendaraan taktis itu digunakan oleh milisi Rusia pro-Ukraina. Lebih tepatnya, kelompok tersebut memiliki setidaknya 2 M1224 Max Pro MRAP atau kendaraan pelindung penyergapan tahan ranjau dan beberapa Humvee. Hal itu dilaporkan oleh Denis Nikitin selaku Kepala Korps Sukarelawan Rusia pada Senin 22 Mei 2023 lalu, serta salah satu dari 2 kelompok para Jakarta Barat. Sebelum digelar, tuntutan Indra Rusli dalam gugatan cerainya jadi sorotan. Tak hanya hak asuh anak, Indra juga menuntut Virgon untuk menafkahi ketiga anaknya. Indra Rusli meminta nafkah kepada Virgon sebesar 12 miliar rupiah. Kuasa hukum Indra Arjana Bagaskara menjelaskan ada nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi akibat perceraian serta nafkah anak. Indra Rusli lalu meminta nafkah tersebut karena melihat jumlah royalti yang didapatkan Virgon sebesar 260 juta rupiah yang dibayarkan setiap 3 bulan. Indra pun meminta nafkah senilai 2 miliar dan nafkah mut'ah 10 miliar rupiah. Lalu nafkah anak 110 juta rupiah per bulan sampai anak berusia 20 tahun. Indra juga menuntut harta royalti lagu yang dibuat untuk dirinya termasuk lagu Surat Cinta untuk Starlal. Arjana menegaskan Indra wajib menerima haknya sebelum resmi berpisah dari Virgon. Inilah deretan kelakuan Wakapolres Binjai Kompol Agung Basuni yang kini tengah viral jadi sorotan usai dilaporkan berselingkuh dengan istri orang berinisial L. Tak hanya sering mengirimkan chat mesum pada L, ia juga kerap pamer alat vitalnya pada istri pengusaha itu, yang membuat JN, suami L, semakin emosi karena Kompol Agung ternyata memeras istrinya. Dilansir dari tribunmedan.com, J menceritakan jika mantan Kasatpol Air Polres Tanjung Balai itu juga sering meminta L mengirimkan foto bagian intimnya. J pun mengatakan dia memiliki beragam bukti dan rekaman soal itu. Sehingga J yang kesal melaporkan masalah ini ke Mabes Polri. J yang merasa tak terima menegaskan akan membawa kasus ini ke pengadilan hingga Kompol Agung dipecat. J mengatakan dugaan perselingkuhan antara Kompol Agung Basuni dengan istrinya berinisial L terjadi sejak tahun 2021 lalu. Saat perwira menengah kepolisian itu masih menjabat sebagai Kasat Lantas di Polres Sergai. Agung mendekati L saat gencar-gencarnya sosialisasi vaksin COVID-19. Disinilah awal mulanya keduanya bertukar nomor HP hingga berlanjut sampai ketahuan di bulan April 2023. Tiap kali video call, kata J, Wakapolres Binjai itu selalu meminta ditunjukkan bagian intim tubuh istrinya.
J pun dengan emosi mengatakan jika Kompol Agung sudah berani buka baju istrinya, maka perwira polisi itu juga harus buka bajunya, dalam artian dipecat dari kepolisian. Terungkap siapa sosok pengemudi yang mengendarai mobil plat polisi dan ogah bayar saat masuk tol di Krukut 3 Tol Depok Antasari. Pengemudi itu ternyata merupakan anggota polisi yang berdinas di Polres Metro Jakarta Selatan. Hal ini dibenarkan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Adi Arysyam Indradi, dilansir dari tribunnews.com. Namun Adi mengatakan belum mengetahui identitas anggotanya tersebut. Saat ini yang bersangkutan tengah diperiksa bidang profesi dan pengamanan. Sebelumnya sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan mobil dengan plat dinas Polri yang sedang berhenti di sebuah pintu tol. Video itu diunggah akun Instagram @depok24jam. Dinarasikan jika pengemudi mobil berwarna hitam itu menggunakan nomor plat dinas Polri dengan nomor 720231 itu tidak mau membayar tol. Dalam video itu juga mobil tersebut sempat berhenti hingga akhirnya palang pintu tol dibuka dan akhirnya mobil tersebut langsung tancap gas. Viral seorang kepala desa wanita di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur digembok warganya sendiri. Elok Suciati digembok warganya sendiri di balai desa selama 6 jam. Akibatnya, video saat proses evakuasi viral di media sosial dan ramai jadi perbincangan. Rupanya alasan warga mengurung kepala desanya diduga lantaran merasa kecewa dengan sang kades. Seorang warga bernama Supaat menceritakan bahwa ia bersama warga desa lainnya sejak sore melarang Bu Kades keluar dari balai desa karena dinilai sering mengecewakan. Khususnya terkait masalah pengurusan program pendaftaran tanah sistematis lengkap Desa Sidokepung. Menurut Supaat, warga kecewa karena sebagai pemohon, PTSL tidak mendapat pelayanan serius dari perangkat desa setempat. Sebab kepala desa maupun perangkat desa
dianggap mempersulit warga setiap kali ingin menemui ketua panitia di balai desa. Untuk meredam warga dan mengevakuasi kades, polisi pun turun tangan. Dikutip dari tribunjatim.com, dalam video amatir warga terlihat rombongan polisi yang diduga datang ke Buduran Sidoarjo untuk mengevakuasi kepala desa tersebut. Saat itu para polisi tampak mengelilingi Elok. Warga sempat protes ke polisi yang berusaha mengevakuasi sang kades dari dalam balai desa untuk bisa pulang ke rumahnya. Penjemputan kepala desa. Ini satu kompi polisi dari Polres. Ini. Pak, saya tolong saya jawab kepala desa sama warga. Tolong saya kunci. Orang itu sampean. Tolong suruh tanggung jawab sama warga kepala desa. Woi, Pak Polisi, saya minta tolong warga desa Cilekepong. Tolong layani warga. Hei, tolong. Jangan menampung dari Pak Polisi. Kepala desa harus tanggung jawab kepada warganya. Jangan salah. Inilah orang kecil seperti inilah, Pak. Nyata orang kecil dikeroyok sama polisi ini ya. Tolong hentikan kepala desa biar aja. Pak Babin. Ini perlu dilanjut. Jadi pilih program Bapak. Halo Tribuners, selamat pagi. Jadi saya Arlen Saputra melaporkan. Jadi saat ini saya berada di kampus Universitas Hasanuddin atau UNHAS, di mana pada pagi hari ini dari Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo atau mantan Gubernur Sulawesi Selatan 2 periode akan membawakan materi atau kuliah umum di Fakultas Hasanuddin. Sejatinya sesuai jadwal seharusnya mulai tadi pukul 8:30 waktu Indonesia bagian tengah, namun karena sampai detik ini kegiatan belum dimulai, masih menunggu kedatangan Pak Menteri Pertanian. Di sini Tribuners ada ratusan peserta yang hadir. Dari peserta ini dari rata-rata dari mahasiswa. Selain Pak Mentan yang akan mengisi kegiatan, jadi ada juga Pak Rektor Unhas Prof. Jamaluddin beserta dengan Dekan Fakultas Hukum Pak Hamzah Ismail, Pak Hamzah Halim.
Jadi Tribuners bisa kita lihat antusias dari peserta dari berbagai kalangan yang sudah memadati ruang seminar atau Baruga. Jadi ini namanya Baruga Prof. Baharudin Lopa ya. Jadi posisi duduk nanti Pak Mentan di depan sini Tribuners berjajaran dengan Pak Rektor Unhas beserta jajarannya. Sebagaimana diketahui bahwasanya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu selaku Ketua IKA Fakultas Hukum Unhas. Jadi Pak Syahrul itu adalah salah satu alumni terbaik dari Universitas Hasanuddin, khususnya di Fakultas Hukum, dan saat ini menjabat sebagai Ketua IKA Fakultas Hukum, dan adapun yang menjadi Ketua IKA Unhas yakni mantan Mentan juga, yakni Pak Amran Sulaiman atau kakak kandung dari Gubernur Sulawesi Selatan, yakni Andi Sudirman. Jadi Fakultas Hukum ini dalam 10 tahun terakhir itu sudah ada 2 alumninya yang menjabat sebagai menteri di kabinet Jokowi. Jadi Tribuners sudah menunjukkan pukul 9:42. Seperti sebagaimana diketahui bahwasanya hari ini adalah hari Jumat. Namun belum juga tanda-tanda seminar akan dimulai. Kendati demikian, tapi antusias dari peserta bisa kita lihat masih memadati ruang seminar. Di depan sana ada tempat atau meja registrasi. Jadi semuanya serba tidak dipungut biaya tiket bila mana ingin mengikuti kuliah umum dari Menteri Pertanian.
Tribuners, yang cukup sekian laporan dari saya, Erlan Saputra, dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin melaporkan. Setelah sempat berputar-putar di Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, akhirnya perkara yang menjerat Mario Dandi dan Shane Lucas sudah rampung alias P21. Lantaran sudah P21, maka perkara tersebut sudah siap disidangkan ke pengadilan. Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Nasional Jakarta yakni Aji Pramono Santoso menyatakan pasal yang menjerat kedua tersangka sudah tepat. Diketahui Mario Dandi dikenakan pasal 355 KUHP mengenai penganiayaan berat berencana. Lalu Shane Lucas juga dijerat dengan pasal berlapis termasuk pasal 355 KUHP. Pihaknya menilai Kejati DKI cukup profesional dalam menangani kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi JS. Selain itu, Adi Purnomo juga mengungkapkan Kejaksaan mampu meramu sejumlah bukti yang telah disusun penyidik. Selain itu, bisa membangun argumentasi yang rasional agar vonis hakim sesuai harapan jaksa penuntut umum. Terkait hal tersebut, Kejati DKI memastikan tidak ada intervensi dalam menangani kasus yang menjerat Mario Dandi JS. Menurut Asisten Pidana Umum Kejati DKI Danang Suryowibowo, Kejati DKI menangani kasus tersebut secara profesional, yakni tak mendapat desakan dari berbagai pihak. Pihaknya menegaskan kala itu jaksa hanya memanfaatkan waktu yang cukup panjang untuk meneliti berkas perkara Mario Dandi JS.
korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo yang membawa nama Menkominfo Johnny G. Plate disebut bisa mengarah ke DPR. Hal ini karena DPR memiliki kewenangan untuk menyetujui anggaran dalam rangka menjalankan fungsi anggaran, terlebih untuk program-program pemerintah yang dilaksanakan untuk tahun jamak. Terkait pengusutan kasus korupsi proyek BTS Bakti Kominfo di DPR, Kasubdit Penyidikan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Haryoko Ari Prabowo memberikan penjelasan. Ia mengatakan saat ini penyidikan masih belum diarahkan ke DPR. Meski begitu, ia membenarkan ada dana APBN yang menjadi sumber pendanaan proyek tersebut. Meski begitu, persetujuan anggaran oleh DPR untuk proyek ini masih belum menjadi fokus tim penyidik. Dikutip dari Tribunnews.com, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus korupsi proyek Tower BTS Bakti Kominfo, termasuk ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian ada pula Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sementara dari pihak swasta terdapat 4 tersangka, yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia bernama Galumbang Manaksiman Juntak, tenaga ahli Human Development atau HUDEF Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Tersangka ketujuh yang baru ditetapkan bernama Windy Purnama atau berinisial WP dari pihak swasta. Windy Purnama diketahui sebagai orang kepercayaan Irwan Hermawan. Dalam perkara ini, tim penyidik menemukan adanya pemufakatan jahat yang dilakukan oleh mereka. Siapa Salsabila Saira? Namanya kini ramai disorot dan viral di Twitter. Ia dikait-kaitkan dengan seorang pria berinisial F. Salsabila sebelumnya pernah juga viral saat merangkul Rocky Gerung ketika menyaksikan konser Dewa 19. Sejumlah postingan di Twitter mengunggah sosok Salsabila, salah satunya akun @cobeh2022 pada Kamis kemarin. Akun tersebut mengunggah profil Salsabila Saira. Tak hanya akun itu saja, akun Twitter @dimdim0783 juga mengunggah sejumlah potret Salsabila dengan Firly Bahuri dan keluarga ketika beraktivitas. Belum diketahui soal keterkaitan antara Salsabila Saira dengan Firly Bahuri. Hanya saja postingan tersebut ramai ditanggapi masyarakat. Postingan tersebut pun ditanggapi ribuan masyarakat hanya dalam waktu sekira 3 jam. Pria bernama Muksin Nasution ini tega menganiaya istrinya Nursai Pohan hanya karena ditolak saat ingin berhubungan suami istri.
Warga desa Parsombaan, Kecamatan Lubuk Barumut, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara itu tega merobek organ intim sang istri menggunakan jemarinya. Ia pun kini sudah ditangkap polisi setelah 1 bulan menghilang. Kapolsek Barumut AKP Miftahudin mengatakan kejadian itu terjadi pada 26 April lalu di kediaman keduanya sekira pukul 11 malam saat keduanya hendak berhubungan suami istri. Kejadian diduga dipicu saat istrinya itu menolak diajak berhubungan hingga bertengkar mulut, namun Muksin memaksanya. Saat posisi Muksin berada di atas, dia lalu memasukkan sekitar 6 jari dari kedua tangannya ke kemaluan istrinya itu lalu menariknya hingga robek. Robekan ini diperkirakan mencapai 10 cm. Muksin ditangkap pada Selasa 23 Mei 2023 sekira pukul 5 sore. Di persembunyiannya di Dusun Aik Tobang, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dia mengakui segala perbuatannya dan menyesal telah merobek kemaluan istrinya.